kamu saling mengasihi, bukan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, bukan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Perintahku, bukan perintah Yehova. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus tidak mengikuti itu. Mencuci tangan sebelum makan tidak juga diikuti. Tidak bekerja dalam hari Sabat tidak diikuti. Mengatakan dia adalah anak Allah itu hujat. Mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30, itu adalah hujat. Harus dihukum mati oleh hukum Taurat. Taurat dengan dua loh batu beda, ya. Taurat itu adalah hukum tertulis, tetapi kalau dua loh batu itu yang diukir ya oleh Musa, tetapi katanya Yahweh yang menulis, itu adalah firman, ya. Di dalam Kisah 34 ayat 1, Yahweh mengatakan aku akan menulis. Ya, tetapi Musa memahat. Ya, di dalam Kisah 34 ayat 27, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Ya, tapi di Kisah 34 ayat 1, Tuhan atau Allah dia mengerjakan melalui agen, ya, tidak langsung melalui mereka. Pak Krip, aku mau nanya Pak Krip. Ya, aku mau nanya, hukum Taurat itu, fungsi hukum Taurat untuk Kristen itu A berfungsi, B tidak berfungsi? Tidak berfungsi, ya. Terima kasih. Kami Kristen hidup bukan untuk Taurat, ya. Ketika itu domba-domba yang hilang dari Israel itu adalah mereka-mereka yang tidak mau lagi hidup dalam Taurat. Mereka ikut Yesus. Saya komentari ya. Lanjut, Bang. lanjut Pak De. Apakah ketika Yesus bawa perjanjian baru Taurat itu masih ada? Masih ada. Oke, gantian Pak, Sampai pemerintah Roma menguber itu semua. Aduh. Ya, Taurat. Bahkan Yesus punya murid Pak juga Krip, diuber. ini gilirannya Pak Desugi, Pak Krip. Gantian ya Pak Krip. Iya. Oke, lanjut Pak De. Justru ketika saya mendengar pernyataan Pak Krip, justru menunjukkan bahwa Kristen itu beda dengan Yesus. Dia mengatakan nggak ada Kristen sunat, nggak ada Kristen nggak makan babi, ya kan? Justru ini menunjukkan perbedaan antara ajaran Kristen dan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua seperti yang saya katakan itu tadi. Bahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 10 itu ketika dia dinampakkan sebuah kain yang di dalamnya ada binatang-binatang yang haram itu, apa kata Petrus? Oh tidak Tuhan, aku tidak pernah menajiskan diriku. Aku tidak pernah makanan-makanan yang dinajiskan. Nah, itu bukti bahwa ajaran Yesus tidak membawa manusia kepada ajaran Kristen. Contohnya Petrus. Kalau memang Yesus itu pernah mengajarkan jangan sunat, ya, makan babi, tentu Petrus sudah melakukan. Tapi Petrus tidak melakukan. Bahkan dia mengatakan apa? Oh tidak Tuhan, aku tidak pernah menajiskan diriku. Nah, itu yang diajarkan oleh Petrus, toh. Jadi komentar Anda justru memperkuat argumen saya bahwa ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Begitu. Singkat-singkat aja. Ya. Kalau saya boleh nambah dikit ya, Pak Kris, izin setengah menit. Kalau menurut saya apresiasi Pak Kripto. Pak Kripto ini jelas Kristen banget begitu. Artinya apa? Tidak abu-abu. Ya, Taurat nggak usah dipakai, apa urusan. Efesus 2:15 selesai sudah kan. Mati Yesus, hukum Taurat lewat. Itu satu. Kedua, Pak Krip, ya apresiasi. Waduh, lagi kenapa jadi belengsi? Sebentar, ya udah. Berbeda sama Kristen pada umumnya abu-abu. Sebagaimana pendeta-pendeta kita dengarkan ya bersama. Kita sudah tidak dihukum Taurat lagi dengan Efesus 2:15, tapi kami masih pakai hukum sipil upacara seremonial. Ya masih pakai.
Abu-abu mereka Pak Krip. Masih ada upacara sipil yang dihapus itu, bebas makan babi, nggak usah sunat, nggak usah sujud, nggak usah bersuci, nggak usah buka sepatu, masuk ke sinagog, itu yang dirubah. Bikin acara baru, masuk gereja, pakai sepatu, bebas segala-galanya begitu. Itu loh Pak Krip. Jadi mereka ini masih abu-abu, beda sama Pak Kripto. Jujur, Taurat no. Hukum baru yes, Paulus is the best menurut Pak Kripto. Begitu dong Pak Kripto. Terima kasih Pak Kripto. Lanjut. Terima kasih Bang Andi, bukan kenal saya hari ini ya, udah lama ya. Oke, jadi Yesus membawa perjanjian baru. Ya, Yahudi yang murtad dari hukum Taurat, mereka juga nggak biasa makan babi, ya kan? Tapi mereka tidak makan babi bukan karena dia taat kepada hukum Taurat lagi, bukan, karena mereka udah biasa nggak makan babi. Kayak murtadnya Islam ya, dari Islam masuk ke Kristen, mereka tetap nggak makan babi karena mereka biasa hidupnya tidak makan babi, gitu. Tapi mereka bukan lagi turut kepada hukum Islam, gitu. Banyak kan. Tapi Pak Kripto izin saya potong. Kalau yang persoalan Pak Kripto, izin ya Pak Dek. Yang persoalan Pak Kripto, kalau ada murtadin itu dia harus sambung kulupnya. Soalnya kalau dia disunat, menurut Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi murtadin ini dari Islam misalnya ke Kristen, lo harus sambung kulup dulu supaya Yesus berguna. Ingat Pak, Galatia 5 nomor 2 berbahaya buat Anda semua yang murtadin. Makasih. Ya, jadi begini ya. Nyambung kulup, sih cari dokter ahli ya untuk nyambung kulup ya. Ya, jadi kata daging Paulus, ayam Pak, tapi jangan salahkan kalau tubuh bulu ayam. Iya. Jadi kalau Paulus bilang yang udah sunat, udah jangan diapa-apain katanya. Ya. Jadi Yunani, orang yang kafir sama orang yang bekas Yahudi itu kumpul di dalam ajaran Yesus Kristus. Mereka tidak lagi Yunani, tidak lagi Yahudi. Mereka itu adalah orang baru, ya, orang baru, tidak lagi menyebut kafir atau orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat, gitu. Dan ingat ya, Yehova itu bukan Bapa, ya. Yesus tidak pernah menyebut Yehova, ya. Jadi Yudaisme is Yudaisme, Christianity is Christianity, ya. Kita orang Kristen itu tidak bersandar kepada hukum Taurat, ya. Kalau kita tidak mau membunuh orang, tidak mau menipu, bukan karena kita taat kepada hukum Taurat, bukan. Karena kita ikutin Yesus. Kita belajar dari Yesus, bukan karena belajar dari Musa. Ya. Kalau sejarah, ya, Yudaisme itu sejarah latar belakang, ya. Apakah kita sudah jadi republik terus menghapus sejarah kita waktu dijajah Belanda? Oh tidak, ya, kita tidak menghapus. Jadi hukum-hukum di dalam pengadilan itu banyak yang sudah tidak berlaku lagi. Apa lantas dibakar? Tidak. Apa dihapus? Tidak juga. Ya, jadi hadis doif, ya, apa hadis doif dibakar? Tidak. Hadis-hadis palsu itu disimpan untuk perbandingan yang meragukan, begitu Bang. Oke, terima kasih, saya senang dengan Bang Hadi dan Bang Sugi. Om Kris bisa menanggapi mungkin Om Kris, karena Om Kris tidak makan babi ini. Kristen juga, gimana ini? Pak Kris juga enggak, orang Advent dia. Iya, nggak makan babi kan? Enggak. Saya justru vegetarian, enggak makan daging. Ya. Ya, jadi kalau mengenai Taurat ya, mengenai hukum Allah ya. Nah gini 10 Pak Kris, perintah. hukum Taurat, menurut Pak Krip, hukum Taurat itu tidak berlaku buat Kristen. Kalau Pak Kris berlaku atau tidak? Kalau saya 10 perintah Allah tetap berlaku. Oh, milih-milih. Lanjut. Iya. Abu-abu dia. Hukum moral itu kan diabadikan di ruang maha suci di surga, ditaruh di peti perjanjian, karena memang itu adalah hukum, ya, itu adalah hukum yang kekal. Makanya Yesus itu mengatakan itu tidak ada yang merubah ya, sampai tidak ada titik iota batal ya sebelum langit bumi lenyap, karena memang itu diabadikan sebagai tanda perjanjian kekal antara manusia dan Tuhan. Jadi ketika Israel tidak mau menurut hukum, ya kita Kristen harus patuh pada hukum Allah dan kesaksian Yesus. Nah makanya kedua-duanya, makanya Paulus itu mengajar kita untuk
tidak hanya percaya Yesus, tetapi kita juga harus patuh pada hukum Allah. Nah, kalau orang Israel hanya andalkan hukum Allah, tidak suka Yesus, ya tidak lengkap, harus kedua-duanya. Makanya di kitab Wahyu dikatakan hukum Allah dan kesaksian Yesus. Pak Kris bisa baca nggak Yeremia 31 Pak? Sampai Ya, 32 apa deh. bunyinya? Saya tidak pegang Alkitab. Ya di situ hukum Taurat itu Pak, perjanjian baru untuk Bani Yehuda, untuk Bani Israel, menggantikan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Jadi hukum Taurat itu Pak, perjanjian baru untuk Bani Yehuda, Bani Israel, bukan untuk Kristen Pak, begitu Pak. Oh ya, kalau bukan untuk Kristen, untuk apa kita baca Alkitab? Nah, jadi Karena jangan salah paham soal itu. saya jawab itu karena nempel di kitab Anda oleh Septuagint, diterjemahkan, dijadikan bungkus untuk menutupi ajaran pagan. Benar ini, tanya Pak Kripto. demikian, ya. Tanya benar nggak Pak Sebenarnya Kripto? kalau Ya. Nah tuh benar kan? Orang ya, dengar ya. Orang yang nggak, orang agnostik, orang ateis ya, orang Hindu juga tidak bunuh orang sembarangan, tidak nipu, ya kan? Ya, mereka itu apa? Kalau mereka nggak menipu terus mengikuti Taurat, ya, orang Islam juga tidak nipu, ya, tidak mau bunuh orang sembarangan, ya. Kenapa? Apakah dia mengikuti hukum Musa? Tidak. Ya, dia mengikuti wahyu, ya, mengikuti ajaran Al-Quran. Ya, ditanya, apa kamu nurutin Taurat? Tidak, saya mengikuti Allah. Ya kan? Ikutin Yehova? Enggak juga. Apakah Yehova adalah Allah? Bukan, dia bilang. Begitu. Silakan Pak Kris. Yosi ini Kristen apa gimana? Yosi memang sih kayaknya Kristen ini. Yosi memang sih dibuka meme-nya dulu. Kalau enggak saya ganti dengan Kristen yang lain. Ya udah silakan Pak Kris. Kita ini serba salah yang ngomong di protes netizen. Kenapa? Udahlah jangan diprotes. Jangan diajarin kita. Ada saatnya gitu. Lanjut Pak Kris. Iya, kalau saya tetap berpendirian kedua-duanya ya. Kalau orang beriman kepada Yesus wajib melakukan 10 perintah Allah. Orang yang melakukan 10 perintah Allah wajib beriman kepada Yesus ya. Jadi kedua-duanya. Jadi saudaraku, mengenai kekekalan hukum ini ya, mengenai sabat juga ya, pemeliharaan sabat hari ketujuh itu ya. Kalau di Alkitab memang kalau Allah memang memerintahkan Musa ya supaya bangsa Israel itu memelihara hari Sabat, ya hari Sabat harus adakan pertemuan kudus ya bagi Tuhan. Nah, itu memang suatu ketetapan yang permanen karena Tuhan Yesus pun di perjanjian baru ya Lukas 4:16. Itu untuk Bani Israel Pak Kris. Salah. Saya bicara dulu, nanti Anda bantah kalau Anda beda dengan saya ya. Aduh, sudah ribut ini, ada musik. Jadi kalau dikatakan hukum Allah untuk Bani Israel, ya itu pendapat Anda ya. Tapi kalau Yesus tidak berbicara hukum Allah hanya untuk Israel, sebab ketika Yesus berbicara juga dengan orang yang kaya ya, yang kaya yang tidak mau menjual hartanya itu bicara juga hukum Allah yang dikatakan kehendak Allah itu. Ada beberapa ayat di Alkitab bahwa Yesus mengutip hukum Allah itu tetap berlaku. Jadi setiap orang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Ada coba-coba mic temanku itu. Pada musik. Menjauh dulu Pak Kris. Ada musik Pak Kris, ini live YouTube Yes. juga. Ya, Makanya saya mute dulu. ada copyright-nya. Pak D, ini ada keraguan nih mereka ini. Pak Kris masih pakai hukum Taurat tapi dipilih-pilih. Pak Kripto no way. Gimana ini kok jadi begini gitu loh. No way. Bukan my way. No way ya. Bukan my way. No way. Ya memang kan kalau kita membaca dengan baik gitu ya. Pak Kris, kita baca aja ya Yeremia 31. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Kalau Nabi Musa, Bani Israel, Yesua, Amasya, Bani Israel kan begitu. Nggak ada hubungannya hukum Taurat dengan Kristen, Pak. Cuma tetap dipasang di situ
perjanjian baru Yudaisme itu dijadiin perjanjian lama. Terus diisi lagi dengan perjanjian baru yang berbahasa Yunani gitu loh. Ini baru disulap menjadi lama supaya dia punya baru adalah Yunani itu. Jadi kok jadi begini banget gitu. Saya maunya itu Kristen gitu ya. Pakai jati diri saja, nggak usah terlalu ke Yahudian, apalagi ke Islam-Islaman. Ya tercerminkan aja bahwa ajaran Anda itu dari Roma, bahasa Yunani, clear kan? Ya. Nah itu Pak Krip. Nggak usah ke Yahudian sama keislaman deh. Anda coba ke sana mengajarkan Kristen, kan kita bisa lihat fenomenanya mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, kan ada yang ngeludahin, ada yang nggak enak kan dilihat. Kan gitu Pak. Alhamdulillah di Indonesia kami tuh toleran loh, nggak pernah ludah-ludah segala kayak Yahudi. Karena kita ini sebangsa dan setanah air gitu Pak Krip. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, gitu aja. Hilang kalau semua istilah Islam yang ada di sana. Pakailah logos, pakailah theos, pakailah kurios, pakailah theos, kurios, apostolos, semua gitu loh. Biar jelaskan dari Yunaninya gitu loh Pak Krip ya. Gimana Pak Krip? Setuju nggak Pak Krip? Pak Krip, setuju nggak kalau kayak gitu? Setuju Bang. Terima kasih Bang. Ya, silakan. Ya, orang yang dikuasai oleh dosa disebut hamba dosa. Itu kan Roma pasal 6 ayat 6. Hukum Taurat sebagai hukum Yehova mendakwa orang yang melanggarnya sebagai orang berdosa. Roma 3 ayat 19. Orang yang berusaha tidak melanggar hukum dosa, dia tidak disebut orang benar. Coba baca di Galatia pasal 2:16. Ya. Maka di luar hukum Taurat ada kelepasan, yaitu kelepasan dari apa? Dari dosa dan sanksi-sanksinya. Orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia terlepas dari hukum Taurat itu. Ada kebebasan dari hukuman mati, seperti rajam, seperti yang dilaksanakan kepada Yesus itu. Ya, kebebasan ini diberikan oleh Kayafas yang berkata kepada para pemimpin Yahudi pada masa itu, daripada seluruh bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang Yesus Kristus yang mati dirajam demi bangsa kita. Iya kan? Jadi Yesus itu membawa orang keluar dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berarti hukum Taurat dibatalkan, bukan. Sampai beberapa tahun ya, hukum Taurat tuh jalan terus. Ya, orang Kristen jalan terus. Akhirnya dihancurkanlah perlengkapan daripada hukum Taurat, yaitu bait Allah. Bait Yehova itu dihancurkan. Tinggal puing, tinggal tembok ratapan. Di mana Yahudi itu goleng-goleng, golang-geleng di tembok ratapan itu. Dia nggak bisa jalanin hukum Taurat. Karena ada namanya berapa macam tuh korban ya, melakukan korban ini, korban itu. Nah itu kan mesti ada, bakar korban kan nggak bisa di pasar, nggak bisa di lapangan terbang. Itu mesti ada baitnya, ada caranya, ada tata caranya. Ya sekarang orang Yahudi nggak bisa jalanin hukum Taurat, cuman kenang-kenangan aja. Ya. Ya, saya setuju dengan izin Pak Kripto. Sebentar ya Pak Robert. Saya setuju dengan Pak Kripto ya, bahwa Kristen sebaiknya memang nggak usah lah ke Taurat-Taurat segala, apa hubungannya sih? Bukankah agama Anda itu kan Kristen? Nongol sesudah Yesus nggak ada toh? Tokoh pendirinya kita tahu kan, di Antioquia siapa yang setahu lamanya di sana? Paulus gitu. Terus ya berbahasa Yunani. Ya Yunani itu kan identik dengan ada tumbal penebusan dosa, darah manusia gitu loh. Membuat Tuhan baru, yaitu roh, Tuhannya roh gitu. Terus kemudian membuat liturgi keagamaan yang baru, cara ibadah yang baru gitu. Hukum-hukum, diskresi dibuat oleh bapak-bapak gereja begitu. Lebih baik begitu, Pak Kris. Jadi nyaman Anda hidupnya itu gitu. Tidak perlu diatur. Mau gereja monggo, enggak gitu kan. Enggak ada hukumnya kan. Kalau enggak pergi gereja hari Minggu kan enggak dosa kan. Mau pergi mau enggak ada kan hukumnya Pak Kris ya.
Nggak ada ya? Pak Kris, saya kok ini dulu. Nggak ada. Nggak ada. Mau pergi nggak ada masalah toh? Nggak ada. Cuman dianjurkan sering Ya. kumpul-kumpul supaya areng ya. Kalau areng itu lepas dari areng lainnya tuh lama-lama dingin ya. Kalau areng kumpul sama areng jadi panas buat nyate, buat masak. Pak Kris Jadi bukan paham nggak hal- apa namanya kebiasaan lama ya sebelum peradaban Yesua Masya ada itu, Pak Kris tahu nggak bahwa ada itu penyembah roh gitu loh. Abang tahu nggak dari mana asalnya itu penyembah roh? Pak Kris tahu? Kalau Pak Kris nggak tahu itu kan dari pagan Yunani. Mereka memang dewa-dewa roh-roh itu. Makanya Ini kalau Pak- saya dengar itu agak gimana gitu. Bang Menyembah Andi, roh. Iya. ini Pak Kris tuh yang mana ya Pak Kris? Sorry Pak Aku kan- Kripto. Sorry Pak Kripto, Oke. sorry. Oh, saya bingung nih. Ya, terus. Paham kan Jadi Pak Kripto ya bahwa penyembah roh itu datangnya dari mana Pak Kripto? Penyembah roh. Mm-mm. Tuhan Anda kan roh. Penyembah. Bukan. Jadi gini, Allah itu roh. Bapak itu, bukan Bapak Allah. itu. Bapak itu, ya oke deh, lebih tepat ya. iya. Bapak itu roh. Nah, Ya, itu, bukan roh kan? Bapak punya roh. Iya, roh itu penuma. Penuma tuh nafas. Penuma itu bisa roh. Penuma itu bisa setan, jin, makhluk halus. Jadi baca tuh strong concordance ya. Homonim, satu kata punya banyak arti tergantung pada kalimatnya, kepada konteks Kalau yang mau Bapak diterjemahin Tuhan Anda roh itu apa ya maksudnya roh? Roh itu adalah Tuhan ya, Tuhan roh. Kalau ajaran kita orang Kristen itu nafas juga disebutnya pneuma. Ya, jadi susah Iya, roh itu ya. roh itu kekuatan yang menghidupkan kan gitu. Begini, Spirit yang menghidupkan kan gitu. ya, kita kan terdiri dari 3 ya, jiwa, suha, roh, pneuma. Enggak khusus ke Daging. Bapak aja ya itu. Tuhan Anda kan roh, Bapak itu roh gitu kan. Bapak itu roh, ya tidak kelihatan, Ya, itu. maksudnya begitu. Roh itu tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Bapak. Ya. Apa kata bedanya Yesus. Pak Kris roh Bapak itu dengan roh manusia? Bedanya apa? Kalau disebut roh Bapak, itu rohnya Bapak atau Bapak punya roh, itu salah sekali. Bapak itu roh. Ya, kripto itu uang, sama kripto itu punya uang itu beda. Kripto bukan uang. Ya itu tapi kan main kripto kata-kata punya doang uang. Pak. Itu kan main kata-kata Bukan, doang artinya. bahaya. Ini loh. Di Al-Quran itu ada surah Az-Zumar ya, pasal 39 ayat 18. Coba baca, buka tuh. Itu ayat yang saya paling suka. Ya, bukan ayat Kenapa lu kursi. pakai? Kenapa? Di situ orang 39 ya, Pak? Orang-orang 39:18. Ayo bacain. Saya punya 2 handphone. Ya. Jangan sembarangan mengambil makna ya. Ya, Az-Zumar. Saya kita pembaca Al-Qur'an. Terus kenapa apa hubungannya ke sana Pak Kris? Pak Kripto. Ini hubungannya gini ya. Orang tuh harus kalau baca perkataan, baca firman, baca ayat suci ya, itu jangan main hantam kromo gitu. Mesti ambil. Jadi kesimpulannya makna nih yang Bapak ini roh atau bukan roh? Bapak itu roh. Ya udah cukup. Bukan Bapak punya roh. Bapak itu Iya, roh. Bapak itu Ya, roh. dengar nih. Nah, pertanyaannya apa Nih, bedanya roh dengar. Bapak dengan roh manusia? Tunggu, apa? Apa bedanya roh Apa? Bapak dengan roh manusia? Bapak itu kalau roh Bapak kan rohnya Bapak ya, nggak bisa dipakai. Mesti Bapak itu adalah roh ya. Bapak itu adalah roh. Manusia itu bukan roh. Manusia itu Tapi di punya dalam roh. diri manusia ada roh yang menghidupkan, Pak. Ya, betul, tepat. Jadi Nah, pertanyaannya di dalam diri apa bedanya roh dalam diri manusia dengan roh Bapak itu? Sama atau beda kan gitu? Jadi si Bapak Bilang ini aja sama Pak, udah cukup. nggak sama. Si Bapak ini Oh, iya. Bedanya meniupkan apa? roh. Bedanya
roh yang diberikan oleh Bapa itu menghidupkan, menciptakan manusia dari tanah. Kalau nggak dia tiupkan nafas atau pneuma ke tanah yang Bang dia Arif, kalau ada bentuk Bang Juma itu, di jamak, nggak Bang jadi Juma manusia. Aku mau diajak ke Bang Juma ngapain? Introduksi dulu. Enggak, Bang Juma mau naik. Jangan, Bang Juma naik, gua ditendang sama dia. Enggak. Lah. Nih dengerin ya, nih ayat saya suka nih, dengerin. Nih. القول فيتبعون أحسنه Nggak boleh. أولئك Pak, rekaman Pak, kena copyright kalau rekaman. Iya, nyambung ke YouTube masalahnya, Bang Kripto. Iya. Kalau suaranya indah, merdu, didengar enak, hati tidak adem. Dengar nih. Jangan. أفمن حق عليه Nih denger. Kena rekaman Pak, nggak bisa itu copyright boleh. Pak. Nggak boleh, Hak cipta nggak boleh. orang. Kena YouTube Pak, hak cipta orang begitu. Yo gitu ya, sorry. Jadi begini, di dalam Az-Zumar ayat 18 ya. Aladina yastami'unal qaula fayatabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Oke ya. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Artinya makna yang terbaik diikuti. Ya, jangan makna yang jelek, makna yang samar-samar, makna yang asumsi-asumsi, ya kan? Mereka Kan di situ disuruh berakal sehat Pak Krip, disuruh berakal sehat loh. Maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab. Apa itu ulul albab? Dalam kurung orang-orang yang mempunyai Yang akal berakal sehat Pak. Iya. Jadi kalau Emang Pak baca-baca Krip ayat Pak Krito udah sehat Pak akalnya. sehat, alhamdulillah. Ya kalau jadi sehat Pak. Kalau sehat Pak ya nggak mungkin lah Bapak menyembah roh. Iyalah, aku tidak menyembah, ya. Aku tidak bersujud, ya. Aku menyebut Yesus Tuhan aja, Tuhan yang Maha Kuasa dia marah. Kalau saya menyebut Yesus Kurios dia senang, dia ketawa, ya. Begitu. Jadi kita harus menempatkan yang benar, gitu loh. Kalau saya menganggap dia Tuhan, nggak usah pakai sujud-sujud ya, nggak usah cium-cium tangan. Coba si putra mahkota Arab tuh ya, dicium tangan dia tarik. Dia nggak mau lagi model-model begitu. Kalau kasih tangan nggak pakai cium-cium gitu. Nggak boleh berlebih-lebihan. Ya sekarang kembali ke topik Pak, yang kemana-mana. Ya. Jadi betul ya Oke. Pak ya? Ya betul ya bahwa oh ya kalau ada adinda saya mah alhamdulillah ada yang mengganti. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Topiknya Pak Juma adalah siapa yang menyembah roh? Silakan. Bang Adi, Ya, aku penyembah roh. izin turun Ya. dulu ya. Ya kenapa takut sama Bang Juma sih? Jangan Bang, sini aja. Bang. Sini aja. Tidak aja, nggak apa-apa. Saya selalu kalau berdialog dengan Bang Suma, jujur aja, bukan Bang Suma, ada orang-orang yang menendang saya, sehingga saya kena. Aman, Kenapa, saya jamin Ben? kalau saya ada. Pak Krito, standby aja mendengarkan Bang Juma dulu ya. Orang-orang di bawah Oke. suka report dan saya ditendang. Enggak aman kalau saya ada. Dengarkan statement Bang Juma dulu. Silakan Bang Juma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang menyembah roh itu berarti menyembah makhluk Tuhan kan ya? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 7, Tuhanlah yang menciptakan kemudian kejahatan. Kejahatan ini berupa roh. Tuhan yang menciptakan kemudian kebaikan. Dan segala sesuatunya yang ada di atas muka bumi itu diciptakan oleh Tuhan. Termasuk roh. Roh ini adalah makhluk ciptaan. Zakaria 12 nomor 1. Dan Tuhan menciptakan manusia include dengan roh yang tercipta kemudian yang disimpan di dalam tubuh manusia. Kejadian 6 nomor 3. Kalau di dalam Al-Quran jelas Khaliqu kulli syai'. Khaliklah pencipta segala sesuatu. Nah termasuk roh. Jadi kalau hari ini ada kepercayaan yang mengajarkan menyembah kepada roh,
Berarti kepercayaan itu menyembah kepada makhluk Tuhan. Sedangkan kepercayaan yang betul adalah menyembah kepada Sang Pencipta segala sesuatu. Nah, mungkin ini bisa kita diskusikan kemudian agar supaya bisa kita mendapatkan edukasi dari dua belah pihak, dari Islam dan juga Kristen. Apa sih roh ini menurut pandangan agama, baik Islam maupun Kristen, supaya kita lihat kedudukan sembahan yang diajarkan kemudian oleh Yohanes 4 nomor 24, bahwa Theos itu adalah roh dan sembahlah Theos ini dalam roh dan kebenaran. Nah, kita ingin melihat sejauh mana kemudian pemahaman saudara-saudara Kristen terhadap sembahan mereka yang berupa roh. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Silakan. Ya, jadi roh itu bekerja di tubuh manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Berarti roh itu bekerja di pikiran orang, ya. Jadi pikiran kita bisa menganalisa mana baik, mana benar, dan mana salah, mana yang jahat. Jadi ketika roh manusia itu dihinggapi oleh Roh Kudus, akan dikatakan sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri manusia, dia bekerja di pikiran manusia. Kebenaran itulah yang menuntun manusia untuk melangkah, ya. Kalau langkah hidup kita dibatasi oleh hukum, diatur oleh hukum, nah itu berarti roh Allah bekerja. Ya, kalau kita ini manusia dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, nah itu berarti Roh Kudus sedang berada pada manusia itu. Jadi itu kita harus memahami, ya, roh Allah ada dalam diri manusia, tapi manusia itu sendiri punya rohnya sebagai roh manusia itu. Sebab di dalam pikiran kita juga bisa dirasuhi setan. Nah itu berarti roh setan bisa masuk pada manusia. Di mana dia bekerja? Di pikiran kita, di otak kita. Nah jadi roh iblis bisa menguasai kita, roh Tuhan juga bisa menguasai roh kita sebagai roh manusia itu. Jadi kalau dikatakan sembelih roh dan dalam roh dan kesembelih Allah dalam roh dan kebenaran, ya berarti kebenaran itu yang menuntun kita. Jadi itu aja dulu Bang Suma. Iya, mungkin kita kerucutkan kasusnya ya Bang ya. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan 2 Samuel 7:22, pencipta alam semesta ini maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Sedangkan roh ini adalah makhluk yang sama seperti setan. Di dalam Matius 4 nomor 1 dan seterusnya, di situ iblis berupa roh. Ciptaan juga di dalam diri manusia sebagai satu materi yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita, yaitu roh yang memiliki dimensi gaib, itu juga serupa dengan iblis, makhluk roh. Nah, sedangkan Tuhan ini tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Karena Tuhan sendiri mengatakan, laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti apapun. Nah, kalau tidak sama seperti apapun, berarti Tuhan itu tidak identik dengan roh, tidak identik dengan manusia, tidak identik dengan malaikat, tidak identik dengan makhluk, apapun itu, karena tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan Tuhan Anda adalah roh, silakan, silakan. Saya hanya berbicara skala prioritas kebenaran tentang Tuhan. Pencipta langit dan bumi ini bukanlah roh, tapi saudara Kristen kita menyembah roh. Berarti saudara menyembah ciptaan Tuhan. Saya kira begitu. Silakan. Ya. Bagaimana dengan kejadian 1? Ya, Allah itu roh adanya. Apakah itu tidak disamakan dengan roh? Allah itu roh adanya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Gimana itu Bang Suma? Di situ bukan dikatakan roh itu adalah Allah. Di situ dikatakan roh Allah. Roh milik Allah, roh ciptaan Allah, roh kepunyaan Allah. Sama seperti ketika bait Allah, abdi Allah, baitel atau bait el. Sama seperti ketika dikatakan malaik Allah Elohim, malak Elohim, malaikat Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Allah, bukan berarti malaikat itu adalah Elohim. Nah, untuk membuktikan pernyataan saya ini, silakan saudara baca di data Kitab Ayub 27 nomor 23.
Di situ dikatakan bahwasanya Ayub 27 nomor 3 ya, teman-teman. Ada yang masih ingat nggak? 23 nomor 7, 27 nomor 3. Tolong diingatkan saya. Ya, di situ dikatakan bahwasanya roh Tuhan itu selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jadi kalau ruah Elohim yang ada di Kejadian 1 nomor 1 ini dianggap bahwa ruh itu adalah Tuhan, itu adalah roh, maka apa yang keluar masuk di dalam lubang hidung ya, Ayub ini? Tuhannya saudara Kristen kah? Artinya bahwa ruah Elohim itu bukan Tuhan. Ruah Elohim itu maksudnya adalah ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, ruh makhluk Allah. Jadi kalau orang Yahudi memahami tentang kata ruh di situ mereka artikan sebagai angin, udara. Jadi karena itu berbicara mengenai kejadian, maka dia berbicara tentang ciptaan alam semesta. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan, udara Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru tepat. Bukan Tuhannya yang melayang-layang, karena Tuhan itu bukan layangan, Tuhan itu bukan burung-burung, Tuhan itu bukan pesawat, bukan juga kapas yang terbang, gitu Bang. Coba Anda baca Ayub 27 nomor 3. Ya, berarti yang mencipta itu roh Allah, bukan Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah melalui firman. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Aku hanya berkata, menginstruksikan jadi maka semua jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya Yesus disebut berasal dari firman, berasal dari instruksi, kehendak. Kehendak siapa? Kehendak yang maha tinggi, agar Maria hamil dan melahirkan ciptaan bernama Yesus tanpa ayah. Gitu Bang. Ya, saya kembali ke Kejadian 1 tadi. Kan Iya, Anda silakan. katakan roh Allah bukan Allah. Berarti kalau dikatakan pada mula roh Allah melayang-layang di atas air sebelum mencipta, ya berarti yang mencipta roh Allah bukan Allah. Bukan. Coba Anda teliti lagi Bang. Ketika kita berbicara mengenai kejadian 1 itu, langit belum berbentuk dan kosong. Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kapan air diciptakan? Enggak kan? Kapan samudra diciptakan? Enggak juga kan? Kenapa dia bisa melayang? Karena di situ ada angin. Kapan samudra diciptakan? Enggak ada juga kan? Gelap itu kapan diciptakan? Enggak juga kan? Semuanya belum diciptakan. Tetapi semuanya tidak diuraikan apa yang diciptakan. Tetapi Tuhan sedang menjelaskan kemudian tentang proses penciptaan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan sudah ada. Bumi ketika diciptakan masih berbentuk kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Elohim, angin Allah, angin ciptaan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus angin? Kenapa harus udara? Karena udara ini adalah satu materi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan alam semesta ini. Tanpa oksigen, makhluk yang bernama manusia, semua yang bernapas dengan oksigen ini, bernapas dengan udara ini, itu tidak akan pernah hidup. Makanya Allah kemudian mengadakan udara, oksigen yang melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Tuhannya yang melayang-layang Bang. Makanya coba sekali lagi saya katakan, coba kita lihat di dalam Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku, ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jangan Anda katakan ruah Elohim itu adalah Tuhan melayang-layang. Berarti Tuhan melayang masuk ke lubang hidungnya Ayub, gitu. Berhenti mengatakan itu. Itu konsep yang menurut saya keliru. Tuhan laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa dengan roh, tidak serupa dengan angin, tidak serupa dengan Yesus, tidak serupa dengan burung-burung. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37,
Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Tuh, laisa kamitslihi syai'. Silakan. Ya, jadi kalau Allah meniupkan nafas kepada Adam, ruh Allah ya. Jadi nafas itu adalah ruh Allah yang ditiupkan kepada Adam sehingga dia bisa bernapas. Iya, betul. Sama seperti Tuhan kemudian menciptakan air. Walaupun ada roh dalam diri manusia, kalau tidak ada air, nggak hidup. Begitu juga ada air, ada roh, tapi tak ada tanah, tak ada sumber makanan, buah-buahan yang kita makan, juga kita tak hidup. Maka komponen yang Tuhan ciptakan itu menyelimuti kemudian kebutuhan umat manusia. Di Islam itu sangat jelas diterangkan seperti itu. Bagaimana kemudian Allah menciptakan alam semesta ini, bukti bagi orang berakal bahwa Allah menciptakan itu semua disebabkan karena Allah memahami bahwa ketika manusia aku beri akal, mereka akan paham. Dengan alam semesta mereka tahu bahwa aku itu ada. Seperti itu, Bang. Jadi apa hubungannya dengan ayat Alkitab yang mengatakan seperti angin, tidak tahu arahnya dari mana, kemana perginya, demikianlah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 8. Iya. Iya. Nah, Terus? jadi apakah itu ada hubungan dengan ketika orang bertobat ya, kita tidak tahu kapan, saat di mana ya orang itu jadi bertobat karena dipakai oleh Roh Kudus itu. Jadi berarti Roh Kudus, roh ini berhubungan dengan apa yang dikatakan angin. Apakah ada hubungan dengan penjelasan tadi angin adalah roh yang di Kejadian 1 dengan ayat di Perjanjian Baru yang saya katakan tadi? Apakah ada hubungannya? Yang mana, Bang? Coba diulang lagi. Nah, kan dikatakan saya lupa ayatnya di mana, tapi bunyinya demikian ya. Yohanes 3:8. Angin kita tidak tahu angin dari mana arahnya, kemana ia pergi. Ya, demikian juga pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga pekerjaannya seperti angin. Kira-kira apa hubungannya dengan di Kejadian 1 itu? Iya. Jadi gini, Bang. Ketika dikatakan dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi, kan ada kata tetapi di situ. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Iya, kan itu terbukti, Bang. Tiba-tiba aja orang itu beristri, kita nggak tahu ini siapa nanti yang bakal lahir dari rahim istrinya nih. Tiba-tiba aja muncul seseorang dan diberi nama, wajahnya seperti apa dan seterusnya. Dia memiliki roh dan seterusnya. Artinya tiap-tiap orang yang lahir dari roh menandakan bahwa bukan hanya Yesus yang berasal dari roh. Tiap-tiap orang. Seperti itu, Bang. Iya, itu benar. Tiap-tiap orang juga punya nafas, ya punya roh. Sekarang apa hubungannya ketika Yesus menjanjikan ya, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Nah, ketika murid-murid menerima Roh Kudus itu ya seperti lidah-lidah api, mereka bisa berbahasa lain. Apakah sama pengertiannya Roh Kudus itu dengan roh yang dibahas di Kejadian 1 itu? Ya, jadi kalau di kami di Islam, ruh itu bisa berarti Quran, roh bisa berarti kitab suci, roh bisa berarti malaikat, roh bisa berarti makhluk halus, roh bisa berarti kebenaran dan seterusnya, bisa juga berarti setan, bisa juga berarti nabi palsu dan seterusnya. Yang pada prinsipnya adalah berbicara mengenai ruh itu harus berbicara konteks. Kalau ruah Elohim yang melayang-layang itu udara. Kalau Roh Kudus yang datang kemudian kepada Nabi itu adalah malaikat. Adalah malaikat. Ya? Iya. Sama baru bisa bergabung sama Juma. Wah. Subhanallah. Berarti Bang Suma, berarti setiap manusia itu sejak lahir memiliki satu malaikat
yang menyertai manusia itu lahir sampai mati. Sebab ada buku saya baca demikian, ketika kita lahir ada satu malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita, entah itu baik entah itu jahat. Bahkan sampai mati malaikat itu bersama-sama dengan kita juga mencatat setiap perbuatan Tolong kita. ya host, saya mau bicara dengan Iya. Pak Bang Suma dulu, kakak saya tercinta. Iya, Jadi gimana Bang- Bang? Iya. Jadi apakah malaikat itu yang disebut roh itu kan dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, sedangkan manusia sejak lahir itu ya dia bisa saja berbuat salah, bisa berbuat benar. Jadi artinya roh setan bisa bekerja pada manusia itu dan Roh Kudus juga bisa bekerja pada manusia itu. Jadi di sini ketika manusia berakhlak baik, ya berarti Roh Kudus sedang menuntun dia. Dan dari kecil hingga dewasa, ya orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus yang dibaptiskan itu kepada manusia dan dan roh malaikat yang menyertai orang itu sejak lahir? Ya, jadi gini Bang. Kalau di dalam Islam itu diterangkan kemudian tidak ada suatu kata yang diucapkan manusia itu, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat, yang selalu siap sedia untuk mencatat apa yang manusia lakukan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Rakib dan atid, kan gitu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan, itu bukanlah pencatat-pencatat ini. Roh Kudus yang dimaksud itu coba lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 itu tata cara kerja Roh Kudus itu apa? Apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Ketika ia datang dia akan memuliakan Yesus. Jadi Roh Kudus ini nanti ketika diutus oleh Tuhan dia akan bertemu dengan seorang penolong lain, seorang manusia. Makanya di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penolong ini nanti akan dibimbing kemudian oleh Roh Kudus. Roh Kudus menerima firman dari Tuhan dan dia sampaikan kemudian firman Tuhan itu kepada sang penolong ini. Itu yang betul. Jadi bukanlah dikatakan Roh Kudus adalah malaikat yang ada di kiri kanan manusia, bukan. Makanya saya katakan tadi, kalau berbicara roh itu bisa berbicara malaikat. Tapi kalau Roh Kudus itu hanya disandarkan kepada Gabriel. Coba yang datang kepada Maria siapa namanya? Gabriel. Gabriel adalah gelar dari Roh Kudus. Di Al-Quran pun demikian adanya. Surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maryam adalah Roh Kudus yang bernama Jibril. Begitu juga dalam kitab saudara, Roh Kudus datang pada Maria, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Itu adalah satu oknum. Berarti Gabriel itu ini yang menghamili Maria. Bukan menghamili. Seibarat Adam kemudian berlaku sama seperti Maria. Adam berlaku bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Adam tidak dihamili. Tidak ada yang menghamili Adam. Tiba-tiba saja dari tulang rusuknya tercipta manusia baru bernama Hawa. Begitu juga Maryam. Maria ini tidak ada yang menghamili. Tiba-tiba saja tercipta pribadi baru, individu baru dalam dirinya bernama Yesus. Seperti itu Bang. Jadi ini hanyalah sesuatu yang menjadi mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Itu mukjizat dan tanda kekuasaan Allah diperlihatkan kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel lagi-lagi menolak itu. Penolakannya kemudian tidak berakhir. Bukan hanya menolak, mereka membuat makar dan menciptakan kemudian sekte baru untuk menentang ajaran Tuhan. Lahirlah agama saudara. Makanya saudara menyembah roh, menyembah selain daripada Tuhan. Tak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu roh, tak ada. Tapi Kristen hadir kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan sosok roh yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur,
akulah Yesus bla bla dan seterusnya. Itulah makhluk yang datang. Ingat bang, ingat di dalam kitab saudara dikatakan oleh Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus, Mesias. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 9. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dengan waspadalah kepada Mesias, Mesias palsu yang datang kepadamu. Artinya ketika Mesias palsu ini datang, Mesias palsu ini menyesatkan banyak orang. Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Nah yang datang kepada Paulus ini Yesus yang mana? Yesus asli? Enggak mungkin. Lalu Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Yesus yang bukan manusia. Yesus yang bukan manusia ini adalah Mesias palsu. Karena Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 24. Coba Anda baca di data nomor 4. Coba kita baca sama-sama bang. Yesus menubuatkan akan datangnya Mesias palsu di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebelum lanjut, Mesias atau hanya Mesias? Mesias. Nah, berarti Yesus, kan Yesus. Iya, berarti kan ada yang datang ke Ananias bang, ada yang datang kepada Paulus, ada juga yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, ada juga yang datang kepada murtadin. Itu Mesias palsu itu. Nah, sekarang tentang orang-orang Farisi ya, Paulus kan termasuk salah seorang Farisi. Sedangkan nubuat Yesus menyebutkan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi. Bicara orang-orang Farisi berarti jamak. Jadi kalau kita arahkan nubuat itu adalah Paulus, saya pikir itu tidak tepat. Karena orang Farisi banyak. Nah, kan kepada orang-orang Farisi. Jadi Paulus itu kan salah seorang Farisi. Jadi kalau kita katakan Paulus lah yang dinubuatkan tentang itu, ya saya pikir tidak tepat karena dikatakan jamak ya, bukan tunggal. Kalau orang Farisi yang dijumpai memenuhi syarat atau kriteria tentang Paulus yang dari pulau menyeberang laut dan kemudian dikatakan rasul palsu ya. Nah, saya kira tidak demikian karena yang dikatakan Yesus adalah orang-orang Farisi ya, bukan hanya dikatakan orang Farisi. Jadi jamak ya. Jadi bisa jadi ada juga nabi-nabi palsu itu tapi selain Paulus. Tapi Paulus kan divonis sebagai menggenapi nubuatan Yesus. Iya, mutlak itu bang. Nggak ada keraguan bagi kami umat Islam setelah kami belajar Bible. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 12 ketika angkatan jahat minta tanda kepada Yesus. Guru, berikanlah kepada kami sebuah tanda. Kata Yesus, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, tetapi tidak akan diberikan kepada mereka satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Siapa yang mengajarkan setelah 3 hari 3 malam ada kebangkitan? Farisi mana? Farisi Yesus, Paulus kan? Paulus paman. Hanya Paulus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Dan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Lagi-lagi kalau Anda membaca Matius 12, 43, 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah. Lalu ia mendapati rumah yang kosong ini. Artinya orang yang tadi bertaubat ini sudah bersih. Lalu si roh jahat keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan masuk kembali berdiam ke orang yang sudah bertaubat tadi. Maka lebih buruklah keadaan manusia dari semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Coba, berarti ada angkatan jahat yang kerasukan noise mulutnya sehingga dia tidak mau berhenti juga dulu bicara. Karena itulah kemudian tidak ada yang mau mematikan kemudian mic-nya. Jadinya saya pusing mendengarkan. Sehingga angkatan jahat itu male kodong kapun pitu ditutup ki kodongnya. Moderator tolong saya ditutup dulu dulu itu Pak Masar. kodong kamase. Tutup dulu mute-nya. Illa billah. Apakah ini pentingnya manusia kita satu ini kodongnya? Jadi ketika kemudian dikatakan angkatan jahat itu sesama dengan Yesus. Angkatan jahat itu kemudian berasal dari orang Farisi, kerasukan 8 roh jahat. Siapa oknumnya?
Yang tadinya kemudian pelaku kejahatan lalu bertaubat. Setelah bertaubat kemudian dia berpura-pura kemudian mengajarkan ajaran yang betul. Padahal yang ada dalam dirinya adalah 8 roh setan. Dan semakin jahat. Dan itu berlaku seangkatan dengan Yesus. Kalau bukan Paulus, lalu siapa yang mengajarkan tentang kebangkitan pada hari ketiga? Adakah yang lain selain Paulus? Pak Kris, masih ke-mute Pak Kris. Nah, jadi Mute, Om Kris. ya ya. Jadi Yesus kan pernah mengatakan kepada muridnya Petrus, dia akan mati dan bangkit. Tapi Petrus keberatan. Dia menarik Yesus dan mengatakan, jangan berbicara begitu. Jadi seakan ini Petrus tidak menerima kalau Yesus itu akan mati dan bangkit. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Dan di dalam perikop yang saya baca, itu akan terjadi mati dan bangkit ada di pikiran Allah. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Yesus mati dan bangkit memang ada di Allah mengetahui, Bapa di surga mengetahui itu akan terjadi. Jadi kalau Petrus tidak percaya bahwa Yesus akan mati dan bangkit, sehingga Yesus katakan nyala kau iblis, karena iblis yang membuat manusia untuk tidak percaya kalau Yesus memang akan mati dan bangkit. Kan Ya, ada. sebentar Om Kris. Ya. Bang Ya. Berunda, Makassar tadi itu kok diturunkan Bang di Mu'alaf katanya ini di komentarnya. Silakan minta permintaan lagi Makassar. Oke. Saya Ya, jelaskan silakan. boleh? Ya. Ya, sabar ya saudara Makassar ya, sabar Bang, sabar. Tenangkan diri Anda dulu, sabar. Waktu kita masih panjang kok, masih panjang. Nah, sekarang begini, Bung. Ketika kemudian Anda melihat di dalam Matius 16, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia adalah ketika engkau menyerahkan dirimu, ketika engkau kemudian tidak meminta kepada Tuhanmu untuk engkau diselamatkan, tetapi engkau biarkan dirimu ditangkap, maka engkau akan mati. Itu pemikiran manusia. Tapi apa pemikiran Tuhannya? Apa pemikiran Tuhannya? Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar, orang yang dikasihinya, mati teraniaya oleh orang jahat. Di mana tertulis? Amsal 21:18. Amsal 11 nomor 8. Mazmur 38. Mazmur 28 nomor 38 dan juga di dalam Mazmur 41, Mazmur 91. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap orang yang betul, orang yang benar. Di dalam Mazmur kitabnya orang Yahudi, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tercatat tentang aku. Di mana? Di kitab Mazmur. Maka kita harus belajar. Ini di mana ya? Ya. Buka mic apa sih? Ya, silakan kita pending dulu. Saudara Makassar, kenapa Ki? Kenapa Saudara Makassar? Apa yang terjadi, Bang? Saudara Kris, Buka mute-nya Bang Makassar. Itu ditanya Bang Juma tuh. Silakan. Disuruh buka ditutup. Bila orang ngomong dibuka. Kenapa dinaikin lagi sih? Ya udah lanjut, saya kontrol. Lanjut. Jadi Bang Sumaya, saya mau nanya lagi ya, sehubungan dengan diriwayatkan di Alkitab Bang bahwa Kris, Yesus itu, sabar Bang. Baru dulu Pak Kris. Oke. Saudara Makassar, kenapa Bang? Ada apa Bang? Saya pingin sekali ini ada ini Bang, Apa itu ya? anak saya Iya. yang Kenapa nggak anak? tahu bagaimana dia masuk Kristen, makanya saya mau Islamkan. Begitu. Anaknya ikhlas mau masuk Islam. Iya, dia masuk Kristen, nggak tahu pergaulannya sehingga dia masuk Kristen. Makanya kamu tuh berdosa sekali, neraka kamu itu harus masuk Islam kembali.
Iya. Makanya dia bilang, iya Pak, saya bisa masuk kembali. Saya bilang, tunggu dulu, kalau saya sempat bicara dengan Bang Suma, saya minta petunjuk Bang Suma dulu, agar kamu bisa Iya. diislamkan kembali. Masya Allah. Di mana Mi anak? Saya ada aja ditinggal sama orang tuanya. Anak Kalau kedua ada saya. di sini nggak anaknya? Ada di Palopo, saya di Palopo Bang Suma. Iya. Anak tak di mana Mi? Ada di Palopo juga. Nah, boleh enggak kami bicara? Ada di rumahnya orang tuanya yang satu, rumah mak keduanya kan saya kedua kali beristri Bang Suma. Dia tinggal sama. Mungkin orang tuanya perempuan, istri saya tidak terlalu kontrol sehingga dia masuk Kristen. Saya bilang, siapa yang ngajarin kami itu? Neraka bagimu. Kau harus masuk Islam kembali. Bilang, iya Pak, saya akan masuk Islam. Tunggu, saya bicara dulu Bang Suma. Saya minta nomor dari Bang Suma. Terus saya ini Bang Suma, saya keliling di Makassar itu. Waktu saya naik, saya mau cari tempatnya Bang Suma. Saya mau cari nomornya Bang Suma, tidak saya dapat. Akhirnya saya pulang. Iya. Begitu Dinda. Baik. Terus saya ini jujur saja Bang Suma, itu tidak pernah, pokoknya tiap malam saya nonton terus Bang Suma ngomong, tiap malam tidak pernah saya absen. Tiap malam saya nonton terus. Apakah di live-nya atau bukan, di Facebook, di TikTok, saya nonton terus, tidak pernah saya tinggalkan nonton terus. Iya. Jadi tolong bimbingin aja Bang Suma bagaimana baiknya ini dengan anak saya. Nanti diminta anaknya ikut bergabung aja Bang di mana kita live, anaknya kita ajak bergabung dengan kita di sini biar kita diskusi gitu. Itu Bang ya. Oh begitu ya Bang ya. Pakai akun Terus, Makassar Bang, ini Bang. Ya, Bang Suma, bagaimana caranya Bang Suma bisa saya cek Bang Suma lewat WA atau bagaimana? Siapa tahu saya kunjung pandang lagi, saya bisa berkunjung ke rumah Bang Suma begitu. Ada Bang Handi di sini. Kontak beliau. Bang Handi. Siap. Hubungi HP saya aja Pak. Kalau Bang Handi bisa dicatat nomor saya Bang Handi, baru di WA saya. Abang yang catat nomorku di bawah nih. Tunggu ya. Oh sebentar Bang, saya ambil pulpen dulu. Tolong host, jangan diturun ke saya dulu. Kami minta tolong dengan segera, kasihan saya. Oh dikat. Saya barusan, saya malah kayaknya bermimpi saya bisa bicara dengan Bang Suma. Kayak bermimpi saya terus terang. Saya bermimpi bisa masuk dan langsung bicara dengan Bang Suma. Pokoknya saya kayak bermimpi. Karena berapa kali terakhir ini saya kenapa saya tidak bisa masuk ya? Kenapa saya tidak bisa masuk ya? Ya Bang Handi, berapa Bang Handi? Dikat nale. Oh dikat na ambek nabe ya. Sabar ya Bang Kris. Iya, layani dulu Bapak itu. Keselamatan satu jiwa itu berharga sekali. Bapak itu memohon supaya anaknya bisa kembali. Iya. Betul. Bang Handi. Yang di bawah tolong yang catat, yang tahu nomornya Bang Handi ditulis. Itu nomor saya Pak, tadi udah kelewat ya. Ini Mana ada Bang Bang Evan. Di scroll aja. Di bawah itu ada. Oh, sebentar ya. Iya, Mesa Arua Mesa Talu 92 081 392 Talu Pitu Karua 337 iya Oh ada 00. 33. Itu ada tuh Pak di bawah tuh. Banyak banget tuh Pak di bawah. 800. Oke, terima kasih Dinda Hamdi, terima kasih banyak, dan Bang Suma terima kasih banyak. Dilanjut Iya, itu deh. aja. Iya, Saya terima ingin melihat kasih. dulu komentar-komentar selanjutnya. Siap 86. Ya, terima kasih Bang Suma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama anaknya Bang. Saya lanjutkan Bang Kris sedikit. Ya Bang ya. Jadi ketika kita berbicara Matius 16 Bang, Yesus mengatakan nyahlah engkau iblis karena engkau tidak memikirkan engkau tidak belajar dulu ya. karena engkau tidak kemudian memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan itu ada di perjanjian lama semuanya. Bukan yang di Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus, bukan. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 44 Yesus berkata harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis.
Nah, sekarang kita lihat di Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Itu firman Tuhan tuh. Jadi Tuhan tidak akan mau kemudian meninggalkan orang yang dikasihi. Di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak benar. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu yang dipikirkan Tuhan itu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan akan menyelamatkan Yesus. Mazmur 37 nomor 34 atau 37 atau nomor 40, Tuhan menolong orang yang dikasihi, dan Tuhan meluputkan orang yang dikasihi ini. Tuhan meluputkan mereka dari orang-orang yang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Nah, Yesus ini berlindung kepada Tuhan, maka Yesus diselamatkan. Sekuat apapun Romawi mendapatkan perintah dari Yahudi, sekuat apapun kemudian Yahudi memerintahkan Romawi untuk membunuh Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yesus seorang diri. Maka Yesusnya diselamatkan. Yang mati digantung adalah orang yang menggantikan beliau. Dialah makhluk terkutuk. Yang kemudian Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Demikian, Bang. Ya, saya kira kalau kita berbeda dalam hal Yesus mati dan bangkit tidak masalah. Dan ingin saya katakan bahwa Bapa di surga itu lebih mengasihi orang berdosa daripada anaknya. Ya. Kalau Bapa di surga tidak mengasihi orang berdosa, Dia tidak akan mengorbankan anaknya. Nah, jadi karena kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya tunggal itu. Jadi artinya Bapa di surga lebih mengasihi manusia berdosa daripada Yesus anaknya itu yang tunggal. Makanya dia jadi kurban. Ya. Ya, jadi mengenai Yesus. Aduh. Gimana ini musiknya? Musiknya terlalu ribut, Bang. Iya, lagi dicoba speakernya diperbaiki, ada terganggu kita ini. Iya, betul. Terganggu. Jadi saya menjauh dari mereka. Jadi dulu Chris ya, karena Ya, di YouTube ini. Jadi saya jauh dari musik tadi. Jadi saya agak keluar. Jadi yang jadi persoalan ya yang saya pikirkan tentang matinya Yesus adalah ketika Yesus mengajar di mana-mana disaksikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi banyak orang mengenal Yesus ya. Dan ketika Yesus Allah ya, banyak orang juga mengenal Dia. Jadi kalau dikatakan diserupakan kita ditangkap ya, berarti murid-murid juga Maria ibu Yesus ya, Maria ibu Yesus kenal anaknya. Jadi kalau dikatakan diserupakan bukan Yesus yang ditangkap, berarti mereka akan keberatan. Ahli-ahli Taurat akan katakan itu bukan Yesus, kalian salah tangkap. Sedangkan Yesus itu diadili oleh Pilatus, dibawa ke Herodes, Herodes kembali ke Pilatus, ya dianiaya, disiksa dan lain-lain, dimahkotai duri, dilihat oleh ahli-ahli Taurat dan orang banyak yang pernah mendengarkan firman dari Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah mereka itu bukan saksi-saksi mata? Apakah ibu Yesus itu buta sehingga melihat Yesus disalibkan dia menangis? Nah berarti kan Yesus itu tidak diserupakan karena banyak saksinya, ahli Taurat saksinya, ya murid-murid, Petrus saksinya. Walaupun Petrus menyangkal, tapi dia melihat Yesus diarah ke tempat peradilan. Dan kemudian Yesus memikul salib, disaksikan orang banyak. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Berarti mereka mengenal Yesus. Nah kalau dikatakan diserupakan dan salah tangkap, ya sudah pudar, sudah semua saksi-saksi ini. Percumalah ditulis Matius, Markus, Lukas, ya. Kalau memang Yesus itu bukan yang disalibkan. Itulah perbedaan diriwayatkan di Alkitab dan di Al-Quran. Jadi bagaimana ya saya juga dapat mengatakan bahwa
kebenaran tentang mati Yesus dan disalibkan dan bangkit itu diputarbalikkan di kitab kalian, karena berbeda dengan Alkitab. Ya, kalau diputarbalikkan kan iblis juga bisa memutarbalikkan kebenaran seperti yang dilakukannya kepada Hawa, ya. Iblis mengutip firman Tuhan tapi dicampuri kebohongan. Jadi bagi saya, kalau seandainya diriwayatkan di Alkitab bahwa memang Yesus mati dan bangkit karena banyak saksinya, kemudian di kitab kalian dibilang digantikan, nah itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan iblis. Ya, kebenaran dan fakta yang benar itu diputarbalikan, dicampuri kebohongan. Jadi jangan tersinggung ya, kalau saya ngomong ini hanya penilaian saya juga pembaca Al-Quran dan Alkitab. Ya silahkan ditanggapi Pak Bang Suma. Oke, baik. Yang pertama, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan hukuman bagi mereka yang memerangi Rasulnya adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Tidak. Apakah Yesus memerangi Musa? Tidak juga. Nah, ini di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitabnya Yahudi? Ulangan 21. Siapa kemudian yang dikutuk di situ? Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang mengutuk orang ini? Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ard. Orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasul, itu hukumannya disalibkan. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seseorang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini apa? Orang yang dikutuk ini apa? Orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Ini pelaku siapa ini? Yesus atau Yudas? Itu yang pertama. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang berdosa. Kitabnya orang Yahudi pun mengatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa. Dan Paulus pun mengatakan apa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa itu yang terkutuk? Yesus? Tidak mungkin. Yesus ini kemudian dikatakan sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak mungkin. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa dosa Yesus sehingga Tuhan mengutuk dirinya? Tak ada. Sehingga Tuhan mengatakan kemudian, coba Anda lihat di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tuh, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian ketika dikatakan pemikiran Allah, coba kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Apa yang tertulis di sana? Orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik? Di dalam Amsal 23 nomor 17, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianat? Antara Yesus dan Yudas. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa masa Maria tidak mengenal, saudara, apakah Anda paham bahwa Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu diserupakan? Berarti wajahnya sama. Pembuktian akuratnya kemudian ada di dalam kitab saudara. Di Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang kemudian melihat Yesus ditangkap.
Lalu kemudian Berarti- Maria ke kuburan. Maria tidak mengenal Yesus. Nah, lalu PR untuk Kristen sedunia adalah Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan dirinya dengan wajah yang lain kepada kedua murid tersebut. Pertanyaan saya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Tanya boleh Bang Suma. Iya. Silakan host. Iya, Ya, silakan. agamanya apa Bang? Bang Yusi, selamat malam duduk. Tanya sebentar ya. Ya, agamanya apa dulu Bang Yusi? Kristen. Oh ya, silakan. Nah, keren tadi Bang Suma jelasin bahwa gua kan awam tuh Bang Suma, sorry ya, nanti koreksi kalau salah. Langsung. Bang Suma bilang tadi kan Maria tidak mengenal Yesus. Iya. Kenapa di Quran ada surah Al-Maryam yang membicarakan tentang kelahiran Isa Al-Masih? Maria itu entah Maria yang lain, judulnya di Quran ada kitab surah Al-Maryam. Luar biasa banget Al-Quran. Surah Kenapa? Maryam. Surah Maryam. Kenapa bukan surah ibunya Muhammad? Kenapa surah ibunya Isa? Itu aja Bang Suma. Oke. Baik, Bang. Jadi kenapa kemudian Allah menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam include dengan keluarganya? Karena Islam datang sebagai penyelamat. Islam datang diterangkan kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, telah datang kepada kami, kepada kalian, Rasul kami, untuk mengajarkan kemudian keselamatan, untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan, untuk menerangkan, meluruskan dengan Al-Quran yang ia bawa sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu pula menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah, sehingga yang perlu diluruskan kemudian adalah pemahaman orang-orang terdahulu tentang Maryam, tentang anaknya, bukan tentang ibunya Nabi Muhammad. Karena tak ada kemudian yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan Tuhan. Tidak ada yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan tumbal untuk dosa-dosa dunia. Tak ada. Hanya Maryam yang memiliki anak kemudian jadikan anaknya tumbal, dibuat makar oleh Bani Israel sehingga anaknya menggantikan posisi Sang Yang Maha Tinggi. Sehingga sekelompok anak keturunan Adam kemudian melantik anak Maryam ini sebagai Tuhan. Demi untuk kepuasan mereka, syahwat mereka. Nah, sehingga Al-Quran itu datang kemudian membahas Siti Maryam, membahas anaknya, membahas keluarga beliau. Supaya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Sekiranya Nabi Muhammad tidak datang dengan Al-Qurannya, maka dunia akan dipenuhi penyembah-penyembah manusia bernama Yesus. Lalu siapa yang akan ke surga? Kalau semua manusia menyembah roh, menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Sedangkan Anda coba lihat apa yang diterangkan Al-Quran kemudian. Ketika diterangkan bahwa di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23, ternyata ada sekelompok manusia yang diusir oleh Yesus disebabkan karena mereka menyembah Yesus, maka Al-Quran mengurai jauh sebelumnya. Kepada kami umat Islam diterangkan bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kemudian di hari kemudian orang-orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada makhluk yang mereka sembah akan diingkari oleh makhluk tersebut. Betul, Matius 7 terbukti. Yesus menjadi musuh bagi orang Kristen. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen kepada Yesus. Jadi Al-Quran datang untuk meluruskan iman orang-orang terdahulu yang membenci Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya. Jadi Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Demikian. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma ya, boleh.
Ya, silakan. Saya tanggapi masalah Yesus mati terkutuk dan Yesus yang dikasihi, kenapa dia harus mati sedangkan Allah mengasihi dia. Jadi saudaraku ya, memang di perjanjian lama ya, di Alkitab perjanjian lama dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang taat kepadanya. Nah, sedangkan Yesus ini diserahkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, juga dikhianati oleh muridnya sendiri, dan eksekutornya adalah orang-orang penjajah, orang-orang Roma. Dan mereka tidak tahu, tidak mengerti hukum Taurat. Mereka melakukan penghukuman berdasarkan perintah. Jadi Yesus itu divonis bersalah tanpa salah. Makanya dia dikatakan mati terkutuk. Harusnya yang terkutuk adalah orang-orang yang bersalah. Jadi dalam hal ini walaupun dikatakan Tuhan melindungi ya, dia menyelamatkan, tidak mungkin anaknya jadi kurban, tapi kan eksekutor adalah orang-orang yang tidak kenal Taurat, orang-orang Roma. Nah, jadi dalam hal ini ya, tidak dapat kita katakan bahwa kok di Alkitab kata jangan membunuh. Allah tidak setuju pembunuhan. Kenapa Yesus dibiarkan dibunuh? Yang membunuh kan bukan Tuhan. Yang membunuh adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, karena mereka adalah penjajah dan tentara-tentara Roma. Jadi itu bukan Allah yang membunuh. Allah kan mengasihi Yesus sebagai anaknya yang diutusnya. Nah, jadi Allah tidak membunuh. Yang membunuh adalah orang-orang jahat atas masukan iblis. Aduh, ribut lagi nih. Jadi itu Bang Yusuf ya. Aduh, musik ribut ini. Sorry ya, saya dikelilingi musik. Ya, Jadi menjawab dulu Om Kris ya. ya jadi benar ya, kalau di perjanjian lama ya, tidak mungkin Yesus itu anak Bapa tidak disayang ya, tidak mungkin dia mati ya, memang tidak mungkin karena Allah melindungi dia, Bapaknya melindungi dia. Jadi dalam hal ini eksekutornya adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat sehingga mereka membunuh dia. Jadi itu ya, kalau memang agak beda ya diriwayatkan Yesus mati dan bangkit di Alkitab dan di Al-Quran agak beda, ya udahlah, itu keyakinan kalian, dan saya tetap yakin bahwa kebenaran Yesus mati dan bangkit itu yang ditulis di Alkitab, jadi bukan diserupakan. Ya itu aja, saya mau istirahat ya, saya capek ini. Ya, Terima kasih. Silakan Bang Kris. Makasih Bang, makasih. Ya. ya. Sekarang Yusi. Bang Suma, Gimana Bang? Siap. kalau saya kan itu awam itu enggak kayak orang paham lah teks-teks tuh. Saya tuh maksudnya cuman penilaian orang awam saya begini. Mungkin saya salah ya, Bang Suma nanti jelasin. Yang saya maksud tadi, Quran wahyu dari Sang Pencipta itu ada surah itu ibunya Yesus gitu loh. Ada surah ibunya Yesus, ibunya Muhammad. Kan Muhammad istilahnya Rasul Allah, semestinya kan ada surah misalnya ibunya Muhammad, itu pertama. Yang tadi, yang kedua gini, nanti Bang Suma jelasin. Nah, saya kan itu agak kurang mengerti. Ada yang saya dengar kan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat dan akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Hakim yang adil di akhir zaman. Pertanyaannya, kenapa yang terkemuka di dunia bukan Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil bukan Muhammad? Kenapa harus anaknya Maryam? Gitu, silakan Bang Suma. Iya. Ketika kemudian dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa ini terkemuka di dunia,
dan juga terkemuka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan itu di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 45. Kenapa Nabi Isa itu terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya kemudian nabi yang dilantik untuk dituhankan separuh dari penduduk bumi. Dan kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya nabi yang akan disidang oleh pencipta langit dan bumi di hadapan seluruh umat manusia. Nah, yang perlu saudara pahami adalah kenapa Nabi Muhammad SAW itu ketika datang diutus sebagai nabi lebih banyak kemudian membahas tentang nabi-nabi terdahulu daripada dirinya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan utusan iblis. Kalau utusan iblis maka dia akan mengedepankan kemudian dirinya, keluarganya, mengutamakan segala-galanya untuk dirinya. Akan tetapi itu tidak terjadi. Beliau datang ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajaran Nabi yang sudah dibengkokkan kemudian oleh manusia. Karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Kalau Al-Quran itu karangan beliau, maka boleh jadi yang diunggulkan adalah keluarganya, ayahnya, ibunya, nasabnya, keturunannya, keluarganya, bangsanya. Tapi kan tidak, disebabkan karena dia diutus untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka apa yang membahayakan bagi kehidupan akhirat manusia, itu yang diluruskan. Apa yang kemudian menjerumuskan manusia sampai ke dalam neraka, itu yang dihilangkan. Tak ada sangkut pautnya kemudian manusia dengan ibunya. Ngapain ibunya dibahas di dalam Al-Quran? Kehidupan manusia hanya bersangkutan dengan datangnya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini yang penting kemudian Allah yang Maha Kasih untuk luruskan melalui nabinya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Roh Kudusnya mengajarkan kepada Nabi Muhammad, dulu ketika aku datang kepada Maryam, aku berkata kepada beliau melalui perintah Allah, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Termasuk orang-orang, berarti bukan cuma dia saja. Nah, apa buktinya dia dihakimi kemudian? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, anak Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini untuk mentuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian ingkari itu. Tidak ya Rabb, manalah mungkin aku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku pernah mengatakan itu, kalau aku pernah mengajarkan itu, tentulah engkau lebih tahu daripada aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada pengikutku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang yang menuhankan dirinya akan diusir. Baca Matius 7 nomor 22-23. Itu jelas itu. Itu jelas. Makanya seruan Allah, wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam urusan agamamu. Sesungguhnya Isa itu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Laqad kafaral ladina qalu, maka kafirlah orang-orang yang berkata Isa Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang sembah oleh orang-orang terdahulu.
Seperti itu Bang. Jadi Islam datang menjelaskan Siti Maryam, menjelaskan Nabi Isa, menjelaskan kemudian keluarga Imran dan seterusnya demi untuk keselamatan kita. Karena kalau Islam tidak datang, maka seluruh manusia nantinya yang terperdaya akan menyembah makhluk Tuhan yang bernama Yesus. Dengan kasihnya kemudian Tuhan datang meluruskan, berhenti dari itu. Yang kau suankan itu hanyalah ciptaan Tuhan. Maryam melahirkan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bernama Maryam melahirkan ciptaan Tuhan bernama Isa alaihissalam. Berhenti dari menyembah Isa alaihissalam. Islam datang untuk itu. Jadi bukan Al-Quran datang itu untuk mengunggulkan Nabi Isa. Al-Quran datang bukan untuk mengunggulkan Siti Maryam. Tidak. Dari Nabi Muhammad dan ibunya, bukan. Tapi Al-Quran datang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyembah anak Maryam. Seperti itu Bang. Oke, makasih Bang Suma penjelasannya. Ini maksud saya begini. Kalau saya kan awam, kalau mau mendalami kan nggak seperti orang-orang. Maksud saya pandangan orang awam kan, kalau kayak saya lihat misalnya Alkitab atau Al-Quran atau apa aja, saya itu terpesona dengan Quran ketika situ ada surat Al-Maryam yang Isa Al-Masih yang dibilang situ. Kalau Bang Suma kan tadi jelaskan yang orang awam tidak baca di Quran. Nah ini kan kalau saya baca dan saya lihat di artikel gitu, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maksudnya luar biasa banget. Dan akan menjadi hakim. Hakim itu kan nggak sembarang. Hakim yang adil. Hakim yang adil di akhir zaman, di akhirat. Nah, sebagai orang awam kan saya berpendapat, kenapa ya surahnya bukan Ibu Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil itu, kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa harus Isa yang terkemuka? Jadi kan logika saya maksudnya gitu kan, logika saya gitu, yang ya belum tentu benar juga. Mungkin Bang Suma lebih paham yang tadi jelaskan itu. Cuman itu, kalau Bang Suma jelaskan tadi ke saya itu agak kurang masuk gitu loh. Karena kan yang tertulis di Quran, yang artikel itu apa namanya, masuk ke logika saya gitu. Kira-kira begitu Bang Suma. Sorry. Iya. Jadi Nabi Isa ini sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Karena dia memiliki tugas dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Maka beliau datang kedua kalinya untuk meluruskan kemudian pertikaian dua kelompok pengikut yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut daripada Yesus. Ada dua. Yang pertama Bani Israel, yang kemudian kami sebut dengan Hawariyun, yang menjadi kemudian murid-murid atau sahabat-sahabat daripada Nabi Isa alaihissalam, memanggil Nabi Isa dengan panggilan Sayyid, panggilan Tuan. Yang kedua, kelompok yang bernama Kristen juga memanggil Yesus dengan panggilan Sayyid, Kurios, Tuan. Tapi mereka kelompok yang satu ini dua kali lebih jahat daripada Bani Israel. Kenapa? Karena melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Maka dia menjadi hakim. Kalau dia menjadi hakim, berarti ada terdakwa. Kenapa hakim itu ada? Karena ada yang mau dihakimi. Siapa yang mau dihakimi? Mereka yang telah menuhankan Yesus. Nabi Muhammad, apa yang mau dihakimi Nabi Muhammad? Adakah yang kemudian umatnya menyelewengkan dirinya? Tidak ada. Ketika kemudian Nabi Muhammad mengajarkan fattakullah wa ati'un, ati'ullah wa rasul. Kami umat Islam mendudukkan beliau sebagai nabi, sebagai rasul, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kami mendudukkan itu. Apa yang mau dihakimi? Sementara ajarannya tamat semuanya, udah disampaikan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Apalagi yang mau dihakimi oleh Rasulullah
Semua sudah diajarkan, semua sudah disampaikan, dan tak ada satupun kemudian pengikut beliau yang mempertuhankan dirinya sehingga dia harus mempertanggungjawabkan atas kelakuan umatnya. Tak ada. Berbeda dengan Yesus. Nah, tolak ukur penghakiman, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah, firman itulah yang telah aku sampaikan kepada mereka, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kalau di Al-Quran apa yang diterangkan kemudian tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan tidak ada satu dari ahli kitab pun yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nabi Isa pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi mereka. Dia akan menjadi saksi. Nabi Isa ini menjadi saksi antara yang menuhankan dirinya dan yang mengajarkan kepada keturunannya atau kepada bangsa lain atau kepada umat lain bahwa dirinya hanyalah rasul, utusan. Dia akan menjadi saksi. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Jadi dia pada hari kiamat nanti bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saksi. Dia menjadi hakim nanti pada akhir zaman kedatangannya yang kedua, bukan pada saat hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan justru dia yang akan dihakimi di hadapan umat Kristen. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Orang Kristen akan berdalih, oh kami tidak bisa baca Quran. Yesus akan berkata, bukankah di dalam Bibelmu ada? Matius 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tak ada alasan orang Kristen berdalih. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari kiamat nanti orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang menjadi pemujaan-pemujaan mereka terhadapnya akan diingkari oleh mereka. Lalu kemudian Allah menghakimi orang Kristen. Wahai saudara Kristen, wahai hambaku Kristen, ciptaanku, bukankah di dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh umat Islam bahwa kelak nanti di hari kiamat kamu akan dimusuhi oleh apa yang kamu sembah? Yesus memusuhimu kan? Dan pemujaan-pemujaanmu yang kamu lakukan kepada Yesus akan ditolak. Apa kata orang Kristen? Loh, kami tidak beriman kepada Quran. Tetapi Tuhan akan mengatakan, bukankah dalam kitabmu berbunyi, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu, wahai Tuhanku Yesus. Pada hari itulah Yesus akan berterus terang, aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kamu nggak baca itu Bible yang kau tenteng setiap hari? Mau kemana Kristen hendak mencari pembelaan? Al-Quran menghantamnya, Yesus dalam Bible juga menghantamnya. Kristen mau kemana? Tak ada jalan, Bung. Jadi kedatangan daripada baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, wahai Kristen, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menghakimi kalian. Apa buktinya? Baca kitab kalian. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang menolak Yesus, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Perkataan yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang kalau umat Islam dan misalnya nih Bang Suma dihakimi bersama saudara Yosi. Bang Suma, ya paman, maju ke sini. Ya, kenapa Yesus? Kamu di dunia hidupmu kau tidak nyembah saya. Iya emang, kenapa? Loh kenapa kau tidak nyembah saya? Lah kamu bukan Tuhan kan? Menurut kau siapa? Ya saya memang bukan Tuhan. Kesaksianku di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah tuh, kau mengaku utusan bukan? Kesaksianmu kamu adalah utusan. Yes, bahkan kau katakan dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Betul? Betul Bang Suma. Lalu ada penghakiman untuk saya? Ada hukum untuk saya tentang itu? Oh tidak ada, kamu lolos.
Apa yang mau dihakimi Yesus kepada Bang Suma? Nggak ada perintah Yesus ibadahlah minggu, sembahlah aku, Tuhankanlah aku. Jangan kau bersunat, kemudian makanlah babi. Nggak ada perintah Yesus kayak gitu. Jadilah Kristen, tak ada. Nah, giliran Anda yang dipanggil. Saudara Yosi, ya paman, kadia. Gimana sos? Lu menyembah gue dengan siapa? Ketawa dia bilang ke dia. Kamu menyembah saya, perintah siapa? Yosi, perintah ini, perintah Pak RT, Pak. Kau ke gereja siapa yang perintahkan? Perintah Bu RT. Yang perintahkan kau makan babi siapa? Pak Bom. Terus yang memerintahkan kamu itu mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan juga selain daripada bapakku, itu siapa? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Ya banyak lah, Pak. Nah, ada nggak ajaran saya? Nggak ada. Masuk kau ke neraka. Enyahlah daripadaku. Anda diusir. Bang Suma lolos. Jadi kalau Yesus itu datang menghakimi seluruh umat manusia, pertama, Yesus harus dikenal sebagai utusan. Dunia harus tahu. Yohanes 14 nomor 31 kata Yesus. Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Orang Hindu, Buddha, Islam harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, taat kepada perintah Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini, dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang taat, alias dia adalah hamba yang suci, alias dia adalah seorang muslim yang taat. Dunia harus tahu aku adalah Tuhan. No, itu ajaran sesat. Dunia harus tahu bahwa aku adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhanku. Betul. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Betul. Umat Islam mengaminkan. Berarti kedudukan Yesus pada masa ini, ketika dia mengatakan dunia harus tahu, maka dunia harus mengaminkan Yesus itu adalah hamba yang taat kepada perintah-perintah Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu, orang Jepang harus tahu, orang Afrika harus tahu. Aku Yesus adalah orang yang senantiasa tunduk berserah diri kepada segala perintah yang datang kepadaku. Berarti aku adalah Tuhan atau hamba Tuhan? Dunia harus tahu aku ini hamba Tuhan, aku ini Tuhan. Dunia harus tahu bahwa aku adalah hamba Tuhan yang taat. Lalu dari mana Kristen ini mendapatkan pengajaran Yesus itu adalah Tuhan? Dari makhluk roh yang mengaku-ngaku Yesus, Mesias palsu, Yesus palsu, yang membisikkan kemudian Paulus 13 kitab, yang mana kitab itu yang menjadi panduan orang-orang barat untuk menyembah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Itu silakan. nah, kalau saya sih dengar argumennya Bang Suma, saya seneng. Cuman gini, kalau saya simak, Bang Suma sama aja menyembah agama, bukan menyembah Allah. Karena gini, argumen Bang Suma bukan memberitakan tentang kebenaran yang sejati, tentang kebenaran Islam, tapi mengandung unsur pembenaran agama, merek gitu loh. Karena kalau Allah kan bukan agama Kristen, bukan agama Islam, bukan agama Hindu. Bang Suma bagus, hebat, tapi itu dosa loh Bang Suma. Karena apa? Argumentasi kita itu ironi gitu loh. Itu dosa besar itu Bang Sum. Serius. Bagus kan, seneng Bang Suma. Cuman karena apa? Perkataan kita yang ditonjolkan kemampuan berpikir, ego kita. Nah, kalau saya kan kenapa saya senang sama Bang Suma? Karena apa? Kita lagi dipermainkan dengan logika yang ada unsur kebencian tanpa Bang Suma sadar. Hanya karena mau menyenangkan netizen. Wah, itu dosa besar Bang Sum kalau menurut saya sih. Karena kalau saya kan begini, berpikirnya begini. Islam, Quran itu indah. Allah itu tidak mengajarkan umatnya, semua manusia, untuk berbantah-bantahan. Makanya saya nggak suka orang Kristen berbantah-bantahan. Orang Hindu lebih baik sharing, asik, saling mendengarkan. Pasti indah. Nah, saya tuh sayang sama Bang Suma. Justru
dari kepintaran kita tanpa kita sadar kita itu udah dosa. Ironi. Karena menonjolkan kepintaran kita gitu. Itu kan manusiawi. Nah, saya tuh sebagai pendukung sayang sebagai Bang Suma, saya ingetin bukan so pintar ya nggak. Oke, lanjut. Iya, Masya Allah. Jadi apa yang saya lakukan, ya, ketika Al-Quran mengatakan jangan engkau berdebat, kemudian dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Kan gitu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Titik. Tetapi Allah mengecualikan kemudian terhadap orang-orang zalim. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahida wa nahnu lahu muslimun. Sama seperti Yesus berserah diri kepada Tuhan. Setelah ia menyampaikan kebenaran itu, orang mau terima, orang Israel mau terima ataupun tidak, EGP, kata Yesus, marilah, bangunlah, berdirilah, mari kita pergi dari sini. Yohanes 14 nomor 31. Itu kata Yesus. Lalu tugas saya sebagai seorang muslim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah seluruh umat manusia, apapun pekerjaannya, pendeta, pastor, apapun dia, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berlebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah kaidah dalam agama saya. Sehingga ketika saya berdebat, unsur yang saya sampaikan kemudian adalah Al-Quranul Karim. Karena Rasul Muhammad SAW menitipkan Al-Quran kepada kami umatnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran agar Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, kalian tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, kami bertemu dengan ajaran Nabi Muhammad. Oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ada pada kalian, ada pada kami. Sebagai wujud rahmatan lil alamin, oleh-oleh ini kusampaikan juga kepada saudara-saudara. Anda mau terima? La ikraha fiddin. Anda tidak mau terima? Ya, tidak ada paksaan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikian Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan ruh Al-Quran itu sebagai perintah Allah kepada beliau. Sebelum Al-Quran kemudian Rasulullah SAW itu tidak tahu. Dia tidak mengerti apa itu Al-Quran sebelumnya. Dia tidak mengerti apa itu iman sebelumnya. Tetapi demi Al-Quran dijadikan oleh Allah kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan cahaya. Dan dengan Al-Quran ini Rasulullah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Oleh-oleh ini disampaikan oleh Al-Quran kepada saya. Nah, sebagai muslim yang mengajarkan ajaran rahmatan lil alamin, aku sampaikan kepada saudara, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah mengutus seorang rasul yang ummi dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masa kebenaran seperti ini saya harus sembunyikan dari Anda? Saya mengaku seorang muslim, penganut ajaran rahmatan lil alamin, melihat saudara saya sesat, masa hadiah yang terindah dari langit saya tidak sampaikan kepada saudara? Jangan Anda mengatakan saya berdosa, enggak.
Saya menyampaikan rahmatan lil alamin. Rahmat Islam itu bukan hanya untuk Bang Suma dan Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran sudah ditumpahkan oleh Tuhan saya ke atas muka bumi ini. Siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Tetapi apakah mungkin Anda mau beriman kepada Al-Quran tanpa penyampaian kami dari umat Islam ini? Oleh karena itulah apologet Islam ini dibentuk untuk menyampaikan kebenaran itu kepada kalian. Kami tidak egois, kami enggak rakus. Kebenaran Islam kami nikmati sendiri, melainkan kami sampaikan juga kepada kalian. Itu yang terjadi. Jadi jangan Anda katakan penyesat. Karena Yesus sendiri di dalam Bible saudara mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 14. Tolong tunjukkan di agama Kristen yang mana item-item memuliakan Yesus itu. Satu, apa itu? Di dalam agama Kristen memuliakan Yesus. Apa? Apa? Yang bisa saya lihat secara pribadi kepada orang Kristen memuliakan Yesus itu yang mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Ke gereja menyembah Yesus, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Seorang wakil gubernur Anda panggil, wahai Pak Gubernur, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Seorang utusan Tuhan Anda panggil Tuhan, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Wakil Pak Prabowo Anda panggil presiden, wahai Pak Presiden, dia akan tersinggung, dia akan marah dalam hatinya, sebab Anda sedang mempermalukan beliau depan umum. Dia hanya seorang wakil presiden, Anda panggil sebagai seorang presiden, itu adalah memalukan bagi seorang wakil presiden. Begitu juga Yesus yang hanya utusan Tuhan Anda panggil Tuhan, itu bukan memuliakan, itu menghinakan. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Big Boss, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Kristen ada nggak di ajaran Kristen itu memuliakan Yesus? Satu item aja kalau ada. Silakan. Ya. Jadi keren. Kan udah dibilang Bang Suma, kalau saya kan tuh awam. Cuman maksudnya begini, maksudnya kalau saya itu apa yang dibilang Suma kan itu saya nggak bantah, benar. Tapi seandainya Bang Suma lahir di Manado, tempat saya, pasti Bang Suma itu Kristen. Kalau saya lahir di Aceh, pasti saya Islam. Cuman bagaimana kita memahami Sang Pencipta, itu yang disebut kalau saya pribadi ya, itu hidayah hati yang lembut gitu. Ketika kita menyampaikan rahmatan lil alamin, kalau orang lain merasa itu tidak enak didengar, timbul rasa kebencian, rasa seolah-olah saling menghujat, itu mah bagi gue itu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, itu bukan rahmatan lil alamin. Itu mah merusak hati orang yang baik. Jadi Bang Suma bilang itu benar, nggak salah. Cuman di situ kalau menurut hati saya ya, mendengar ya, dari intonasi kalimat itu Bang Suma luar biasa mah, pintar. Cuman itu jangan kita lupa yang Bang Suma bilang tadi, itu betul, kita itu kan mensiarkan. Tapi kan kita lahir abad ini, dimana kalau kayak gue nih, gue lahir orang tua udah ngajarin gitu, Bang Suma lahir udah diajarin begitu. Nah, kalau kita itu saling menghujat atau gak memaksakan sesuatu, akhirnya kita itu menyakiti orang lain. Begitu juga dengan orang-orang Kristen yang terlalu dalam itu, saya tuh kurang terima, karena itu bukan kasih namanya. Kasih itu kuping surganya, mendengar enak gitu. Nah, kalau saya kan karena paham hati, bermain hati, Bang Suma mau marah-marah, mau maki, saya tuh seneng karena Sang Pencipta itu memberikan software yang baik bagi Bang Suma gitu loh. Cuman mungkin kita kan manusia, harus ada hal-hal yang kita mungkin proses waktu kita merubah atau apa ya, kira-kira begitu sih, bukan menggurui Bang, brother. Oke, baik. Ya, Oke, baik. Oke, Saudara Yosi, ada ungkapan saudara itu yang paling menarik buat saya. Andai Bang Suma di Manado, andai Bang Suma di
Danau Toba di Karo sana, atau andai Bang Suma itu di Toraja dilahirkan, maka Bang Suma akan menjadi seorang Kristen. Yes, kemungkinan besar ya. Tetapi akan muncul Bang Suma lain kan, yang berasal dari Islam. Itu udah pasti tuh. Karena kenapa? Antara kebaikan dan keburukan itu berjalan seimbang. Kejahatan dan kebaikan itu, antara hak dan batil itu akan berjalan seiring sejalan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Kristen, mungkin Anda Muslim, maka yang punya kewajiban menyelamatkan saya Anda. Anda yang punya kewajiban menyelamatkan saya. Nah, kebetulan saya di Muslim, Anda di Kristen, maka yang punya tugas untuk menyelamatkan Anda adalah saya sebagai Muslim. Sekarang Anda punya keselamatan di Kristen. Oke, silakan Anda selamatkan saya menurut versi agama Kristen. Ajarkan kepada saya bagaimana caranya selamat di dalam ajaran Kristen. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan untuk menjadi selamat jadikan Yesus itu Tuhan. Tak ada. Nah, sekarang Al-Quran saya mengajarkan saya, posisi saya sebagai Muslim, saya harus mengajarkan, menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah yang tadi itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi tak ada alasan Anda berdiam diri ketika kemudian Anda Al-Quran, sampai Al-Quran pada Anda mendiamkan saya yang kemudian Anda katakan saya terlahir di tengah-tengah Manado. Al-Quran mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Coba Anda tanya diri Anda. Ketika saya menjadi Kristen, Anda tanya kepada saya, wahai Bang Suma, ya paman, kenapa Anda ke gereja? Saya tidak bisa menjawab, karena Tuhan saya mengajarkan. Nggak bisa saya menjawab kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada di dalam Bible. Perintah ke gereja nggak ada. Maka satu-satunya jalan yang betul adalah Al-Quran. Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Al-Quran? Yang sekiranya Anda Muslim dan Anda memahami tentang ilmu Islam yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa kata Al-Quran? Ini yang saya bacakan tadi. Apabila engkau kemudian menyampaikan kepada Bang Suma, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah wahai Bang Suma, maka Bang Suma akan berkata, tidak, aku mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu pergi ke gereja menyembah manusia Yahudi bernama Yesus. Karena saya tidak bisa berkata bahwasanya diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi menyembah Yesus. Nggak ada dalilnya. Nggak ada perintah ke gereja, nggak ada perintah makan babi, nggak ada perintah untuk tidak makan hal-hal yang diharamkan kemudian. Maka apa satu-satunya jawaban saya? Tidak, saya nggak mau menyembah kepada Tuhanmu wahai saudara Yosi. Saya hanya mengikuti mama, ayah, kakek, nenek moyang saya ke gereja. Itu. Lalu mau sampai kapan saya harus memperbodoh diri? Sementara di tengah-tengah saya umat Islam sudah menyuarakan kebenaran itu. Sedangkan Bible yang saya tenteng siang malam sampai usia 40, 50, 60, 70 tidak memberikan apa-apa dalam kaidah prosesi keagamaan saya. Saya ke gereja hari Minggu, tak ada perintahnya dalam buku yang saya tenteng. Lalu dari mana asalnya perintah sekolah minggu, ibadah minggu? Dari mana asalnya kemudian menyembah Yesus? Tak ada dalilnya. Sementara Al-Quran, orang berbondong-bondong melakukan perintah-perintah Tuhannya ternyata tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kemana hendak akal saya ini pergi ketika kitab yang saya anggap suci bertentangan dengan logika saya? Saya menyembah sosok manusia yang datang di tengah-tengah Yahudi yang mati dibunuh oleh orang Romawi. Kemana keseimbangan akal saya? Hidup di zaman modern, serba digital, masih menyembah manusia dari Yahudi yang mati dibunuh oleh Romawi. Otak saya mau kemana? Sementara kiri kanan saya Islam, ke depan Islam, ke belakang Islam, di mana-mana masjid menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baca internet, apa arti Allahu Akbar? Oh, arti Allahu Akbar adalah Tuhan yang maha besar. Di mana-mana masjid bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa saya tidak bergeming kemudian? Kenapa saya tidak bergeming? Karena itu tadi, aku hanya mengedepankan doktrin dan dogma dari nenek moyangku.
Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana. Kakeknya Bang Suma dan kakek saya ketika Nusantara ini belum berbentuk republik, masih berbentuk kerajaan, siapa yang datang kemudian di Nusantara ini mengobok-ngobok? Apa nama agamanya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama kitabnya? Kemana kakek saya pada masa itu? Kemana kakeknya Bang Suma pada saat itu? Dan andai saya hidup pada zaman itu, segerejakah saya? Serumah ibadahkah saya? Satu kitabkah saya dengan penjajah? Atau jangan-jangan saya akan berdiri sebagai pembela Nusantara? Atau jangan-jangan saya tampil sebagai pahlawan? Ketika saya tampil sebagai pahlawan, tidak mungkin saya satu rumah ibadah dengan penjajah. Pertanyaannya, kemana kakek nenek saya pada masa penjajahan? Apakah mereka satu tempat ibadah dengan penjajah? Notabene penjajah beragama Kristen, beragama Katolik. Nama tempat ibadahnya gereja, nama Tuhannya Yesus, nama kitabnya Bible. Kakek saya dan nenek saya pada masa itu di mana beribadah? Penjajah beribadah. Kakek nenek saya sudah tentu bertuhan. Di mana nenek saya, kakek saya pada saat penjajahan? Ketika agama Kristen di Indonesia dan oknum-oknumnya hari ini yang menyuarakan toleransi, yang menyuarakan di gereja-gereja agama Kristen itu kasih, andai saja mereka hidup sesama dengan penjajah, apakah dia punya malu untuk meneriakkan kemudian Kristen adalah agama kasih, Kristen memusuhi musuh, menyayangi musuh, kasihilah musuhmu, bla bla bla. Dan Kristen akan teriak, Islam adalah agama toleransi, Islam agama teroris. Apakah itu bisa terjadi? Andai saja oknum-oknum yang teriak ini sesama dengan penjajah. Sedangkan kiri kanan yang menjadikan kuburan 40 jiwa adalah mereka yang teriak haleluya. Yang menyerang pondok pesantren, yang membunuh para kiai, yang membunuh para santri, yang membakar masjid adalah mereka yang teriak haleluya. Ya mereka menenteng kemudian kitab yang bernama Bible, rumah ibadahnya gereja. Habis ibadah mereka menembaki penduduk pribumi ini. Apakah masih ada pendeta yang mengajarkan kemudian estetenias seperti itu, menggaungkan bahwa umat Islam itu seperti ini kejamnya? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena umat Islam kemudian bersatu dengan orang di luar Islam memperjuangkan kemerdekaan ini, barulah negara ini aman merdeka. Habis itu orang yang mengatakan bahwa Islam itu intoleransi, Islam itu teroris, kemana pada masa penjajahan? Kemana kakek nenek mereka? Kenapa mereka seagama dengan penjajah? Apa yang salah? Seperti itu paman. Jadi kalau kita berbicara, kenapa Bang Suma begini, struktur akal mengajarkan itu. Ingat, pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Sehingga dia mengutus manusia dengan chip yang dalam otak kita, dalam kepala kita ini berupa akal, dititipkan oleh pencipta kita untuk membedakan kita dengan hewan. Lalu Tuhan mengutus para nabi membawa kitab suci sebagai panduan. Akal dan kitab suci harus terkoneksi. Tidak boleh kemudian koslet antara akal dengan kitab suci. Apabila ada agama kitab sucinya koslet, tidak berkesinambungan dengan kemampuan akal, maka agama itu bermasalah. Kalau agama bermasalah, itu sudah pasti bukan berasal dari yang maha tahu. Kalau dia dari manusia biasa, tentu banyak kontradiksi dan kontroversi yang ada di dalamnya. Subhanallah, Al-Quran tidak pernah kemudian kontradiksi dengan akal, tidak pernah kontradiksi dengan zaman, tidak pernah tertinggal oleh kehidupan manusia secanggih apapun zaman itu. Itulah kami umat Islam. Demikian. Thank you. Ini terakhir nih. Silakan. Saya tuh paham. Saya diulang-ulang Bang Suma itu penjelasannya itu sangat menguasai. Tapi begini maksudnya. Itulah akibat mau siapapun itu orangnya. Ketika orang itu menyembah agama bukan sang ilahi, itu akan ada unsur keegoan dan kebencian. Karena apa? Salah kamar. Tapi ketika umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha menyembah sang ilahi, itu tidak akan terkotak-kotak. Tapi ketika orang menyembah merek, itu akan timbul ego pembenaran bahwa gua itu yang paling benar. Lu salah. Lu harus, saya udah ulang-ulang. Koreksi ya.
Kan sang pencipta itu tidak punya KTP. Nggak punya KTP Kristen, Hindu, Buddha. Masa sih nanti di akhirat dia mau pisah-pisah, lu nggak boleh, lo Kristen, lu nggak boleh, lo Islam, lu nggak boleh Hindu. Aneh kan sang pencipta begitu. Maksud aku gini, sebenarnya agama itu yang udah ada sekarang, ketika orang itu mempelajari itu secara pribadi, hubungan imannya dengan ilahi itu pasti indah. Tapi ketika iman itu hanya dikelola dengan logika, membela merek, membela agama, itu pasti akan tersesat. Contoh begini, begitu banyak teman-teman saya dulu, saya kan di lingkungan muslim semua. Ketika mereka dalamin Quran, mereka jadi membenci saya. Dulu kita asik-asik banget, Bang Sum. Teman-teman saya, ketua DKM, sekretaris, itu CS-an saya semua. Tapi ketika ada 1-2 orang yang mendalami agama, kenapa jadi error begini ya? Hati nurani saya. Tapi saya cuma diam. Malah saya pribadi, saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia itu berubah. Karena mungkin dia dapat guru yang salah. Karena mungkin dia itu yang seperti Bang Suma bilang tadi. Karena kan begini, seperti Bang Suma kalau misalnya ngomong kayak tadi nih, itu indikasi itu jadi kayak semacam model bukan orang damai mendengarnya, tapi memprovokasi umat Islam untuk membenci agama lain. Kalau menurut saya ya, itu dibenci sama Allah, jangan salah Bang Suma. Memang betul orang mendengar, kalau orang nggak mengerti pasti dia seneng karena membela agama. Tapi esensinya kita sedang berbuat dosa. Karena kita didengar banyak orang. Nih Bang Zum, yang menilai itu orang lain yang paham dengan hati ya, bukan benci. Ketika Bang Suma berargumentasi, orang-orang yang punya hati nurani yang baik, mau dia Islam kayak Kristen atau apa, pasti sebagian tidak terima. Tapi kalau orang tidak mengerti, oh ya seneng. Itu masukan saya ke Bang Suma. Andaikan nih, Bang Suma kan luar biasa lah, namanya saya juga baru kenal, cuman sepintas-sepintas saya lihat atau apa, saya suka. Tapi gini, saya menasehati dikit, coba lebih ke arah ke keislaman yang universal. Kalau Bang Suma terjun begitu terus, itu nanti apa, itu istilahnya menghukum diri sendiri loh Bang Sum. Karena agama ini supranatural, serius, supranatural. Takutnya yang kita anggap dengan logika, kita sementara kayak saya nih berusaha membela agama atau apa, kita kan nggak boleh. Teman-teman saudara-saudara muslim mendengar pasti nggak terima karena mereka mungkin nggak paham. Kalau saya sih apa aja Bang Suma bilang saya seneng, karena kan nggak mungkin kita satu kepala, satu paham. Itulah fungsi mengasihi, menyayangi. Itu loh Bang Suma. Lanjut, thank you, sorry. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Jadi sebagaimana kemudian agama itu diutus melalui para nabi, dalam hal ini ajaran, saya mengatakan bahwa agama saya juga harus disampaikan. Qul huwa nabaun azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Maka Al-Quran ini saya harus sampaikan. Karena ini perintah, karena ini berita besar, bukan hanya diberitakan di masjid, di kajian-kajian internal Islam. Al-Quran saatnya disampaikan kepada kaum kafir. Mereka mau terima atau tidak terima, itu terserah mereka. Qul huwa nabaun azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun. Yang kemudian manusia berpaling darinya. Makana liya min ilmi bil malail a'la iz yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mahul a'la, al-mala'ul a'la, malaikat. Ketika mereka membantah-bantahan, ketika manusia hendak diciptakan kemudian, in yuha ilayya illa annama ana natsirum mubin, yang diwahyukan kepada aku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ini pernyataan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pemberi peringatan. Saudara kemudian mau menerima silakan. Tidak ada paksaan untuk beriman kepada Quran.
Nah, akan tetapi kami yang telah mendengarkan pernyataan-pernyataan Allah melalui Al-Quran ini, iblis menyatakan dan dinyatakan oleh Allah, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini adalah bagian yang menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Nah, sehingga ketika Al-Quran datang, ya harus disampaikan. Anda mau terima, tidak mau terima, la ikraha fiddin. Sekarang kalau saya menyampaikan berita benar, berita besar tentang keselamatan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Al-Quranul Karim, loh, kok saya dijadikan sebagai cap pendosa? Sementara orang yang mendengarkan, yang menerimanya itu adalah orang yang melembutkan hatinya dan menggunakan akal sehat. Mereka akan menerima itu, dan mereka akan dihantarkan kepada hidayah menuju Islam. Sementara orang yang memang sombong sama seperti iblis akan semakin kuat pengingkarannya terhadap Al-Quran. Kenapa? Sombong, iri, dengki. Apa sih Al-Quran? Apa sih Bang Zuma ini? Alah, kan begitu. Semua pun uyung fahum layar ciun. Karena Allah mengatakan, sumpah iblis ini, dia mengatakan bahwa aku akan menjadikan keburukan itu menjadi sesuatu yang indah bagi orang-orang kafir. Itu kata Quran. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan bahwa tak ada manfaatnya, hanya menyesatkan, kemudian saya rasa itu keliru besar. Kenapa? Karena setiap kita manusia itu diberi akal oleh Allah. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya kecil yang dengan akal ini kemudian kita manusia mampu membedakan kemudian segenap kualitas objek. Mana yang betul, mana yang salah. Maka mana yang kemudian perlu untuk kita lakukan, mana yang tidak perlu untuk kita lakukan. Karena akal ini terus mencari dan mencari kebenaran-kebenaran baru. Akal ini mengajak kita manusia melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai manusia. Kalau kita masih kolot, masih menyembah kepada sesama kita makhluk, lalu apa buat apa akal ini kita diberi? Buat apa akal ini kita diberi? Kalau kita kemudian mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, memang betul. Tetapi tidak semua agama itu kemudian menjadi lolos dari iblis. Agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, yang lolos dari cengkraman iblis itu adalah agama yang kemudian didatangkan dari para nabi. Hanya itu saja. Yang dibengkokkan kemudian itu sudah ditunggangi oleh iblis. Nah, kami yang tahu itu, kami yang mengerti tentang itu, kami belajar Al-Quran, kami belajar Bible. Ketika kami menemukan ketimpangan kemudian terhadap Bible dan orang Kristen dan kitabnya, kitab Bible dan penganutnya tidak kemudian sinkron terhadap keduanya, maka sebagai Muslim rahmatan lil alamin kami hadir untuk mengingatkan itu. Tadi di awal saya mengatakan, adakah orang Kristen memuliakan Yesus? Mana tunjukkan satu kemuliaan yang Yesus terima dari orang-orang Kristen? Tak ada sedikit pun. Tapi apakah itu seketika diimani dan dipercaya? Tidak. Kenapa tidak dipercayai ungkapan-ungkapan saya? Ya karena ada iblis yang senantiasa menghalangi. Ada iblis yang menutup hati. Al-Quran mengatakan yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari. Nah, itu yang terjadi sekarang. Saya menyampaikan kebenaran. Ketika Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima pun tak apa-apa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Demikian. Mungkin ada yang lain, Bang Zuma. Thank you. Iya, sama-sama Bang Yosi. Ya, Bang Zuma mau istirahat dulu. Oke, lanjut. Bang Handi, monitor, host, monitor. Ya, terima kasih Bang Yosi. Monitor Gurunda. Siap. Ya, saya sapa tamu satu lagi. Selamat malam Bang El Onlin. Silakan dibuka mute-nya. El Only.
El Only, selamat malam. El Only, selamat malam. Ya, saya turunkan ya. Saya ganti teman-teman yang lain. Yang Kristen, silakan minta permintaan di multi. Banyak banget ini yang minta ini. Ini apa Kristen apa Islam ya? Kayak Islam semuanya ini. Waduh, Ini siapa nih? banyak berapa ini? Hampir 100 permintaan. Saya jadi bingung Bandi. Ya kalau yang teman muslimin dari dulu minta urusan pilihnya yang mana ya? Itu lah Leo, teman. selamat malam. Waduh. Apa dipanggil kalau misalnya tadi kan Yesus manggil. Bang Joma, ya paman. Iya, paman. Kenapa kau tidak menyembahku? Emang lu pernah nyuruh gue nyembah? Emang ada? Saya masih waras, paman. Si waras. Tadi gue mau nanya itu bocah. Nanti kalau Yesus nanya lu kenapa lu sembah gue, lu jawab apa? Keburu pergi. Paling dia jawab, karena KTP saya Kristen, paman. Oh, karena saya dilahirkan begitu ya paman gitu ya. Iya. Terus ditanya akal lu kemana? Ya udahlah. Joy. Halo brother. Halo, selamat malam. Malam. Kristen apa Kristen? Kristen dong, Kristen sejati nih. Weh. Mantap kan? Hai. Ayo, Satom Suma coba jawab pertanyaan saya dulu nih. Saya mau tanya Quran. Gak dulu bisa langsung nanya dong. Tentuin topik dulu dong. Takut. Room Islam takut ditanya Qurannya. Lu mau naik di sini Ayo lu serius. dong. Kenapa sih kalian takut? Kalian nih Islam atau Gua apa? Gua turunin kan kalau nggak mau diskusi. Ciri-ciri orang yang tidak bisa bertanggung jawab tentang imannya itu masuk-masuk ke rumah orang. Semangat malam Pak, saya mau bertanya. Yang ada itu kalau kita bertamu di rumah orang, kita yang ditanya, cari siapa Dek? Mau ngapain? Ya kan? Namanya siapa? Dari mana? Udah makan belum? Mau minum apa? Itu kalau kita yang bertamu, kita yang ditanya. Bukan kita masuk rumahnya orang. Lu siapa? Kamu dari mana? Ada apa di sini? Mau ngapain kamu di sini? Kamu usia berapa? Apa urusanmu di rumah ini? Ya gila namanya tuh. Kamu yang datang, kau pula yang bertanya sama aku. Jadi kalau Anda datang sini, harusnya bijaknya itu Anda yang ditanya. Apa masalahnya Dek? Kelainan tahun berapa? Apakah kencingnya masih lurus? Anda yang ditanya, karena Anda yang masuk ke sini. Sama halnya ketika saya datang ke tempat Anda, saya yang ditanya, gitu. Tahu, tentukan topik. Saya mau menguasai topik ini. Ayo diskusi gitu. Ya. Biasanya orang yang takut itu nggak ada topik, nggak ada ilmu, sok tahu gitu. Tapi nggak ada sih. Kalau sepanjang masih menuangkan anak orang yang tetap aja segitu gayanya.
Al-Quran mengatakan, aku akan membuat mereka memandang kejahatan itu terasa indah, kan gitu Bang Andi. Ya kan ya. Betul. Waduh, banyak kali yang minta permintaan ini. Tadi saya sama Pak Kris. Pak Kris, ya nggak apa-apa lah, Anda udah terlanjur berumur. Kalau sudah pandai bersilat lidah ya memang Anda udah dewasa lah. Kepandaian Anda di situ, ilmu Anda di situ. Tapi tolonglah anak-anak di rumah, ponakan yang kecil-kecil, janganlah dibilangin bahwa anak Maria itu Tuhan. Kesian dia. Ketawa dia Banyu. Iya juga ya kata dia. Masuk akal dia itu tadi. Tolonglah anak kecil dididik baik-baik. Kalau Anda susah dirubah ya nggak apa-apa. Nikmati aja sampai kalian kubur. Tapi masa ponakan anak kecil lu kasih ilmu sama dengan lu, kan kasihan. Dulu juga pernah saya nanya, kalau anak kecil bisa nggak sih dijelaskan Trinitas? Apa katanya? Belum waktunya. Nanti kalau sudah kuliah, ya minimal SMA lah, baru bisa. Itu pun belum matang. Memang ada yang matang. Enggak juga kata dia, kata Esra Soru, masih misterius. Enggak ada yang matang. Gimana sih? Terus kalau Pak siapa tadi, kripto, Bapak itu roh? Ya roh. Apa bedanya roh Bapak dengan roh manusia? Oh, diputar-putar begitu. Pak kripto tahu nggak sih penyembah Roro itu bersumber dari mana? Pak kripto tahu nggak sih penyembah Roro itu bersumber dari ajaran pagan, dewa-dewa tadinya turun ke bumi gitu. Tapi diakui loh bahwa saya memang ya ajaran saya bersumber dari situ. Saya nggak pakai perjanjian baru lagi. Ya bener lah Pak, berarti kau bisa membaca. Karena perjanjian baru itu, Taurat itu untuk perjanjian baru untuk Bani Yehuda. Saya kasih datakan Yeremia 31, 31. 32-nya kan untuk mengganti ajaran-ajaran nenek moyang terdahulu gitu. Jadi setiap zaman itu ada yang digantiin. Ajaran nenek moyang diganti Taurat. Habis Taurat dilanjutkan oleh Yesua Mesias. Ya dengan syariatnya agak sedikit berbeda, nggak masalah. Yang penting tauhid. Ya itulah teman-teman harus belajar ya sedikit-sedikit ya. Jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang muter-muter kiri kanan gitu. Ini Ferdinand, silakan. Ya, Ferdinand, selamat malam. Malam. Agamanya apa, Bang? Katolik. Oh iya. Mau diskusi apa bertanya, Bang Mau Ferdinand? bertanya bang. Ya, silakan. Bang Andi, saya pengen nikah cariin cewek. Kenapa? Pengen menikah cariin cewek, Bang Andi. Waduh. Ada, tapi kakinya 4, mau? Kambing itu mah Pak. Kambing. Lagian lu suruh gua. Gua Bang cuma ketawa tuh. Udahlah dia Katolik, udah kasih cewek yang kakinya 4. Kakinya 4 meja Bang Juma. Itu dia, nyiksa dunia akhirat itu namanya Bang. Iya. Janganlah. Iya. Cuman itu aja, Bang Ferdinand. Udah itu aja pengen nikah Bang Juma. Waduh. Ya saya doakan cari sesama Kristen Bang. Iya. Siap. Iya. Masih Ya, Bang. terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Ferdinand ya. Saya turunkan ya. Sama-sama ya. Ya, teman-teman yang muslim ya, Mbok yang sudah minta permintaan dibatalkan dulu ya, teman-teman ya. Saya prioritaskan teman-teman yang Kristen dulu. Banyak kali saya sudah hapus, tetap aja 50 yang minta gitu.
Ya, selamat malam Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan atau gimana, Bang Agus? Iya, ada buat Bang Juma, saya mau bertanya, saya mau minta saran. Ya, saya dari Kalimantan Tengah, Barito Selatan. Jadi yang ingin saya minta saran buat saya, bagaimana kiatnya untuk hidup di tengah non muslim. Saya ini kan minoritas begitu. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Salam sehat selalu buat Bang Juma dan semua teman-teman yang lain, dan terima kasih. Iya bang. Jadi kalau untuk kuat akidah, pakai aja prinsip semonyet-monyetnya monyet, tak ada monyet yang kemudian membunuh monyet untuk dijadikan sebagai sembahan, kan gitu ya. Itu aja dulu bang. Iya bang. Pegang itu. Nah, pegang itu. Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk yang membunuh guguk lalu dia tuhankan. Guguk aja kagak, apalagi Bang Agus, kan gitu. Benar nggak? Iya. Iya. Maka jangan terpengaruh dengan agak ajaran di luar agama kita. Iya bang. Apalagi di minoritas atau minoritas? Minor lah. Minor. Kalau di daerah minor, ya pasti menjadi sasaran empuk. Kan seperti itu ya bang ya? Iya bang. Sasaran empuk untuk kemudian ya diajarkan keluar dari akidah Islam. Iya bang. Banyak abang temui gerakan-gerakan gitu di sekitar tempat abang, ngajak-ngajak gitu. Iya, kalau di kampung saya di desa bang, yang tetangga-tetangga saya ini sebelah kiri kanan semua non muslim bang, tapi alhamdulillah nggak pernah. Cuma kan maksudnya kalau kita ada acara-acara mereka itu sering diundang bang, tapi saya nggak pernah ikut gitu bang. Iya, Masya Allah. Iya sih, itu banyak dikeluhkan, banyak laporan masuk juga yang kayak gitu bang. Ya hati-hati aja, utamanya anak-anak kita. Iya bang. Ya, itu yang harus dia jaga baik-baik. Karena ya itu maksud saya, yang anak-anak saya itu yang saya khawatirkan bang. Tapi alhamdulillah masih bisa lah dikasih nasihat begitu bang. Iya. Masya Allah. Ya, diajarkan akidah yang kuat. Dan saran saya kalau memang anak-anak itu bisa mendengarkan debat-debat antar agama, itu silakan aja diperdengarkan, tapi dipilih mana yang debatnya bagus, yang sifatnya membangun, mana yang tidak bagus, yang tidak patut untuk kita ikutin untuk anak-anak, kan gitu ya. Iya bang. Malam abang-abang, bapak-bapak. Ya terima kasih aja bang, dan ya makasih bang Agus. Ya terima kasih. Siap. Semoga sehat selalu bang Hati-hati aja Juma. bang ya. Siap. Ya siap. Ya. Wassalam. Nah, Allah telah menyuruh iblis untuk mesesatkan manusia. Tugas iblis apa bang? Menyelamatkan manusia. Menyesatkan manusia. Itu kan ada dalam Al-Quran. Iya, pertanyaan saya. Minta izin agar dia menyesatkan manusia sampai. Oh gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah iblis itu bertugas untuk menyelamatkan manusia? Karena iblis yang menghadiahkan korban di atas salib. Bang, jawab bang, jangan diam bang. Apakah iblis punya tugas untuk menyelamatkan manusia? Bang, karena gara-gara iblis lah sehingga kamu mendapatkan korban di atas tiang salib. Maka kamu harus berterima kasih kepada iblis, karena iblis telah menyerahkan Yesus yang telah dilakukan Allah. Kamu Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Beda Tuhan kita ya, Allah kita beda. Allah ya memang beda. Sekarang kalau apa yang telah dilakukan Allahmu yang Maha Kuasa, kamu bilang untuk menyelamatkan umatnya, kok malah Allah mewajibkan umatnya masuk neraka dulu untuk penyucian? Gimana dong ceritanya? Markus 9:49 seluruh manusia 71 sampai 72. Oke, habis itu
tak habis itu seorang pun yang tidak mendatangi neraka. mendatangi kan mendatangi. Oke. Nah, sekarang Markus 9 itu gimana, Bang? Markus 9:49. Tidak ada satu manusia pun yang tidak masuk ke dalam api neraka. Gimana, Bang? Dan dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3:15, Tuhan mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan. Tetapi kalau di Kristen, setan bersahabat dengan Kristen. Gimana itu, Bang? Setan atau jin kan saudara kalian. Gimana sih hadisnya? Muhammad mengatakan, Gimana dong? setan itu beragama Islam. Gimana sih? Jangan tolak dong kata Muhammad. Sekarang begini. Sekarang begini. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Tersulis. Itu dulu. Selesaikan itu dulu. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Itu dulu dong. Keselamatan Itu dong. Penciptaan. Ayo dong. Apa yang telah dilakukan? Ayo dong. Jawab dong. Apa Jawab. Allah Jawab dong, kalian jawab yang lakukan untuk Jawab menyelamatkan dulu. umat? Nggak ada kan? Jawab dulu dong. Salib itu hadiah dari Tuhan. Apalagi yang ianya Salib itu Muhammad hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Itu dulu. Muhammad ayat 7 mengatakan kan harus tolong Allah dulu baru Sayangnya Anda tidak bisa berdiskusi. Anda nggak bisa ngibulin kami. Nggak bisa ngibulin kami kamu. Kamu malu dengan Al-Quran. Itu aja intinya. Loh, saya barusan bahas Al-Quran kok. Saya barusan bahas Al-Quran. Apa yang telah dilakukan sekarang pertanyaannya. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Kan gitu. Itu aja sih saya. Saya cuma ingin jawaban dari pertanyaan saya ini. Allah kami melindungi umat. Mana dalilnya? Allah kami melindungi orang-orang tidak bersunat. Mana dalilnya? Tuhan kami melindungi orang-orang pemakan babi. Mana dalilnya? Kalau saya mau menguraikan dalil yang sama seperti di dalam kitab saudara yang Anda tuduhkan dalam Al-Quran, Anda akan menangis darah. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayub 1:12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang ada dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Berfirmanlah iblis, Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Oke. Banyak dalil-dalil dalam kitab saudara. 1 Samuel 19 nomor 9. Tetapi roh jahat alias iblis yang berasal dari Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Elohim menguasai Saul sehingga ia memulai mengoceh seperti orang gila di rumahnya. 1 Samuel 16:23. Sejak saat itu, kalau roh yang disuruh Tuhan Yahweh datang dan mengganggu Saul, Daud segera mengambil kecapi dan memainkannya. Sejak itu, kalau iblis yang disuruh Yahweh datang dan mengganggu Saul, wow. 1 Samuel 16:16. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila iblis yang berasal dari Elohim hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. 1 Samuel 16:15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah iblis yang datang dari Yahweh mengganggu engkau. 1 Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh iblis yang berasal dari Tuhan. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini.
Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Wow, Tuhan menetapkan malapetaka. Wow. Lalu kemudian mana lagi tertulis? 1 Raja-Raja 22. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan, lalu berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh iblis, roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan kemudian berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Wow, Tuhan bekerja sama dengan setan. Wow. Kenapa sih orang-orang ini naik nggak apa? Tidak yang naik tidak sabar mau diskusi baik-baik gitu. So tahu tentang Al-Quran, Bible-nya aja nggak bisa dia baca gitu. Nanti kalau kita ngegas, dibilang menghujat, dilayani baik-baik, dia nggak mau berhenti bicara. Marilah diskusi baik-baik gitu loh. Nanti disuruh cium, marah. Padahal pertanyaan sederhana, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Ya kan pertanyaannya bagus. Nah, beritakanlah kemudian Bible-mu itu, apa yang ditulis Bible tentang salib. Nah, jelaskanlah ke kita. Serba salah kalau dia jawab jujur, lolos. Tapi imannya rusak. Nah, tapi kalau dia jawab sesuai imannya, orang lebih tahu, oh ternyata hadiah dari itu kan gitu. Serba salah ya Pak, susah itu. Jelas kok perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Serba salah. Yesus nggak bersalah, berarti lolos dong dari perintah Tuhan. Terus siapa dong yang dibunuh? Ya jawab dong, itu yang menemui Saulus. Kenapa engkau, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu susah memang ini orang kayak gini. Ya, karena yang kita hadapi bukan manusia saja. Manusia separuh setan. Saya sama gurunya ya. Karena Tuhannya adalah roh. Ya, Bang Siful Kultom, selamat malam. Selamat malam. Ya, agamanya apa, Bang Siful? Oh, saya mantan misionaris. Mantan misionaris. Sekarang masih atau mantan ya? Saya sudah Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam kenal Bang Yudi. Berapa tahun Bang? Bang, berapa tahun jadi misionaris? Saya jadi misionaris lebih kurang 10 tahun. Waduh. Wah. Itu terorganisir atau main sendiri atau ada kelompoknya Bang? Ini sebenarnya terorganisir ya. Kalau dapat pasien, dapat ini reward. Gimana tadi? Kalau dapat pasien, dapat hadiah. Bukan hadiah. Memang udah target itu, maksudnya strategi gitu. Untuk murtadkan orang Islam gitu ya? Iya, kalau kita dulu, tapi maaf ya, kita dulu memang udah misinya seperti itu ya, apa boleh buat, kita laksanakan dahulu. Akan tetapi, ternyata hati nurani kita itu berbenturan dengan kata mulut, jadi nggak sesuai. Ternyata kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang abadi, sesuatu hakikat yang sebenarnya, sehingga kita berdosalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kata hati nurani kita, sehingga kita berhijrah untuk memeluk agama Islam. Kalau dulu Pak Gultom ini sasarannya yang mana Bang? Sasarannya anak-anak cendekiawan, muslim atau orang-orang gimana? Atau dari desa ke desa Bang? Sasarannya gimana Bang? Kalau sasarannya biasanya orang ekonomi menengah ke bawah.
Itu kan nggak Biasa. langsung suruh murtad kan, gimana cara awalnya bang? Kita memberi suatu embel-embel atau memberi apa namanya sembako gitu ya kan. Oh. Memang pada umumnya sasarannya orang-orang miskin lah gitu. Itu biasanya ada di pinggiran perkotaan, di pedesaan atau daerah-daerah yang terisolir. Termasuk daerah bencana gitu ya bang? Iya betul sekali. Jadi memang saya udah mohon maaf ya, saya sudah beberapa kali mau naik. Ya alhamdulillah sekarang saya dinaikkan. Makasih Bang Juma. Sama-sama Bang Yudi. Sukses selalu Bang. Bukan Mbak Yudi bang, Pak Gultom. Oh, sorry. Kalau nama kita sudah diganti Saiful Anwar Gultom setelah Muslim. Ah, Masya Allah. Tadinya siapa Bang? Sebelumnya nama saya Haris. Kondo Menggendek. Oh gitu. Haris Warsito. Oh. Saya orang Medan Bang, saya orang Batak dari Medan. Di Medan pun masih jauh, di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi saya mohon petunjuk, mohon arahan, pembinaan. Kita kan saya baru belum sebulan saya memeluk agama Islam. Saya minta petunjuk, arahan, bimbingan dan pembinaan agar saya itu bisa mempelajari agama Islam gitu loh Bang Juma. Tolonglah gimana caranya gitu. Baru sebulan bang? Baru sebulan. Kenapa bisa bang? Faktor apa? Faktor utamanya? Faktor utamanya kita kan sering meriset Al-Quran. Oh belajar. Iya belajar Al-Quran. Lagipun saya memang gimana ya, begitu mendengar tausiah ataupun ceramahnya Bang Juma, saya bergetar loh. Karena apa-apa yang disampaikan Bang Juma itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Jadi saya pun kalau mau marah pun saya nggak bisa marah, karena apa yang diomongkan, yang sampaikan itu semuanya fakta, ada dalilnya semua. Jadi kita pun ya nggak bisa lah mau bilang apa-apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya bang. Artinya mengguncang itu ya bang, mengguncang jiwa. Sangat mengguncang, karena begini, salah satu kutipan dari apa yang disampaikan Bang Juma kemarin itu terkait mengenai original teks Alkitab. Selama ini kita nggak tahu di mana original teks Alkitab itu mengatakan seperti Bang Juma katakan, ternyata kita bertuhankan ke Theos selama ini. Ini baru saya sadari. Saya salah seorang sarjana teologi lulusan Universitas Numensen Sumatera Utara. Bah, sarjana. Jadi begitu saya mendalami Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak kita temukan di kitab-kitab lain. Apa-apa itu? Kalau saya meriset, begitu saya mendengar tausiah Bang Juma selama ini, saya merasa berkewajiban untuk mempelajari ataupun meriset Al-Quran. Loh, ada apa isi Al-Quran sebenarnya, kan begitu ya kan Bang Nandar ya? Jadi setelah saya riset, saya menemukan beberapa bahasa ataupun abjad ataupun kalimah-kalimah yang tidak dimengerti oleh manusia. Salah satu di antaranya yang terpanjang ada itu di surah Maryam. Di mana di surah Maryam itu ada kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi kalau kita lihat di sampingnya, para ulama Indonesia menerjemahkan hanya Allah yang tahu. Kan begitu. Jadi saya pun, ini kitab ada kalimat tapi tidak dimengerti oleh manusia. Jadi saya berpikir, berarti ini salah satu hak prerogatifnya Allah, yaitu istilahnya misalnya kayak buatan Inggris lah, misalnya buatan Inggris misalnya Made in England.
buatan Cina made in China, buatan Indonesia made in Indonesia. Berarti Al-Quran made in Allah, seperti itu saya kira. Jadi saya pun kagum lah, saya terkagum melihat ini, dan ini belum pernah saya sama sekali melihat yang seperti ini. Berarti menandakan Allah memberi materai bagaikan isi tempel, bahwasanya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti itu Bang Juma. Saya memang menangis, sampai saya menangis melihat itu. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah saya pun sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Saya bisa membaca Al-Quran itu dalam tempo waktu sekitar 3 minggu. Masya Allah, luar biasa. Iya, seperti itulah. Saya yakin dan percaya bahwasanya di ayat pertama Al-Baqarah itu, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi saya setelah diberi Allah materai, Subhanallah. setelah Allah memberi materai menandakan bahwasanya Al-Quran itu adalah produk ilahi, dan di ayat pertama pun menyatakan bahwasanya tidak ada keraguan di dalamnya. Saya pun merasa tersungkur, saya merinding saya membacanya, enggak tahan jantung saya membacanya. Ternyata selama ini saya bergelimang dosa. Saya telah banyak mengkristenkan orang, hampir 1000 orang saya kristenkan orang di berbagai daerah di Indonesia. Allahu Akbar. Jadi saya sebenarnya memohonlah petunjuk pada seluruh apologet Islam Indonesia, karena saya mengetahui bahasanya apologet Islam Indonesia adalah orang pertama, ring pertama yang membela agama Islam di Indonesia pada umumnya. Saya memohon pada Bang Zuma, siapapun yang ada di sana, Bang Nandar, memberi arahan ke saya agar saya bisa mempelajari agama Islam dengan sempurna begitu, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saipul, Bang Juma izin bentar. Waalaikumsalam memang warahmatullahi sektor wabarakatuh. kita ya. Silakan. Nah, Pak Gultum di Sibolga, Pak ya. Sekarang saya sudah ada di Jakarta karena demi keamanan saya diteror oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya melarikan diri ke Jakarta. Oh gitu, berarti di ini Bang Andi deh. Kalau di sana, atau nanti ada dari ini kan MCI juga di sana. Monggo Bang Andi. Ya biar dia berkisah dulu, tapi ini bukan framing ya Pak ya. Nah, maksudnya ya karena dibawa ya tahu sendiri lah Pak. Saya diislamkan di Tapanuli Tengah, dan saya pun membawa surat Islamnya dari KUA, dari kantor urusan agama, dan satu lagi dari Majelis Ulama Indonesia cabang Sibolga. Lanjut dulu Bang Handi, saya ada telepon Bang Handi. Lanjut, saya monitor, silakan. Jadi posisi saya sekarang di Jakarta ada di Cikini. Bisa bertukar nomor Pak Gultom? Boleh, silahkan. Boleh, nomor saya ada di situ. Boleh saya sebutkan nomornya? Jangan disebut Bang. Oke. Nanti teman-teman yang tulis nomor saya di bawah ya. Oh, jadi ini nomor Bang Nandar? Nomor saya di Selebes Bang. Kita dekat kok, nggak jauh dari Cikini juga sih. Tolong ditulis nomor saya di bawah biar Pak Gultom nyatet. Oh, sebentar ya. Umur saya memang udah lumayan ini. Umur saya udah 57 tahun. Jadi dicatat pakai pulpen, pena? Enggak, nanti di bawah ya, ada nanti yang tulis di bawah. Oh, tuliskan aja Bang. Itu nomor saya Bang di bawah. Oke deh. Yo. Ya Allah ya Rob. Kasihanlah sama saya Bang, minta tolonglah. Saya diteror, terus diteror. Memang biasa itu Pak Gultom. Kalau memeluk Islam itu ya perjuangannya panjang Pak. Iya, mungkin apa namanya, saya kan disekolahkan, saya dulu itu dapat beasiswa, saya termasuk mahasiswa terbaik pada saat itu. Mungkin mereka merasa kecewa karena ini kan tugas saya sebenarnya mau ke Jambi ini. Tugas saya ke Jambi, ada di Jambi itu orang-orang Mentawai atau orang-orang suku anak dalam. Sebenarnya tugas saya mau ke sana, tapi saya nggak mau tekan kontrak karena kata hati saya dengan kata mulut saya nggak sesuai lagi, udah berbenturan gitu. Padahal dulu Anda bahagia dengan keuangan waktu itu.
Kalau keuangan saya kira insya Allah memang kalau kita difasilitasi, tapi saya udah tua loh. Saya bercermin, oh saya udah punya uban, ya Allah. Kalau saya melakukan seperti ini, lalu bagaimana kehidupan saya di kampung seberang? Begitu saya berpikir. Karena saya yakin setelah saya meneliti Al-Quran, saya yakin bahwasanya kehidupan yang lebih abadi itu ada di akhirat, katanya ada di kampung seberang lah gitu. Jadi itu lebih abadi. Kehidupan dunia katanya sementara. Jadi saya pun berpikir, loh setelah mati saya nanti kemana ya? Saya berpikir begitu sendirian. Jadi Tadi abang di alumni ST apa tadi? saya sekolahnya, Ya. saya dulu di Universitas Nomensen Sumatera Utara. Oh, ini no mention ya. Jurusan teologi, saya STH, sarjana teologi. Mempelajari ini gak bang? Islamologi. Iya dipelajari juga. Dosennya siapa? Orang Muslim apa kalangan sendiri? Ada apa dosennya ya orang Kristen. Bagaimana caranya mempelajari Al-Quran yang ngajarin orang Kristen? Dia pun mungkin belajar dia. Tapi ada juga memang studi bandingnya di sana. Kalau abang cukup ininya bang apa namanya bisa open camp, abang bersedia open camp gak bang? Maksudnya open camp kemana? Tatap muka biar kita tidak menganggap apa ada prank ini loh. Oh boleh ya. Boleh. Boleh di follow teman-teman biar beliau nanti open camp ya. Iya. Masih Udah dicatat. 111 pengikutnya. Iya, udah dicatat nomor saya bang. Oh belum di. Silakan di follow teman-teman ya yang ada di bawah. Sebentar dulu Bang Nandar ya. Saya bukan Bang Nanda, Handi nggak apa-apa, sama aja lah. Ini Bang Andi. Iya. Oh iya sebentar saya ambil dulu pena ya. Iya. Sebentar ya. Tulis lagi teman-teman di bawah nomor aku. Biar kita nggak nyangka apa namanya sandiwara apa segala macam. Tadi udah datang, udah telepon Nandar ini loh. Ditulis lagi nomor saya di bawah teman. Ketinggalan tuh tadi kalau kebablasan. Sebentar ya. Ya Allah ya Robbi. Mana no pulpena aku ini? Tuhanku. Mana pena dari sini? Sabar aja dulu bang, santai nyarinya. Belum ada juga yang ngetik di bawah. Tulis dong di bawah nomor aku, biar beliau nanti bisa ketemu nanti. Besok kan weekend nih. Soalnya besok sore kalau telepon abang ada di saya, besok sore saya temuin bang. Kirim si Nandar nomor Nandar Bang Andi si Juma. Hidup dulu lampu. Gak bisa 2 kali. Kalau abang yang menyebutkan nomor abang, banyak nanti yang nelpon. Iya, makanya saya kan? Iya, benar. Tolong dirahasiakan nomor saya dulu ya. Iya, ngeberbat nanti nomor abang nanti tuh. Kalau telepon saya yang abang tulis aman. Di mana Bang Andi? Belum nampak nomornya tadi mana? Ini. Coba teman-teman ditulis nomorku di bawah. Diulang. 0. Bentar, ya ada, tunggu ya ada yang nulis. Iya. Lagi dong, cepetan. Itu tuh bang. Ya, terbanyak terkirim tuh. Aduh, kehapus. Itu bang, sama men. Nih. Nah ini. Udah kelihatan bang? Udah siap. Gimana tadi apanya tadi mau video call ya? Belum bisa kayaknya. Udah berapa Pak Arif? Jangan video call bang, sini aja nanti open cam di sini. Open cam sini. Belum bisa kayaknya. Belum bisa, harus turun dulu. Masih 600. Masih 900 bang. Tunggu 1000 dulu. Yo. Sabar dulu aja. Kita ngobrol dulu aja. Ada yang mau nanya-nanya dulu sama Pak Gultom, silakan. Sampai tunggu 1000. Oke. Saya mau tanya terkait mengenai Trinitas atau Tritunggal ataupun Three in One. Jadi saya meragukan itu, nggak benar itu adanya itu. Kalau yang namanya orang Batak, ini yang bikin kita ragu. Kalau Tuhannya orang Batak itu Debata katanya.
Jadi sementara di original teks itu jauh berseberangan dengan apa, dengan bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa di daerah-daerah, dengan bahasa suku-suku yang ada di Indonesia, nggak sesuai dia. Jadi kita pun sering didoktrin gitu loh. Apapun ceritanya doktrin akal sehat kita mati jadinya. Jadi saya melihat di Al-Quran itu banyak tertulis di situ, ada la'allakum tattaqun, ada di situ la'allakum tuflihun, bahwasanya Allah menyuruh untuk dipergunakan akalnya untuk mengenal Allah. Jadi kalau agama tanpa akal kayaknya keliru. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Juma. Tapi yang ingin saya tanyakan, ada satu hal yang saya tanyakan terkait mengenai ketuhanan Yesus Kristus gitu. Apa namanya? Apa mungkin Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Tuhan? Ini kayaknya nggak logika. Lalu bagaimana menurut tanggapan Bang Juma mengenai hal ini gitu? Tinggal 150 lagi teman-teman. Silakan di follow. Ya di follow dia. Kalau kita yang jawab nggak enak Bang, karena kita Muslim teman, nanti dikira monolog. Abang lah yang berkisah. Kan dulu abang sekolah di STT pasti belajar. Ya saya rasa abang lebih senior lah menjelaskan Trinitas itu. Kalau kita menjelaskan bukan pada tempatnya, karena kami Muslim. Nanti dibilang sok tahu lu gitu. Kalau abang kan pernah mengalaminya gitu loh Pak Gultom. Iya memang iya sih. Gitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Ini kebetulan mendekati Natalan, jadi kita bicaranya pun saya takut saya sekarang posisi saya kan ada di Cikini, jadi banyak orang-orang yang mengintai saya gitu loh. Jadi saya sedang bersembunyi di salah satu tempat ini. Ini barusan ada Pak Haji nelpon saya kalau Pak Gultom butuh tempat di rumah saya bisa. Jadi nantilah setelah kita ketemu ngobrol-ngobrol ya. Ya silakan Pak Gultom. Pokoknya saya memohon dengan sangat meminta tolong pada bapak-bapak semua, gimana agar saya itu dapat beribadah dengan baik. Saya bisa beribadah, bisa belajar, mohon bimbingan, arahan, petunjuk. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran dan hadisnya gitu. Karena kita seorang mubalik, saya juga seorang mubalik. Alangkah baiknya saya dituntun agar bisa profesi saya itu dialihkan ke Islam gitu. Maksud saya Bang Andi. Iya Bang. Tapi nanti abang KTP-nya udah berubah? Belum? KTP saya sudah dirubah. Terus sertifikat mualafnya ada? Udah dibawa terus? Ada sertifikat mualafnya. Nanti kalau bisa open can diperlihatkan ya Bang, supaya nggak ada fitnah. Gitu boleh. Ya. Boleh Ya, saya perhatikan. tinggal 100 teman-teman ya. Tinggal 90. Jadi saya memang ada yang membimbing saya kemarin di Sumatera Utara, tapi karena kondisi keamanan kita nggak kondusif, sehingga terpaksa saya terbang jauh untuk menenangkan saya gitu, Bang Andi. Jadi abang ini memeluk Islam karena belajar sendiri, bukan karena mimpi gitu, bukan ya? Bukan, karena riset kita meriset Al-Quran. Artinya selama ini apa yang Anda ucapkan waktu misionaris itu tidak sesuai dengan hati nurani, begitu ya Pak ya? Iya benar sekali. Karena kenapa kita harus mesti berbohong padahal kebenaran kita sudah tahu kan gitu Bang Andi. Bang Hendy, boleh aku naik Pak Saiful Gultom? Udah 1.000 ya? Parit, pantau Parit. Pak Saiful. Ntar dulu Pak, sabar dulu Pak. Sudah 1.000. Pak Gultom, bisa Anda keluar dulu? Pak Boleh. Gultom, keluar TikTok dulu, baru masuk sini lagi.
Turun dulu Bang Gultom. Turun dulu. Sebentar ya. Ya, supaya bisa open cam. Oke. Pasti aja Rijul open cam. Keluar TikTok dulu, Bang. Keluar TikTok dulu baru open cam. Keluar baru masuk kembali. Minta permintaan lagi naik ya di multi nanti. Iya, turun dulu. Turun dulu. Jangan lupa ya turun dia. Ya, saya cuma menyampaikan sedikit aja Bang Juma ya, Bang Andi. Alhamdulillah ya, kedatangan Kodondi yang masih 2 hari di Medan. Ada 3 yang mualaf. Hari ini 2, cewek 1, Cina 1, yang laki-laki Cina. Semalam kemarin Cina 1. Masya Allah. Di Medan ya Bang, di kota Medan ya Pak? Iya betul Bang Andi. Masya Allah. Kalau nggak salah Kodondi masih di sana ya? Udah balik? Masih hari Senin kayaknya pulang. Besok kami mau ke Brasagi, mau ke inilah tempat apa namanya minoritas Islam di sana. Oke. Baik, salam buat beliau, sehat-sehat selalu, semangat. Nah ini Pak Gultom udah naik nih, udah bisa kayaknya nih, tunggu ya. Sabar ya Bang. Saya nggak open cam dia nih. Saya minta dia open cam, buat bisa nggak ya? Udah bisa. Diterima Pak, itu diterima. Oh ya, sabar. Hati-hati yang tidak layak masuk kamera ya. Tuh ya udah bisa. Ini dia. Pak Gultom. Oh ini sertifikatnya. Iya benar. Nampak Bang Andi? Nampak Bang. Nah, ini dia. Berarti ini nggak framing, benar-benar A1. Terima kasih Pak Gultom atas kejujurannya. Ini dari rekomendasi dari MUI juga ada Bang Andi. Boy, mantap. Ini Keluarga Pak gimana Pak? Keluarga ditinggal dong? Gimana keluarga? Ada istri? Iya saya tinggal. Ini dari apa? Oh dari Basnas. Iya. Oke. Ini dia. Nanti Abang besok saya antar ke masjid. Ini Pak di Menteng Pak. Di Menteng. Iya saya pun di Menteng sekarang di Cikini. Oh di situ. Iya. Oh itu mah teman saya semua di situ Pak. Dekat dengan pengadilan tinggi, pengadilan negara. Ustaz Kainama sering di situ, Ustaz Uno. Dulu waktu Brother Hijab datang ke situ semua. Ya nantilah Pak, insyaallah ketemulah. Semalam saya minta tolong sama Ustadz Pak Fadlan yang ada mualaf center. Tapi kayaknya saya nggak diterima loh Bang. Nanti saya coba telepon beliau suruh masuk ya. Tunggu, silakan keluarga mau nanya-nanya apa? Ini ada Kristen mau nanya-nanya nih. Boleh. Silakan. Selamat malam Pak Saipul. Selamat malam Pak Saipul. Oh, selamat malam. Iya. Terima kasih. Selamat malam juga buat teman-teman, buat Bang Juma, Bang Handi, Bang Arif. Ini Bang tadi dengar Pak Saipul ya. Saya tadi mendengar pengakuan Pak Saipul udah mualaf ya kan. Artinya sudah berpindah iman. Dan ada sedikit tadi udah. Sebentar, saya tutup kameranya aja karena udah memperlihatkan sertifikatnya ya. Jadi kamera udah saya tutup biar beliau lebih nyaman. Silakan. Yang perlu kutekankan adalah nggak perlu takut Pak Saipul. Artinya iman, kepercayaan Bapak itu adalah hak pribadi Bapak. Kalau Bapak mengimani Muslim atau tidak percaya pada Yesus itu, ya nggak masalahnya itu. Dan kami umat Kristen nggak tahu lah ya, tidak terganggu. Artinya kalaupun ada keluargaku itu apa dia ya, hak asasi dia. Dan apakah dia akan kami hindari atau kami benci? Kayaknya enggak. Hanya saja memang kecewa ada. Artinya, lo kok ditinggalkannya Yesus gitu kan? Iya masuk neraka. Tapi kalaupun dia harus ke situ, kenapa kami artinya memberikan kebebasan
terhadap dia menentukan pilihannya adalah bukan, Yesus berkata, itu dia, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kamu. Kalau memang Tuhan tidak memilih aku ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu memang nggak masuk. Jadi nggak ada artinya bukan kita yang memilih Tuhan itu yang sudah memilih kita. Begitu konsep kami. Jadi nggak perlu jadi takut Pak Saiful, nggak ada yang Kristen yang dikejar hanya karena Bapak mualaf. Kok jadi diancam? Yang ngancam itu yang kusalahkan. Ngapain kok ancam orang mualaf? Biarkan aja mualaf. Orang itu dia pilihan dia kok. Salah itu, nggak ada guna. Kalau memang kau pilih mualaf, ya bagus, nggak masalah. Apakah dengan mualafnya kau nggak jadi temanku? Salah juga, ngapain? Aku berteman denganmu bukan karena agamamu, ya memang karena kita cocok berkawan contohnya. Begitu. Jadi salah itu, nggak. Dan bagi orang Kristen, nggak boleh membenci orang yang mualaf, itu hak azazi dia. Terkecuali Pak Saiful setelah mualaf, Bapak menjelek-jelekkan agama lama, Bapak menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, itu berarti Bapak yang sudah Bapak tinggalkan sajalah. Atau maka Bapak harus dalami apa yang baru itu, yang Bapak yakini itu, memperdalam dan menambah keyakinan di situ. Tapi kalau Bapak jadi ikut menjelekkan, artinya Yesus, Bapak berteriak Yesus bukan Tuhan, ya itu dalam diri Bapak pribadi Bapak aja lah itu. Agar Bapak jangan dibenci. Begitu. Dan saranku untuk teman-teman Kristen, nggak perlu mengejar Pak Saiful ini, membenci dia hanya karena dia mualaf. Ya didoakan aja lah, semoga Pak Saiful ya mendapatkan pilihan yang baik lah. Artinya ya kalau memang itu ya sehat-sehat lah, dapat rezeki Pak Saiful, begitu aja. Terima kasih. Sebenarnya sih Pak Saiful nggak takut, dia tadi masalah keluarga aja gitu. Jadi makanya, tapi Pak Saiful yang ceritain sendiri Pak Saiful. Dibuka mic-nya Pak Saiful. Dibuka mic-nya Pak Saiful. Nggak boleh diancam itu, hak asasi dia itu. Dibuka mic-nya Pak, ke mute. Pak Saiful dibuka mic-nya. Ini diterima Pak. Ajarin Pak yang di belakang. Nih. Nah, diterima Pak. Ke mute dia nggak bisa. Nih. Kan moderatornya bisa biasa. Nah, udah bisa. Ya silakan Pak Saiful ceritain sendiri. Silakan. Siapa yang ngancem dan terusnya, silakan. Kita memang banyak ancaman yang masuk ke kita, mungkin karena masih baru-baru itu barangkali. Yang ancam dari pihak keluarga, Pak, ada dari pihak luar? Ada dari keluarga, ada dari jemaat. Jemaat, kok bisa gitu? Ya mungkin kayak mana ya, apalagi menjelang Natalan seperti ini, mungkin kekurangan guru atau bagaimana di kampung kita. Guru apa Pak? Ya, saya pun kurang tahu persis apa sebabnya, jadi saya bilang saya kan memilih ataupun masuk ke agama Islam itu kan bukan karena dipaksa oleh siapa-siapa. Itu karena memang saya alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi apapun ceritanya, apapun yang terjadi, saya sudah siap sebenarnya menerima tantangan apapun yang terjadi pada saya. Tapi aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau bisa saya jangan mati terbunuh lah. Saya memohon mudah-mudahan saya dikasih umur yang panjang, bisa lagi belajar agama Islam yang lebih dalam, mendalami agama Islam itu gitu. Agar saya bisa menebus dosa-dosa saya yang selama ini. Gitu. Tidak tahukah kamu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelummu? Hijrah juga menghapuskan dosa-dosa sebelummu? Iya, saya memang berasa berdosa. Saya kira tentunya saya harus beribadah, banyak berjihad untuk menebus dosa-dosa saya sebelumnya itu, Pak. Pak Saiful, boleh nanya, apa ajaran Kristen yang Bapak tidak yakini yang mengakibatkan Bapak keluar dari kekristenan? Yang membuat saya keluar dari Kristen itu di surat Yohanes. Surat Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini
ini redaksi ayatnya ini kayaknya kurang apa ya, kurang logis gitu. Redaksi ayatnya ini keliru. Keliru, iya. Oh, pada mulanya ada ya Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini. Kedua. Di ayat 14-nya pun firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Benar. Jadi masalahnya adalah ini yang agak nggak mampu Bapak cerna bagaimana apanya nih penjelasan ayat ini, begitu Pak Saiful? Saya kurang mampu mencerna itu karena keliru kali gitu. Masa mungkin pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti pada mulanya adalah Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Jadi saya pun mana yang benar ini? Jadi saya bingung jadinya. Jadi itu yang perlu Bapak tanyakan pada mereka yang ahli, yang mengerti akan konsep ini. Itu dia. Iya. Dan satu lagi yang membuat saya nggak percaya, original teksnya yang dari Yunani itu, saya kurang begitu percaya dengan apa terjemahan yang ada di Indonesia gitu. Satu lagi, kata bahasa Indonesia ini menurut Bapak tidak sesuai dengan original teks dan berbohong, begitu? Iya, maksudnya terjemahannya itu nggak sama dengan original teksnya gitu. Sesuai lah dengan original teks, iya. Iya, tidak sesuai dia. Misalnya kayak Bang Juma bilang lah, Theos itu katanya dewa. Loh, kalau dewa berarti ini udah keliru ini dengan yang kita pelajari selama ini kan gitu. Oke. Pak Saiful, Pak Saiful kan bertanya tadi sama Bang Juma. Berarti Pak Saiful kan banyak juga mendapatkan pencerahan dari Bang Juma, dari Komaldia, sehingga Bapak setuju lah. Hari ini belum, kemarin dia menyimak, hari ini belum nanya apa-apa. Oh, iya. Karena memang saya memang terinspirasi ya. Saya memang terinspirasi dan saya banyak belajar dari Bang Juma, dari komal-komal Bang Juma. Semua yang Bang Juma ucapkan itu, semua yang Bang Juma sampaikan itu semuanya masuk akal sependapat lah gitu. Semuanya dalil. Jadi nggak ada yang nggak benar. Kalau kita pun mau marah nggak bisa marah karena apa yang disebutkannya semuanya fakta. Oke. Pak, Bapak dari STT Pak, teologi ya Pak Saiful Gultom? Iya. STT mana Pak sebelumnya? Dari Universitas Sumatera Utara, dari Universitas Nomensen Sumatera Utara. Universitas Nomensen Sumatera Utara, teologianya ada di STT. Oh, iya. Oh gitu. Jadi saya ragu, dan satu lagi yang membuat saya ragu dan saya hijrah. Pertama sekali Yesus itu kan orang Bani Israel gitu ya kan? Iya. Masa diturunkan Injil berbahasa Yunani kan begitu? Oh, diturunkan Injil berbahasa Yunani. Oke. Ya nggak masuk akal. Seharusnya kan setiap para nabi wahyu yang diturunkan ataupun firman yang diturunkan tentu disesuaikan dengan bahasa para nabi, dengan bahasa bangsa yang diturunkan. Misalnya Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, ya memang kepada orang Arab. Jadi Injil diturunkan berbahasa Aramik atau Ibrani, seharusnya bahasa Ibrani atau Aramik itu. Lalu kenapa bahasa Yunani? Ini kan keliru. Iya. Jadi Injil itu Pak bukan diturunkan, bukan turun dari surga itu Pak, Injil itu. Iya. Injil itu Pak kan dia rangkaian daripada cerita kisah perjalanan Yesus di bumi ini, Injil sinoptik itu. Iya. Bukanlah seperti beda konsep kitab suci Muslim dengan Kristen. Kalau Kristen memang itu contohnya nih kitab Matius, memang ditulis oleh si Matius sesuai dengan saksi matanya si Matius langsung. Markus, tahu lo keluarga nggak gitu? Kalau ajaran Yesus ya sama lah keluarga. Enggak, Arif, sebentar Arif. Artinya proses turunnya itu, kalau di Quran dia kan, mohon maaf dulu ya, aku bukannya masuk ke wilayah kalian.
Allah kasih firman sama Nabi, lalu dihafal, lalu dituliskan. Tapi kekristenan tidak begitu. Seperti Lukas juga dia kepada Theophilus, dia hasil penyelidikan dituliskan sesuai dengan penyelidikan Lukas. Lalu bisa saja terjadi miss dia, artinya lo kok nggak sesuai tulisan, contoh di silsilah kemarin aku bisa paham itu maksud itu. Lo kok beda tulisan Lukas dengan Matius sinkron dengan Tawarik contohnya dia, tetapi Lukas ada hilang atau nambah. Pertanyaannya, apakah ini menjadikan batalnya semua tulisan itu, atau adakah yang berbohong? Tidak bisa dikatakan ada yang berbohong, atau memang itulah hasil penyelidikan Lukas dan itulah hasil tulisan Matius. Kalau memang yang mana? Menurut Anda yang benar yang mana? Tunggu dulu, aku apa dulu? Enggak kepanjangan bang, jangan khotbah gereja lah. Yang benar yang mana? Itu udah poin aja. Sekalipun berbeda silsilah dia antara Matius dan Lukas, inti kekristenan bukan letak di situ. Enggak, saya nggak nanya intinya, saya nanya perbedaan itu yang benar yang mana. Itu kita bukan cerita kebenaran itu, jangan tanyakan ke, tapi itulah tulisan Lukas dan tulisan Matius. Iya kan berbeda, abang kok nggak jujur? Benar, nggak mungkin dong benar dua-duanya kalau berbeda. Anda panjang kali lo ngomongnya. Jadi, aku kan kusimaknya ini itu bukan inti daripada kekristenan itu, bukanlah karena. Saya nggak nanya intinya bang, saya nanya yang Anda maksud. Anda sendiri yang ngomong, saya tanyain kok Anda nggak jawab. Itu dia. Lanjut lagi Bang Saipul, kayak mana tadi? Enggak lah, tar dulu. Yang benar yang mana? Nggak boleh gitu loh, Pak. Terlalu panjang ngomong tapi nggak ada endingnya kan. Ini kan bukan gereja, Bang. Gitu. Jangan sampai Pak Saipul yang sekat mat Anda. Gak enak loh, dia baru mualaf loh. Ya cukup saya yang nanya lah gitu. Oke, kalau gini Bang, Bang Saipul itu nggak apa-apa, hak dianya itu artinya. Dan aku nggak suka kalau ada orang Kristen mengejar-ngejar dia hanya karena dia mualaf. Nggak ada itu, nggak. Aku pastikan, aku bilang itu, dan aku bilang juga ke yang bawah-bawah ini, nggak boleh kita membenci orang walaupun dia meninggalkan Kristus. Yang benarnya adalah kalau dia meninggalkan Kristus, nggak percaya, didoakanlah dia, semoga dia mendapatkan apa? Kalau bisa kembali seperti doa. Majores. Itu tidak bisa menghentikan dia. Tapi ini Bang Handi, aku pengen tahu, ini Akhi Saiful memang udah ada ancaman pembunuhan baik secara teks ataupun ucapan. Kok takut? Ada, memang ada. Ada. Boleh Nah coba kayak gimana dia ngomongnya? Ya ngomongnya, saya kan dulu dapat beasiswa. Jadi kita dulu disekolahkan melalui beasiswa. Jadi mereka menuntut balik lagi. Kamu udah disekolahkan kok malah lupa kacang dari kulitnya. Mungkin kamu itu otakmu udah dicuci oleh orang-orang tertentu di lingkunganmu. Semudah itu kau melupakannya. Jadi kita nggak mau minta jasanya, nggak balas jasa gitu maksudnya. Itu yang pertama. Kalau dari pihak keluarga, kebetulan keluarga saya dari nenek moyang saya tak satu pun yang ada Islam. Jadi namanya lah, kayak mana lah orang Batak Kolot ya. Memang keluarga saya termasuklah yang ortodok lah gitu. Jadi nggak merelakan apapun ceritanya, lebih baik mati daripada hidup, karena mereka merasa malu mencemari nama kakek saya, semuanya tercemar nama keluarga, begitu maksudnya Bang Andi. Iya, apa ininya narasi ancaman pembunuhannya tuh kayak gimana? Jangan terlalu tajam, Res. Jangan nggak enak lah diucapkan. Takutnya nggak ada. Takutnya cuma perasaan-perasaan aja gitu loh. Enggak juga. Karena memang ada ancaman ke saya, makanya saya pun berusaha menghindar agar saya itu lebih tenang beribadah. Ya gimana ya, kita bukan takut mati sebenarnya, tapi ada gimana? Ada ancaman seperti gini loh, contoh saya habisi kau, ada nggak kayak gitu? Ada juga lah, namanya pun orang Batak. Ada, Res.
Oh ya udah, nah kalau kayak gitu kan, ini kan kita yayasan berlandaskan apa yang dilindungi hukum ini, API ini gitu kan. Kalau memang, ini gue serius ya. Jadi kalau memang ada yang seperti itu dan Akhi Saiful bisa membuktikannya, nanti dari API tentunya akan mengirim apa pencegahan pertama gitu, entah itu perlindungan, entah itu mediasi kayak gitu. Ini di Medan ya, Akhi Saiful di Medan. Saya sekarang di Jakarta ini, lagi di Jakarta saya ini. Udah di masjid, Res, di masjid Ciki, yang kemarin lu nggak datang ya waktu Brother Hijab datang ya? Oh, yang di situ. Di Menteng. Saya di Jakarta di Cikini, dekat dengan rumah sakit Cipto Mangunkusumo, tapi apa maksudnya di wilayah, di komplek itulah, di wilayah itu gitu. Itu di situ tuh apa? Domisili atau tinggal di situ atau sedang singgah di situ? Saya sedang singgah di sini. Ada. Nah, domisilinya di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Kalau rumah saya di Sibolga sana. Sibolga. Nah, berarti nanti ada Api Sumut nanti yang koordinasi sama Akhi Saiful. Ntar dikasih kontaknya deh buat jaga-jaga ya. Gitu dulu paling. Udah di Jakarta ini, Res. Ini buat ini kita yang jaga dia. Di Jakarta sekarang dia Res stay. Nggak akan kesana lagi. Oh ya udah kalau gitu Api Jabun nanti aman Akhi Saiful. Di sini tumpah-tumpah. Saya mohon perlindungan lah. Gimana lah Bang Andi, tolong ya. Saya mohon perlindungan. Tenang aja Pak Saiful, kan tadi catat nomorku. Nanti tolong di WA ke saya ya. Iya, udah saya catat tadi nomor Bang Andi. Ya di WA ke saya. Oke. Insya Allah besok sore kita ketemu Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih lah Bang Andi ya sebelumnya ya. Ngumpul lagi hari Ahad nggak macet. Saya ingin belajar lah. Saya butuh belajar, diajari, dididik agar saya bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Islam yang sesungguhnya, begitu Bang Andi. Siap. Ini ya apa kaburnya jauh banget dari Sibolga ke Jakarta? Iya, kayaknya saya kan boleh dikatakan gimana ya, saya memang kemana-mana ditugaskan, sehingga saya kalau di wilayah Sumatera kayaknya saya kurang kondusif gitu Bang Andi. Oh, I see. Oke. Nanya sedikit Pak. Ini orang ini hampir kayak Dan Cemumak, udah dikasih beasiswa gitu ya, udah dibiayai, tapi tidak meneruskan perjuangan misionarisnya gitu loh. Parah ini Akhi Saiful nih, udah dibayarin malah pindah agama, parah. Ngompor lagi. Mana lah pula ya kan. Saya kalau boleh saya bercerita Bang Andi sedikit. Boleh Bang, silakan. Di mana pada bulan November kemarin saya mau ditugaskan ke Mentawai dan Jambi, di mana di Mentawai masih ada orang-orang yang animisme, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi di Jambi namanya suku anak dalam. Di situ pun rencananya mau dikristenisasi karena di sana kan belum ada anutan agamanya gitu. Jadi kita difasilitasi ke sana. Tapi saya selama ini gimana ya? Pas saya nggak mau saya menandatangani kontrak ke sana karena apa? Pas pada malam Jumat di salah satu malam Jumat saya sedang membaca Al-Quran karena Bang Juma begitu banyak yang disampaikan Bang Juma, saya pun sampai menangis, sampai meneteskan air mata saya. Apa kata Bang Juma itu loh? Iya, saya yakin dan percaya itu Bang Juma benar-benar petunjuk bagi saya sebagai pribadi ya. Saya pas pada malam Jumat itu saya nggak bisa tidur, saya gelisah terus. Saya coba berusaha tidur, toh juga nggak bisa. Lalu saya membaca ayatul kursi, ada di surah Al-Baqarah ayat 255, di mana ketika itu saya belum bisa membaca tulisan Arabnya. Akan tetapi ada tulisan Latinnya, di terjemahan itu ada Latinnya, misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum katanya. Jadi Allah itu singkat katanya, Allah itu katanya tidak tidur dalam masa waktu 24 jam. Jadi dia memantau langit dan bumi dalam 24 jam. Tak sedetik pun dia lepas dari pantauannya langit dan bumi ini. Dia nggak mengantuk dan juga dia tidak tidur. Jadi saya berpikir, loh berarti saya ini dilihat saat ini, sehingga saya pun merinding. Saya merinding, berarti Allah melihat saya sekarang ini, kan begitu Bang Andi. Habis itu saya nggak sadar, tahu-tahu pas azan subuh, sholat subuh. Jadi saya mau ingin sholat tapi saya nggak tahu caranya, nggak tahu aku apa yang mau dibaca di dalam sholat itu, saya nggak tahu.
ya udah, saya hanya mengucapkan apalah ada saya tahu dari tuntunan risalah sholat itu, terjemahan dari apa penerbitnya CP Toha Putra Semarang. Jadi saya baca di situ ada tasbihnya mirip dengan tasbihnya Nabi Daud. Ada di situ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang saya baca-baca. Akhirnya saya tertidur. Begitu saya tertidur, karena kebetulan hari Jumatnya saya pergi sholat. Saya diusir dari masjid. Nggak bisa katanya saya datang ke situ. Karena kamu belum bersahadat. Jadi kamu sholat Jumat pun nggak berguna, nggak sah itu sholatmu. Katanya ke saya kan oleh najir masjidnya. Saya pun marah-marah lah. Loh saya ini mau bertobat apa nggak bisa? Iya, kalau untuk sholat belum bisa, nantilah setelah diapakan katanya. Saya pun merasa kecewa berat. Saya kecewa berat dan saya pulang. Saya pulang karena saya nggak tahan lagi karena hati saya udah bergejolak. Sementara kebenaran itu terus menerangi hati saya. Saya bangkit apapun ceritanya harus mati jadi apapun. Dan saya pun meminta kepada istri saya supaya sama-sama berhijrah. Ternyata mereka nggak mau. Jadi saya punya anak satu. Dia pun juga nggak mau. Untuk saat ini mereka belum dapat petunjuk loh, Bang Andi, begitu. Halo. Halo. Nanya Bang Saiful. Perjuangan boleh. Bang Saiful banyak. Aduh. Sedikit aja. Bang Andi. Sebentar dulu Pak. Bang Juma mau bicara sebentar ya. Silakan. Ya. Jadi adalah hal menarik kemudian ketika sahabat kita ini Bang Saiful mendapatkan hidayah, dan ada yang unik di situ ketika beliau menyadari di dalam Al-Quran surah ayat kursi ya, di dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini tertulis juga di dalam Mazmur 121 nomor 4, di mana di situ Tuhan dinyatakan bahwasanya sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lalu dalam Al-Quran dikatakan inni ma'akum, sesungguhnya aku memilih ke-12 suku dari Bani Israel. Artinya ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan di dalam Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak tidur, dan Allah yang disembah umat Islam itu juga tidak tidur. Lalu kemudian kita melihat di dalam Markus 4 nomor 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka orang-orang berpikir dan menggunakan akal pasti tidak akan mau menyembah kepada sesuatu yang tidur terlelap. Sedangkan penjaga Israel tidak tidur, penjaga alam semesta ini pun tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sekira itu ya sebagai masukan bagi saya. Kemudian saya mengucapkan syukur kepada Allah. Saudara kita Saiful yang tadinya misionaris kini sudah bergabung bersama barisan Nabi Muhammad SAW untuk kemudian mengajarkan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Demikian, silakan dilanjut. Masya Allah. Ya, saya pun merinding mendengar arti ayat itu. Saya pun merinding karena selama ini saya nggak tahu itu bahwasanya pekerjaan apapun yang kita lakukan ternyata Allah mengetahuinya gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sama Bang Juma yang begitu banyak memberi pelajaran ke saya. Saya sangat rajin dalam mulai dari 2023 kemarin sampai sekarang saya rajin mendengar apa tausiah Bang Juma sehingga saya berkeyakinan dan saya sudah bulat semuanya apa yang dia sampaikan itu memang benar-benar adanya fakta, punya dalil dan tidak fitnah. Halo. Halo. Iya Pak Bultom. Iya. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan, boleh saya jawab. Halo. Boleh tanya Pak Saiful? Iya. Bang Juma, Bang Arif, aku dulu nanya sama Bang Saiful ini ya. Tadi Bang Saiful kan bilang bahwa Bang Saiful dari Nomensen dan Pak Bang Saiful pendidikan di Nomensen STT Pak.
waktu di Iya. Nomensen? Iya, betul. STT apa itu Pak di Nomensen Pak? Sarjana teologi, apa yang mempelajari ilmu yang mempelajari ketuhanan. Maksudnya gini Pak, Bapak guru agama atau STT? Sekalian guru agama pun iya juga, STT pun iya juga. Gini Pak, nggak ada STT di Nomensen Pak. Nomensen itu Universitas HKBP Nomensen. Jadi Iya. kalau di HKBP STT-nya itu Pak, dia khusus dia tersendiri. STT Sekolah Tinggi STT HKBP. Kayaknya dia nggak di Nomensen. Ya, kita di bagian apa namanya, di bagian penginjilan. Tahun berapa Bapak keluar dari Kristen Pak? Gimana? Tahun berapa Bapak mualaf? Bapak meninggalkan Kristen ke Kristenan? Bulan November ini. Bulan November 2024. Iya. Kok hebat, kok jago kali Bapak bahasa Arabnya, hanya 1 bulan langsung Bapak hafal kayak gitu. Berarti udah mulai kapan Bapak belajar kursi ayat bahasa Arab? Emang kalau Quran gampang dipelajari, emang lu pikir Yunani sulit? Bahasa Arab itu semua itu. Kayak gimana Bapak 1 bulan Bapak ini, jangan bohong lah Pak Saiful. Kok Karena ada jago kali Bapak? terjemahannya, gitu kan. Waduh. Begini, biar saya jelaskan begini. Jangan, artinya ini jadi tanda tanya pernyataan Pak Saiful ini. Artinya dia ini udah lama mualaf atau baru 1 bulan langsung segitu jagonya? Begini, saya memang kalau bahasa tulisan Arabnya baru saja saya tahu. Kan di tulisan Latinnya kan ada, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, BIS kan ada. Bahasa Indonesianya gitu, tulisan Latin, tulisan apanya lah, tulisan Kalau terjemahannya bahasa Indonesia, kan ada Latinnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya ada BIS gitu, ada MI, Bismillah tambah L, Bismillah, kan gitu ada. Umur Bapak berapa Pak? Sekarang saya umur 57 tahun, tapi alhamdulillah saya masih segar. Oke, 57 tahun. Bapak waktu di STT umur berapa? Saya itu tahun 86 dulu. Di STT. Lalu Bapak mualaf baru 1 bulan. Bulan November kemarin, tanggal 6 November, ada itu tertulis di surat mualafnya itu. Bapak udah 57 tahun. STT-nya masih muda lah dulu kan, karena masa-masa kuliah kan 20-an ya, itu 23. Lu pikir orang kuliah 50 tahun ada aja lu pertanyaan lu? Enggak, maksudku biar diklarifikasi, artinya ini Bapak ini udah lama, lalu dia ngarang-ngarang di Komal ini agar macam membuktikan. Emang lu yang suka ngarang? Berarti gua kontrol. Baru 1 bulan katanya, kayaknya nggak yakin aku dengan cerita ini, cerita macam ya memang nggak, memang kamu apa sih yang kau yakini? Nggak bisa lah, memang kesulit kau diyakinkan kok. Gimana sih lu? Artinya kalau nggak sinkron Andy, aku perlu klarifikasi, jangan jadi mengada-ada di Komal ini. Ya kan tadi udah open cam, udah memperlihatkan sertifikat mualafnya, apalagi. Oke, ya. Kalau aku masih jadi kuragukan dengan umur segitu, lalu dia apa? Buat kamu bro, nggak perlu diyakinkan, nggak perlu. Ini artinya jadi tanda tanya. Aku lihat dia udah tua orangnya ini, tapi dia ngarang baru pas waktu dia kan dibilang dia nggak percaya dengan pada saat STT dia nggak percaya, tetapi mualafnya sekarang kok bisa macam nggak sinkron cerita ini. Ada juga orang mualaf hari ini besok meninggal, ada bro? Enggak. Dia pada saat STT nggak percaya dia, nggak yakin aku dengan ajaran itu. Pada saat dia banyak, jangan kan STT, profesor banyak yang mualaf. Ini mantan Uten ini di sampingmu, di bawahmu ini juga keluaran HKBP ini. Saya pernah Nomensen dulu. Ya, saya pernah Bang Tom. Nah, ini silakan. Ya, saya juga Nomensen dulu tahun 95. Nah, tuh. Masih mau ke database apa Bang? Mualafnya kapan kau tak waras? Saya udah 10 tahunan. Kan wajar. Saya kecil sekolah di Metodis. Dia udah 57 kan nggak nyambung. Ya, Abang jangan saat ini Bang, ada senior saya juga demal tuh Bang. Ya, biar Bang tahu Bang. Jadi Abang jangan ragukan orang mau mualaf kapan pun siap. Cerita itu ada ada hilang cerita itu. Contohnya nih. Apa senior saya dulu. Beliau ini senior saya di Nomensen. Selamat malam Bang Gultom. Bang Gultom.
Yo, selamat malam. Kita sama-sama bekas denomination bang. Iya. Ya, saya di Stomol bang ya. Abang mungkin di daerah ya. Istiqlal daerah ya. Iya. Iya. Salam kenal bang ya. Iya, salam kenal juga. Iya. Kita sudah berada di agama yang benar bang. Dan Iya. juga banyak saudara saya di denomination juga udah mualaf kok. Alhamdulillah. Kalau terkait mengenai yang dipermasalahkan tadi, kenapa saya bisa bahasa Al-Quran itu, sebenarnya saya kan mulai dari tahun 2023 kemarin, kan sekarang kan debat agama ini kan sudah merupakan udah legal dia. Jadi kalau zaman dulu kan, kalau yang namanya debat-debat seperti ini kan ditangkap polisi. Sekarang kan debat publik udah terbuka sekarang. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Jadi sehingga pun kita rajin mendengarkan. Dulu Bang Juma banyak yang disampaikan Bang Juma, sehingga saya pun merasa berkewajiban untuk menyelidiki Al-Quran. Seberapa benar, sebenar apa rupanya Al-Quran. Jadi sehingga saya merasa terpanggil untuk mempelajarinya, begitu dong. Saya merasa terpanggil untuk mempelajarinya. Lu ada apa dengan Al-Quran? Sementara kitab saya itu dihujah habis-habisan kan gitu. Kita pun marah pun nggak bisa bilang apa-apa. Tentu kita lihat dulu Al-Quran seperti apa itu Quran. Ternyata setelah kita baca Al-Quran, tak satu pun kesalahan yang ada di sana. Semuanya otentik, semuanya benar, nggak ada yang salah situ. Sekalipun saya belum bisa baca Al-Quran waktu itu. Kan terjemahannya kan ada, bisa kita pelajari dari terjemahan Al-Quran itu sendiri, apa isi Al-Qurannya kan begitu. Jadi beda dia. Nggak seperti Bible. Yang Bible ya kenyataannya ternyata tidak berbahasa, selalu didampingi, Al-Quran itu selalu didampingi original teksnya, sekalipun berbahasa apapun, mau bahasa Jawa, bahasa Batak, mau bahasa apa, selalu didampingi original teksnya itu. Sementara kitab kita tidak, nggak ada yang mendampinginya, sehingga kita nggak bisa mengerti, nggak bisa kita mengetahui apa ini asli atau tidak, kita kan nggak tahu. Nah, sehingga kita berpedoman pada doktrin, dogma itu segala macam. Otak kita pun nggak berfungsi. Akal sehat manusia itu dibunuh, nggak ada berguna akalnya. Jadi makanya banyak orang-orang yang tidak mengetahui. Sangat wajar apa yang kata Bang Juma, orang bodoh, nggak mau aku jumpa sama orang bodoh, orang itu segala macam. Ya sangat wajar. Memang dia nggak mengetahui sama sekali agama yang dia anut, hanya karena warisan kan begitu. Oke. Bang Saiful, jadi kan Bang Saiful ini dapat hidayah dari artinya diskusi Bang Juma, Otak Waras, Hendy, banyak kawan-kawan di API lah itu kan. Tapi aku mau bilang ini Bang Juma, apa Bang Saiful? Ya kalau itu yang pertama bahwa itu hak privasi, hak pribadi dan nggak ada yang larang. Tapi satu kebenaran yang harus ku sampaikan bagi kita semua ini, bahwa yang bisa Bang Juma Otak Waras ini bagi kekristenan adalah penyesatnya semua ini. Si Otak Waras, artinya mereka ini yang membatalkan Yesus sebagai Tuhan bagi kekristenan adalah kamu itu memponis bro, nggak boleh begitu kamu bilang orang penyesat, menyesatkan dia dari ajaran yang sebenarnya. Justru Bible-mu itu menjadi penyesat. Kenapa terjemahannya banyak mencuri istilah Al-Quran? Nggak bisa begitu bro, lu cabut kata-kata lu, nggak boleh begitu. Karena yang dijelaskan itu nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan akalmu, nggak sesuai dengan imanmu. Bukan Bang, dengan yang dinyatakan bapak-bapak gereja. Begitu. Ya memang ajaran bapak gereja berbeda dengan Bible. Iya, bukan gitu. Iya kan? Makanya Bang Saiful nggak bisa. Cabut dulu. Ucapanmu nggak bisa. Cabut dulu. Bilang Bang Juma kami penyesat. Harusnya nggak berguru sama Bang Juma, seharusnya berguru sama pendeta biar ajarannya doktrin. Itu doktrin kalau Bang Pendeta. Pendetamu berani kami lawan keluarga. Tapi saya dulu Gurunda, saya tadi belum nyalam. Mana ada pendeta bisa diskusi dengan baik, Bang? Silakan Bang Juma, Anda dibilang penyesat, Bang Juma. Beri waktu dulu Bang Juma meluruskan. Nggak bisa begitu. Salah lah. Penjelasan Bang Juma ini buyar semuanya ini. Artinya ya buahnya inilah hasilnya, kan begitu. Kan Bang Juma. Tidur Bang Juma.
Tapi saya lebih percaya dengan kul huwallahu ahad itu loh. Apapun ceritanya Tuhan itu esa ya. Kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya lebih yakin itu. Nggak mungkin beranak Tuhan. Saya dengan akal sehat siapapun, saya bodoh apapun manusia, nggak mungkin Tuhan itu beranak. Iya, Luar pas biasa. ya itu yang jadi gini, Saiful. Makanya aku bilang bergurunya jangan sama si Juma. Saya Makanya aku bukan sesat. belajar dengan Juma ya. Saya bukan belajar dengan Juma. Saya melihat Al-Qur'an itu sendiri. Di Al-Qur'an itu yang paling tauhid itu pelajar yang Ngapain paling kau tauhid. jadikan Al-Quran Itu rujukanmu kalau Allah itu tidak punya anak, lam yalid wa lam yang kau yulad. belajar Dia sama tidak Quran salah lah. diperanakan, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya lebih yakin itu. Nggak mungkin Tuhan beranak, nggak ada istilah itu, nggak logika. Orang bodoh aja yang mengaku itu beranak Tuhan itu. Biar ku terangkan samamu arti daripada kata-kata itu. Biar ku terangkan. Tanya dulu. Ini dari aku dulu nanti sebenarnya. Tapi kau udah masuk hakmunya itu ya kawannya. Saya bukan orang bodoh loh. Justru karena saya mempergunakan akalku, Al-Quran memberi petunjuk padaku. Pergunakan itu akalmu. Maka setelah saya pergunakan akalku, maka aku lebih yakin Allah itu adalah Maha Esa. Betul Bang Gutong. Betul sekali. Jadi Bill Clinton itu pun nggak orang bodoh menganut agama Kristen. Iya, banyak situ profesor doktor seperti kata Bang Andi tadi, insinyur profesor. George Semua W. Bush itu pun nggak orang bodoh. Ya, ditipu Alkitab. Maksudmu ditipu Alkitab lah George W. Bush dengan apa itu Bill Clinton. Mereka yang disebut itu bukan orang-orang yang sering ke gereja. Pokoknya setiap manusia yang mempergunakan akalnya membaca Al-Quran pasti dapat hidayah. Itu dia. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut. Nggak apa-apa lah Bang Saiful. Jadi Bang Saiful. Cabut dulu Pak. Lu bilang Bang Juma penyesat. Nggak bisa begitu, cabut dulu. Ya menyesat aja ajaran lah kayak gitu. Itu bukan menyesatkan, memberi petunjuk. Wah ini panjang ini jadinya nih. Gurunda standby Gurunda. Jadi coba satu yang menurut lu menyesatkan dari Gurunda. Satu contohnya nih. Jadi terkadang Bang Jumaidi nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Aku bilang ya. Aku juga sering apanya. Tuhanmu itu mati terkutuk di tiang salib katanya. Oke lah dulu. Itu pernyataan Bang Juma. Tetapi kontra dengan bahwa Yesus menurut keterangan yang ku tahu dari Muslim terkadang dia bilang juga dia nggak mati tapi terangkat ke surga. Yang benarnya yang mana? Kan jadi sesat bingung semua orang. Yang mana yang benarnya cerita ini? Oke, silakan Gurunda. Dia mati di tiang salib atau diangkat ke surga langsung tanpa mati? Kan ini kontra cerita dia sendiri dengan isi di Quran. Gurunda. Di situnya kadang nggak konsisten. Apa sih yang nggak konsistenin orang ini apa? Ini sambil nunggu Gurunda ya. Ini gue jelasin. Mengenai jadi bukan nggak konsisten, tapi lu yang nyimak Gurunda sepotong-sepotong kan kayak gitu. Jadi kalau nonton Gurunda tuh live-nya dari awal live sampai akhir live sehingga lu paham. Lanjut. Kenapa bisa dibilang Tuhan lu mati terkutuk? Karena itu tertulis di Galatia 3:13 gitu. Nah, Yesus itu terangkat ke sorga itu tidak membuat yang mati terkutuk ini Yesus. Kenapa? Karena ketika dia terangkat, maka yang disalibkan ini sudah bukan Yesus lagi. Gitu. Tapi dibilang Juma, Yesus Tuhan kau tuh Yesus mati terkutuk di tiang salib. Tuhan kau itu artinya bukan Yesus ini, tapi Yesus yang diserupakan. Ya, gitu. betul. Mantap Gurunda, lanjut. Makanya gini saudara, ketika Al-Quran saya datang kepada saya ini, wa iyyadu'una illa syaitanam marida, yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka, maka akal sehat saya kemudian itu mengajak saya untuk berselancar. Mereka di sini siapa? Orang-orang kafir. Maka saya belajar Bible. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Ternyata Yesus berkata kemudian di dalam kitabmu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Berarti akan ada penyesat setelah Yesus mengaku Yesus. Padahal enggak itu terjadi kemudian. Penyesat iblis datang mengaku Yesus. Nah, ternyata memang betul. Yes, Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 12. Coba Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Loh,
Yesus memberitakan Injil sebagai manusia. Berarti dengan kata lain Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang manusia, tetapi Apa dari kamu itu pernyataan. tidak penyesak Juma? Tetapi dari pernyataan Kristus. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 24, data nomor 4 dan data nomor 5, Yesusnya mengatakan bahwasanya akan datang penyesat kemudian, dan penyesat itu adalah Mesias palsu. Siapa Mesias palsu sih? Yang datang kepada Paulus dong. Kok jadi yang datang ke Paulus? Siapa yang datang ke Paulus? Yang datang kepada Paulus makhluk roh yang mengaku Kristus. Itulah maka aku bilang ke penyesat Juma. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 atau Kisah Para Rasul 9. Ada makhluk yang datang kepada Paulus dengan berkata apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, yang datang setelah dia Kristus palsu, Mesias palsu, atau Yesus yang asli? Itu dulu. Siapa yang datang setelah dia pergi terangkat ke langit? Mesias palsu kan? Artinya Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus siapa? Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus pada saat dia di perjalanan ke Tarsus adalah Yesus. Jangan kau Yesus itu manusia, Cahayu. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Dengar. Aku menerima Injil bukan dari Disitulah manusia. makanya aku bilang kau cuma menyesatkan. Bung, kau interpretasimu yang kau sampaikan. Bung, telah lahir bagi kita juru selamat. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul atau betul? Yang lahir ini manusia kan? Manusia yang diurapi kan? Nah, Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari mana? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Salah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Coba belajar lagi. Dalami Bible Anda itu. Dalami. Coba Anda baca tuh. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi. Dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Tak ada. Jadi tidak ada Tuhan di kota Daud. Nggak ada. Nggak ada di situ Kristus, Tuhan di kota Daud. Nggak ada cerita itu. Yang ada adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapin. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Paulus menerima Injilnya 13 buku itu dari mana? Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Kalau bukan dari Yesus, berarti dia dari makhluk roh. Bayangkan saudara, Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit turun ke bumi berupa cahaya. Paulus menerima pernyataan-pernyataan, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara dari cahaya. Makanya yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Apa pembuktian endingnya? Matius 7 nomor 22. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Andai saja Yesus diutus kedua kalinya, sekarang ini diutus. Ya. Anda kemudian memanggilnya dari belakang, Yesus, Yesus. Dia tidak akan menjawab kemudian. Karena itu bukan nama dia. Tapi ketika saya yang memanggil, Yesua, Isa, maka dia akan balik. Ya paman. Andai saja Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita, antara Minggu dan hari Jumat, maka dia akan ke masjid ibadah, bukan ke gereja hari Minggu.
Oke lah. Karena bukan kawan, bukan. Ingat, bukan saudaraku. Lihat di dalam Matius 13. Di Biar aku atas bacakan dulu ayatnya batu juga. karang ini. Dan artinya gini, Di jangan kau atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Jemaat Yesus, Iya. orang-orang yang makan babi, orang-orang yang Matius. tidak bersunat. Ayo. Matius 1 ayat 11 ya. Nah, silakan. Matius 2 ayat 11. Hari ini Matius yang Lukas 2 ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini yang mengatakan adalah malaikat yang mengatakan ini. Nah, Sekarang saya tanya samamu, Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah bahasa atau bahasa entah Yunani ya daripada Mesias. Itu Ya, artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kristus atau Mesias dalam bahasa Indonesia artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Ya. Orang yang diurapi. Iya, yang diurapi menjadi raja di bumi dan di sorga. Jangan kamu pelintir Lukas 2 nomor 11. Cuma itunya dia diurapi. Allahu Akbar. Jangan kamu pelintir Aku hanya menerangkan, meluruskan cuma yang kau pelintir. Aku itu tanggung jawabku. Yang melintir saya atau ente? Taulah yang kau yang melintir cuma, bukan itu penjelasannya. Kristus artinya apa, Bang? Udah dibilang tadi, udah aku bilang tadi adalah bahasa lain atau Yunani daripada Mesias. Iya. Arti Indonesianya apa Kristus itu? Udah dibilang yang diurapi. Apa yang diurapi di situ, Tuhan atau manusia? Dia diurapi untuk menjadi raja segala raja. Dia itu siapa? Tuhan atau manusia? Dia itu siapa? Tuhan atau manusia? Oke, Bang Juman. Oke, kawan. Dan lain kali naik lagi tuh Bang ya. Turun dulu Bang ya. Untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau Bang Juma ini orang kalau terdesak begini jadinya, dia maunya panjang, ngomongnya intinya nggak ada. Ada intinya nggak mau ngomong. Aku paham. Jadi Kristus itu Yesus Kristus, Yesus manusia yang diurapin. Enggak, biar agak apa? Ya, harus meluruskan bahwa kalau harus diluruskan bahwa yang lahir ini adalah manusia yang diurapin. Tuhan di kota Daud, juru selamat. Tidak ada koma di situ. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Udah jam 12 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, inilah susahnya kan? Inilah susahnya ketika Allah berkata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikatnya kemudian yang disebut iblis kemudian ini enggak mau sujud. Kenapa? Karena menganggap dirinya sombong, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih pintar, lebih mengerti, ya, lebih paham. Inilah tabiat-tabiat iblis itu kayak gitu. Bibelnya pun dipelintir demi apa? Demi untuk memenuhi panggilan iblis ke neraka. Bibel loh, kitabnya sendiri tertulis pada hari ini telah lahir nggak mungkin Tuhan. Juru selamat, iya. Kenapa dia juru selamat? Seibarat juru parkir yang mengarahkan kendaraan untuk parkir agar kendaraan itu tidak semraut, tidak macet. Yesus juru selamat agar manusia itu tidak masuk neraka. Nah, poin-poin pengajaran juru dia sebagai juru selamat adalah apa? Tauhid. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Menurut Yesus, dia mau dikenali sebagai pengutus atau utusan? Selesai kita. Jawab dengan otak, dengan akal. Yesus ini mau dikenal sebagai utusan atau pengutus? Oh, dia mau dikenal sebagai utusan. Sudah, selesai. Tinggalkan Kristen kalau begitu. Sederhana bukan? Mari kita mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dia sebagai utusan, berarti ada hakikat absolut tunggal yang adalah Tuhan. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai juru selamat, memperkenalkan dirinya sebagai pengutus atau utusan. Utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka dari sejak dahulu kala. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22,
Orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk kemudian melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, sebagaimana yang kalian tahu. Ini saudara Kristen semakin membantah Bible, semakin membantah ajaran Yesus, maka semakin harum Al-Quran itu. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Wa ikhwanuhum yahudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir adalah saudara-saudara iblis. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Iblisnya hanya mengatakan jangan percaya. Cuma itu doang. Kalau iblis itu makanlah, nggak apa-apa kok. Makanan haram itu sudah dihalalkan, sudah dibatalin pengharamannya, makan aja. Iblis cuma bisa segitu doang. Yang membuat bisikan iblis itu kuat adalah ente pada kalian, yang membuat kemudian iblis ini semakin kuat dan semakin banyak pengikut. Ya, iblis hanya mengatakan Tuhan itu mati, Tuhan bangkit, Tuhan jadi manusia, dilantik jadi manusia, kemudian dilantik lagi kembali jadi Tuhan. Iblis cuma bisa kayak gitu doang. Iblis tidak bisa kemudian membuat tangan kita bergerak, kaki kita melangkah ke tempat maksiat. Iblis tidak bisa. Tapi kitalah yang mampu kemudian mengiyakan dan mengaminkan keinginan iblis. Itu makanya Islam datang. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir akan berperang melawan orang-orang beriman di jalan iblis. Makanya perintah Allah kepada kami umat Islam, perangilah, faqatilu awliya asyaitan. Hoi, bangkitlah umat Islam, perangi mereka. Perangi dengan cara apa? Ya kayak begini, berdiskusi kita, menjelaskan, menjabarkan, menguraikan, kemudian silakan umat, silakan anak bangsa menerima mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu. Tapi mari berdiskusi dengan cara yang jujur. Kedepankan kemudian dalil data. Jangan ada dalil, ada data dipelintir. Jangan. Ya, katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan gengsi. Umur Anda bukan 100 tahun, 1000 tahun, bukan. Sebentar lagi Anda masuk ke dalam liang lahat. Anda akan ditanyai, tak ada lagi cerita. Anda akan mengatakan, enggak, aku malas. Enggak ada lagi cerita. Rohmu sudah tak sanggup lagi melakukan apa-apa, karena rohmu sudah tak terbungkus lagi dengan jasad. Rohmu akan menghadap ke masa yang akan datang. Oleh karena itu ya, perbaiki kehidupan kita di hari ini. Berbahagialah kalian saudara-saudaraku Kristen yang sempat bertemu dengan para apologet Islam, karena mereka akan menghantarkan kalian kepada kebenaran, tidak menghantarkan kalian kepada kesesatan. Tak ada apologet Islam yang mengajarkan Yesus terkutuk, Yesus itu begini. Nggak ada. Umat Islam akan senantiasa menggaungkan Yesus manusia suci, Yesus manusia yang tidak terkutuk, Yesus tidak disentuh oleh iblis, Yesus itu langsung terangkat ke langit. Islam datang untuk mensucikan Yesus dari orang-orang dan sangkaan-sangkaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Pahami itu saudara-saudara. Jadi ya, saya hanya ingin mengatakan mari kita berdiskusi, memberikan edukasi yang baik secara data akurat, jangan datanya dipelintir. Saya kira begitu sahabat-sahabat, silakan diambil alih. Kasih. Masya Allah, Bang Juma. Tadi yang paling parah itu mengatakan Bang Juma menyesatkan. Ternyata yang dimaksud menyesatkan di sini adalah Bang Juma ingin fungsikan akal sehat, tapi mereka tidak mau. Artinya Bang Juma menyesatkan akal sehat, gitu loh katanya. Ya terserah lu lah, yang penting apa yang disampaikan masuk akal. Buktinya banyak yang mualaf kok. Pak Gultom sendiri kok nggak pernah diskusi dengan Bang Juma, dia hanya menyimak dari tahun 2023 ya Pak Gultom ya, menyimak saja, menyimak gitu. Akhirnya mantan misionaris ini ya memeluk Islam. Iya, karena yang akan sampai kepada Allah
hanyalah mereka yang menggunakan akal. Betul. Ya, makanya di Al-Quran itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berlindung kepada jalan orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Yang sudah tahu kebenaran tetapi angkuh, sombong terhadap kebenaran. Selalu saja mereka menggaungkan kemudian kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Nah, seperti Bapak yang tadi, udah jelas-jelas dalam kitabnya mereka yang lahir itu adalah manusia yang diurapi, gak mau. Pokoknya harus Tuhan. Tuhan dilahirkan, Tuhan diurapi. Hah? Mana ceritanya? Otak mana yang bisa nerima itu? Hanya otak orang yang zalim yang bisa mengaminkan hal seperti itu. Yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat yang adalah manusia yang diurapin, manusia yang ditahirkan, seperti itu kawan-kawan. Silakan Bang Handi, saya bikin kopi campur masaku dulu seperti biasa. Demikian. Kalau bisa ada minyak rem dikit banyak. Iya, betul. Kasih minyak perembosen. Masih ada kan dijual begituan? Ternyata tahu juga ya. Tahu lah orang. Perembosen campur minyak lavender. Iya, enggak, itu minyak rambut itu. Perembosen itu kalau campur itu warna merah. Campur. Iya. Tapi dulu waktu saya masih mondok Bang Andi, ada kawan saya itu rambutnya hitam, rapi terus tiap hari. Tapi begitu dia masuk kelas, orang pada berkerumun, anak-anak. Ternyata minyak rambutnya itu minyak kelapa campur minyak perembosen itu. Buset, dikerubutin semut kalau malam. harumnya dapat, ya hitamnya juga dapat. Iya juga sih. Boleh. Keren itu. Iya. Cari ya Bang ya. Cari minyak perembosen, kirim ya. Nggak ada di sini, di sana di Sulawesi ada. Di sini nggak ada. Emang yang lain tahu minyak perembosen? Hanya kita orang Sulawesi yang tahu kayaknya. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada ya. Oh, syukurlah. Alhamdulillah. Kalau sampai ada di luar Sulawesi, Pak Bom pasti udah pakai mandi itu. Saya kalau pulang beli banyak-banyak, taruh di sini kalau mau puasa tuh. Buat itu enak. Di sini nggak ada dijual. Kayak dipakai jadi parfum. Kan? Enggak, buat es campur, es buah. Kalau butung kan caro promosi kan itu. Ya, promosi. Ya udah lanjut Bang Adi. Masih ada teman-teman kita yang mau berdiskusi, silakan. Pak Gultom, kok belum di WA? Nanti di WA Pak Gultom jangan sampai kehilangan jejak. Pak Gultom dibuka minyak Bang, jangan ketiduran dulu. Pak Gultom, WA-nya belum di WA ke saya loh. Pak Gultom, aduh, tiduran nih, bapak-bapak. Biar besok kita ketemu Pak, sore insya Allah. Gea, Mbak Benoni sama Baby Alah, silakan. Gea, silakan. Halo, selamat malam. Iya Pak. Jangan lupa WA saya Pak. Iya Pak. Apa tadi yang disampaikan Bang Juma itu memang benar-benar lah. Kalau bagi saya ya, bukan saya memuji-muji, tidak. Semuanya apa yang disampaikan Bang Juma itu benar-benar seperti itu tertulis di sana. Jadi saya yakin dan percaya, saya bukan membela, memang semua apa yang disampaikan itu fakta, tidak ada penipuan dan tidak ada penghujatan, memang benar-benar fakta itu semua. Kalau nggak salah Pak Gultom, waktu itu kan Anda diberi mandat untuk misionaris, terus kenapa Anda mendengarkan diskusi lintas agama tiba-tiba terlintas apa bagaimana Pak? Secara tidak sengaja saya membuka kan saya sering mendengar ceramahnya misalnya Abu Somad, Ustadz Abu Somad itu kan. Tahu-tahu begitu saya buka di handphone, ada saya dengar perdebatan. Jadi banyak oten yang naik terus. Tapi pertanyaan oten itu kayaknya gak benar. Apa yang ditanyakan Bang Juma ke oten itu pun gak nyambung. Jadi saya bingung kok bisa begitu, ya kan?
Tapi mereka nggak mau jujur, itu saja saya nggak suka itu. Yang tadi lah, saya mohon maaf, yang tadi itu nggak jujur. Kalau jujur, sebenarnya apa arti Kristus? Kristus itu adalah juru selamat manusia, itu arti Kristus sebenarnya. Urapi. Mereka nggak berani, nggak mau jujur karena malu, pencitraan. Itu menjaga citra itu sebenarnya. Kalau mau jujur, sebenarnya yang benar itu adalah Islam yang benar. Apapun ceritanya nggak ada alasan itu. Saya telah mempelajari setahun lamanya saya pelajari apa yang disampaikan Bang Juma, langsung saya checking. Saya evaluasi itu Alkitab semuanya, ternyata benar-benar fakta yang disampaikan Bang Juma. Kita merasa marah, mula-mula kita merasa marah, tapi setelah kita evaluasi kembali ternyata benar. Nggak ada kebohongan di situ. Bang Juma bukan menfitnah, Bang Juma bukan menyesatkan, malahan Bang Juma memberi petunjuk agar otak manusia itu difungsikan gitu. Saya sepakat, setuju itu. Balikan akal ya Pak ya, akal sehat ya. Kalau dipergunakan akal sehatnya Bang Andi, insya Allah semua manusia memeluk agama Islam. Akan tetapi akal sehatnya kena dogma, kena doktrin akal sehatnya. Sehingga apapun ceritanya imani saja. Mau makan apapun imani saja. Mau makan kursi pun imani saja. Kalau kita berpikir secara logika, saya memang rajin saya membaca Al-Quran yang walaupun terjemahannya. Salah satu yang membuat saya tercengang, terkejut, kaget saya membacanya. Kalau saya nggak silap, saya membaca di surah Al-Baqarah ayat 79. Tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saya tahu. Oh, katanya di sini seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan dari apa yang mereka usahakan sendiri. Ini dari sisi Allah, tahu-tahu tidak karangan mereka. Ini benar-benar terbukti. Terbukti ini ada di kitab Jabur. Di kitab Jabur itu pun isi kitab Jabur itu terbukti dengan tuduhan Al-Quran. Al-Quran pun bukan memfitnah, malahan Al-Quran itu sebagai fakta. Al-Quran menuduh itu memang fakta, benar-benar tulisan manusia. Kayak gospel itu loh, ada gospel yang 4 itu. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu gospel. Andainya lah ada Injil yang asli, tentu berbahasa Ibrani yang aslinya. Jangan lupa surat Paulus, Pak. Iya. Kenapa berbahasa Yunani? Sementara Yesusnya bukan orang Yunani. Itu saja pun sudah keliru. Andainya kita berpikir sehat berpikirnya. Musa dikirimkan kitab Taurat ke Musa itu berbahasa Ibrani, tidak berbahasa Yunani. Nah, ini yang bikin kita apa? Makanya saya lebih yakin lah. Saya percaya ini semua penipuan besar. Mohon maaf kepada umat Nasrani seluruh Indonesia ya. Saya mohon maaf. Marilah akal sehat kita itu kita pergunakan akal kita itu untuk menelaah, mengevaluasi kembali. Gini Bang Andi, saudara-saudara kita nggak begitu rajin membaca Alkitab, nggak begitu rajin, jarang-jarang. Beda dengan umat Islam. Saya pernah terharu ya. Saya terharu begini. Saya melihat orang Islam itu membaca secara berjemaah, membaca Yasin secara bersama-sama. Mana ada kejadian seperti ini di agama lain? Nggak ada itu. Hanya Islam lah yang membaca Al-Quran secara berjemaah, secara bersama-sama. Nggak ada itu di tempat yang lain kita dapatkan itu. Mohon maaf, di dalam agama saya nggak ada itu. Tanyakan ke pendeta semua, saya tanggung jawab, itu nggak ada sama sekali. Hanya Islam lah yang membaca Al-Quran secara berjemaah. Ini sangat langka, hanya umat Islam yang melakukan yang seperti itu. Saya pun merasa terharu melihat itu. Ada kesamaan, kesetaraan dan lain-lain. Itu. Pak Gultom, Anda menyesali nggak sih Anda murtadkan beberapa orang? Anda menyesal nggak Bang? Saya sangat menyesal. Makanya gimana caranya menebus dosa saya itu? Maksud saya itu ibadah apa yang saya lakukan agar dosa saya itu bisa saya bayar kembali, agar Allah memaafkan saya atas kesalahan saya itu semuanya itu yang bikin saya menangis sebenarnya. Sementara umur saya udah mulai tua, sementara kematian itu pasti datang.
Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban saya nanti karena saya menyesatkan orang gitu loh Bang Andi. Makanya saya mohon diberi petunjuk. Sesuai dengan ajaran Islam Pak Sipul, setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa-dosa yang lalu itu dihapus semua Pak. Amal-amal kebaikan Anda terbawa. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap istiqomah aja Pak, insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya. Ya Pak Saiful yang mendoakan kami Anda baru mualaf kok. Pak Saiful itu insya Allah hari ini seperti kertas putih bersih. Semoga diisi dengan hal-hal yang sebagaimana perintah Tuhan dan ya itu diisi dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai tergelincir lagi itu Pak Gultom. Insya Allah mudah-mudahan. SMS-nya Bang Sipul sudah masuk apa enggak? Takut kehilangan jejak nanti. Gimana tadi? SMS-nya Bang Sipul ke Bang Hendy sudah diterima apa gimana? Takut kehilangan jejak nanti. Nomornya? Iya. Sudah saya tulis tadi. Enggak, sudah saya SMS ke Bang Hendy. Bang Hendy nggak tahu. Coba disebut lagi Pak, siapa tahu salah. Disebut aja tapi pakai spasi. Kalau perlu pakai bahasa Batak aja, pakai bahasa Batak nanti ada orang yang artikan. Pak Otawaras, artiin tuh. Nomor disebut. Iya. Nomor siapa yang saya sebut? Nomor saya. Oh ya, sebentar ya. Tadi saya tulis, saya di luar rumah ini. Astagfirullahaladzim. Mana tadi? Buka dulu Buka dulu nomor yang tadi saya tulis mana? Sampai lalu diseleksi Bang Otawaras ya, yang di bawah ada sekitar 70 permintaan ini. Yang Kristen naik. Ini turunin aja di absen tadi nggak mau ngomong. Febiola ini Kristen apa Islam? Gea dibuka mute-nya. Kalau udah dipanggil gimana cara mengirimkan nomor? Nggak disebut aja Pak, kan nanti Anda masukkan di situ baru Anda WA ke saya. 08 Andi 0813 9233 ditambah 7800. Oh iya betul Pak. Di WA aja nanti ya. Ya Pak. Oke. Langsung nge-ping Pak, langsung WA aja Pak. Biar nggak kelupaan Pak. Tapi Pak Gultom ini bahasanya bagus ya, sarjana gitu loh. Agak intelek bicaranya kan gitu ya. Kita nggak pintar lah, biasa-biasa aja gitu. Enggak Bang, beda kalau sarjana yang bicara itu sudah akalnya berfungsi sama ada juga sih kayak Bapak title-nya itu tapi ngaco gitu loh. Ada Pak. Ada. Iya. Tapi akal sehat saya sudah mendingan nih. Akal saya udah sehat. Awal mulanya itu ya Pak ya. Gimana tadi? Awal mulanya pas beberapa itu ada SK nggak sih Pak diutus untuk misionaris itu, ada SK-nya Pak, surat tugas? Setiap kita bertugas teken kontrak baru dikasih SK-nya. Kalau kita nggak tugas nggak dikasih. Waktu itu Bapak teken? Enggak sempat karena bulan 11 kemarin kata hati saya itu dengan kata mulut saya itu terjadi berbenturan gitu, menolak gitu. Karena saya takut terlalu jauh, terlalu banyak melakukan dosa gitu. Jadi saya nggak berani lagi. Ya tapi itu tadi yang dituntut. Anda sudah dikasih beasiswa, tahu-taunya bukannya melanjutkan misi, malah memeluk Islam. Itu yang membuat mereka agak sedikit kecewa sama Pak Gultom kan gitu. Itu satu yang pertama. Yang kedua meminta kembali biaya itu dikembalikan lagi gitu maksudnya. Dihitung memang ada berapa Pak? Kalau dia hitung nggak berapa duit? Lumayan banyak juga loh Bang Handi. Ada itu sekitar hampirlah 1 M itu nanti kalau diperkirakan semuanya sama apanya ya kan. Tapi kan nggak ada perjanjian sebelumnya apabila nanti kita beasiswakan nanti dalam perjalanan. Kan nggak ada perjanjian kayak gitu tertulis. Sebenarnya secara tertulis ya tidak ada sebenarnya secara tertulis. Karena itu kan merupakan apa namanya saya bilang dulu. Kita kan mahasiswa berprestasi.
Jadi kita diberi apa kemudahan kayak kalau di negara lah, kalau pendidikan umum kan diberi beasiswa gitu. Jadi nggak ada sebenarnya dituntut balik untuk dikembalikan biaya. Ini kan hanya apa namanya saya bilangnya, Wan prestasi. Iya, kayak seperti itulah kira-kira. Sama dengan orang kalau pacaran dulu ya Pak ya. Cowoknya sering beliin ini, beliin itu gitu ya, traktir makan. Kalaupun dimasukkan ke dunia hukum misalnya kan, ke ranah hukum gitu ya, diperdata dengan dipidana yang nggak ada sama sekali. Iya nggak ada perjanjian Pak. Iya. Ya sama dengan orang gini loh Pak, pacaran si A sama si B misalnya, ceweknya dibeliin ini, beliin itu, pokoknya semua dibeliin. Pas kira-kira ceweknya ini ternyata dia suka sama laki-laki lain menikah, ya cowoknya nggak bisa nuntut dong. Iya lah. Hampir sama ya Pak. Iya. Ya kurang lebih begitu. Ya. Putus cinta nggak boleh. Ya itu makanya. Nggak boleh, nggak ada namanya gituan lah. Oke. Kalau menurut saya Bang Handi, ini mungkin karena kecewa gitu. Itu ajanya itu. Merasa dikecewakan karena gini, kedoknya kan nanti terbuka kan, rahasia kan, takut saya sebarluaskan rahasia. Kita kan ada di Badan Intelijen. Kalau di negara kita itu anggota BIN, Badan Intelijen Negara. Ini anggota BIN juga saya ini, tapi di situ nanti takut mereka saya bongkar semua strategi ataupun rahasia yang saya ketahui, padahal enggak. Saya enggak ada seperti itu niat. Jangan dibongkar di sini Pak, nggak bagus. Kan tadi udah diingatkan agama lama Anda boleh diskusi tapi nggak boleh menyalah-nyalahkan agama lama Anda itu. Iya. Kecuali pada orang-orang tertentu di ruangan tertutup itu saya mau. Kalau di depan di publik ya kita nggak mungkin lah. Kita kan menjaga attitude, etika ya kan. Betul. Nggak mungkin lah. Kita pun punya menghargai anutan ataupun paham-paham yang saudara-saudara kita yang lain kan gitu. Yang sudah lah kan masih ada yang sudah lah. Ya. Kalau bagi saya berhijrah itu kalau bisa jangan menyakiti orang lain kan gitu Bang Andi. Betul. Jadi kita itu Pak, ini pertanyaan banyak dibawa. Saya harus menyampaikan ya, mohon maaf ya. Abang udah disunat belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah Bang Handi, udah siap saya disunat Rasul. Kita maksudnya kan. Udah lama itu? Setelah seminggu kita mengucapkan kalimat syahadat, saya di Kitan. Ih. Oh iya. Berarti pas mau meluk Islam baru disunat, kirain sebelumnya. Sakit nggak Pak? Sakit nggak? Lumayan lah, nggak begitu sakit kok. Ya paling kayak digigit semut Pak. Iya, betul. Ada lagi dibawa kurang asam minta di spill, enak aja lu main spill aja lu. Bang Andi, tadi yang ngomong siapa itu tadi? Kayaknya dibilangnya Bang Juma menyesatkan. Itu siapa tadi yang ngomong? Udah sering dimari Pak, kalau terdesak kabur. Oh gitu ya? Dia itu nggak punya dasar. Kan tuduhannya kan dibilang Bang Juma menyesatkan, di bidang apa dia menyesatkan? Ditunjukkan dong di mananya cara menyesatkannya kan gitu. Karena tidak sesuai sebagaimana Lukas 2 nomor 11 tadi, tidak sesuai apa yang dia percaya, dan Bang Juma menjelaskan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya itu Kristus Tuhan itu kan yang diurapi Tuhan. Iya. Kalau saya pribadi yang paling fatal Tuhan mengalami kematian, ini yang paling fatal bagi saya. Oke, saya ditegur di bawah Pak, ada tamu katanya. Ya oke. Pak Arif, jangan lupa WA saya Pak. Pak Arif, ada tamu, silakan Pak Arif. Saya juga mau ngopi nih, campur peramposen. Ya, King, selamat malam King. Ya, selamat malam. King, enggak King, dibuka mailnya King. Ya, agamanya apa King? Bang Sepul, pullback saya Bang Sepul. King, agamanya apa King? Enggak Bang. Agamanya apa King? Oh, Islam. Oh, Nona.
Yang naik Kristen ya Nona. Nona. Udah, merah dia turunin aja ganti yang lain. Apa? Bingung. Tujuh permintaan ini Bang Andi. Bingung saya yang mana yang Kristen ya. Ya pilih-pilih lah. Tawaras kenapa? Ngomonglah sama Pak Gultom. Sama-sama mualaf. Iya, enggak, kebetulan beliau kasih nomor saya. Follow back saya Bang Gultom, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut nanti Bang Gultom. Oke, saya boleh. Silitonga Bang. Silitonga ya. Dari mana? Kampungnya dari mana? Sipahutar. Sipahutar. Iya, Dok. Oh, di mana di Sipahutar? Orang Ganjang Bang. Oh iya saya tahu. Semalam itu saya lewat dari Silangit, saya naik pesawat kemari. Follow back saya Bang ya. Iya. Tadi saya sungkan sebenarnya mau naik ada guru Nunda, tapi karena saya dengar ada senior saya kan ada mention, jadi saya naik. Iya. Retno, selamat pagi. Retno agamanya apa Retno? Ini kalau sudah dinaikin nggak ngomong. Waduh. Coba yang Islam dibatalkan dulu teman-teman ya. Yang Islam dibatalkan dulu permintaannya. Diamin. Pak Gultom ditanya-tanya aja gitu loh. Itu Bang Hendi, sebentar Bang Hendi, saya cari Saya lagi balas WA banyak banget nih. Terusin dulu. Bang Andi masih bisa mendengar suara saya? Masih Bang. Apa gini, karena baterai handphone saya kayaknya udah mulai terancam nih. Oh ya, mau istirahat silakan Bang, jangan lupa WA saya ya. Insya Allah besok sore kita ketemu. Ya, makasih Bang Andi ya, makasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Gultom jangan lupa ya otak waras ya, di follow back Bang ya. Abang udah saya follow Bang. Teman-teman yang Islam tolong dibatalkan teman-teman ya. Aduh, makin banyak aja yang minta permintaan ini. Iya, banyak permintaan di bawah. Bingung milih ya. Ada lagi, naikin. Pak Gultom itu nyambung gitu loh. Beda kalau memang orang kan melalui bahasanya tertata rapi gitu loh. Enak, nyambung. Biar tadi ini keluarga keluarga apa tadi Simanung Khalid ya. Ditanya apa, jawab apa. Keluarga, iya. Kalau giliran dikasih pertanyaan itu nggak mau didikte dia gitu. Maunya dia ngomong panjang untuk endingnya kemana gitu. Itu mau bukan diskusi, itu namanya asbun. Makanya itu paling males saya dengerin tuh orang diskusi pakai timer. Waduh, kalau pakai timer nggak ada urusan ini. Karena kita konsisten, kalau orang ngomong nggak boleh dipotong. Ada pendeta Bohairo. Waduh, siapa aja ini ya? Ini ada Bang John nih. Iya, mudah-mudahan dia Kristen Bang. Jangan juga. Mudah-mudahan dia Muslim lah. Bang John. Maaf Bang, kepencet Bang. Enggak apa-apa Bang John. Muslim Bang John? Iya, Muslim Bang. Masya Allah. Ya udah, ucapkan salam dulu baru turun. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar dulu Bang, jangan diturun dulu lah sekalian. Semoga Bang Zuma sehat selalu. Amin. Bang Hadi sehat dan semuanya sehat. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang juga sehat ya bersama keluarga sana.
Semangat. Gimana nih? Ada lagi nih. Ini Bible berjalan ini kok absen dulu nih. Maaf bang, kepencet bang, maaf. Ya. Agamanya apa ini bang? Asal orang naik kok kepencet, mana bisa kepencet? Ada-ada aja. Enggak, maksudnya itu maklum lah saya mau naik gitu Pak De, biasa lah. Gimana Pak De pendapatnya tadi Pak Gultom? Saya nggak nyimak. Wih, mantan misionaris Pak De, baru 1 bulan mualaf. Masya Allah. Sarjana teologi. Wih, keren. Bongkar-bongkar dong. Sarjana teologi. Terus dia dari kampung halamannya si Bolga tadi ya. Sekarang udah di Jakarta stay karena di sana itu tidak nyaman. Pertama dia dapat beasiswa kan, ada semacam minta dipulangi lagi semua yang sudah diberikan jadi sarjana. Terus dia udah dikasih misi untuk misionaris ke Jambi dan apa lagi tadi satu? Dinias apa di mana ya? Ke Padang bang. Di Mentawai sama Jambi. Tapi dia tidak jadi menandatangani surat apa itu namanya persetujuan itu karena sudah tersentuh hatinya. Kok yang saya dengarkan Banyuma, dia pantengin tuh. Akhirnya memutuskan mualaf di usia 57 tahun. Masya Allah. Gitu. Mantap. Berarti termasuk orang cerdas beliau ya. Oh iya. Hampir sama dengan Pak Dance Mumek lah, kurang lebih begitu kisahnya. Sama siapa Pak Haji Pak Pendeta mantan pendeta Dance. Iya. Kurang lebih sama. Oh, Pak, dia telat Iya. Ika Alen, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo, Ika Alen. Pak, dia habis ngarit gini hari? Hah? Habis ngarit? Enggak, habis teleponan tadi. Oh, kiranya ngarit malam-malam. Memang punya sapi ya, Bang. Kemarin sapi gue yang gue titip, siapa yang jagain? Udah aku jual sate dah. Aduh, nggak amanah ini satu ini. Suruh rawat sapi di sate. Duh, nggak benar nih. Ika Alen kok malah kejeda itu gimana ini? Tahu tuh, Tabul. Naikin tuh, bos. Nggak benar Pak Arif Iya sudah, tapi Islam semua ini Bang Handi, gimana ini? Biar Pak D ada kerjaannya dikit lah. Tadi udah membantai otan aku. Sampai puas aku. Saya mau umumkan dulu teman-teman yang mau monitor di sini gitu, apabila ada yang berada di Bangka Belitung dan sekitarnya, hubungi HP saya. Kalau ingin bergabung dengan API Bangka Belitung, hubungi HP saya, nanti akan saya masukkan di grup WA API Bangka Belitung. Itu pesan dari pengurus API Bangka Belitung. Sekali lagi saya ulang ya, yang mendengarkan di sini, baik nanti live maupun offline gitu, karena jejak digital ada di YouTube. Bagi yang berada di Bangka Belitung ingin bergabung dengan DPW API Bangka Belitung, silakan hubungi nomor saya. Nanti saya masukkan di grup WA Bangka Belitung. Gitu. Oh, itu ada Bangka Belitung hadir. Nomor saya udah tahu kan? Nah, silakan WA ke saya masukkan ke grup WA Bangka Belitung. API Maluku juga, silakan. API Maluku juga demikian. Rudi, selamat pagi Rudi. Rudi. Waduh. Bang, mau nanya Bang. Muslim apa bukan Muslim Bang? Udah kenapa diturunin? Yang Kristen yang naik ya teman-teman ya. Jangan bangun tak waras. Saya dibantu bangun tak waras di Del semua biar
ada Kristen yang Kristen yang naik. Saya Itu Rocky Islam Pak Kristen kok udah diturunin. Enggak, dia Muslim tadi. Assalamualaikum. Nggak apa-apa sih dia apa yang sampein gitu. Mumpung banyak penonton ini ya, sambil memilih di bawah teman Kristen naik, saya umumkan ya, dan bersifat undangan bagi umat Islam khusus termasuk juga mualaf bahwa hadiri nanti di Makassar tanggal 24 sampai tanggal 25 di Bolangi, kantor pusat API Makassar, di Rumah Hobbit Bolangi. Kita akan melaksanakan di sana kegiatan peringatan Hari Mualaf sedunia. Bang Andi datang. Wisata mualaf. Insya Allah Pak De. Oh mantap. Ya udah wakili saya. Ya rezeki nggak kemana Pak De. Sampai tahu kita berjodoh lagi Pak De kayak kemarin. Nih, Kan begitu. ibadah. Nih untuk Pak Sugi berangkat gitu kan keren kan? Iya. Siapa tahu ada yang semoga Pak Sugi sama Pak De berangkat. Saya ada pesawat jet pribadi atau aduh kan ya, aman itu kan. Betul. Dan yang nonton 4,3 ini jangan lupa juga kunjungi channel YouTube kami. Ada Julkifli Mabas, ada Andi Selebes Channel, ada Sugi Kristiologi Reaksi apa deh? TV. Sugi Kristiologi TV. Kristologi TV. Ya, Sugi Kristologi TV. Dikunjungi channelnya Pak De. Penontonnya kurang loh itu. Ini baru mulai live nih. Mulai live. Yang 4,4 nonton ya. Jangan share, like, share dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasi, jangan skip iklan gitu. Tata channel juga live Bang Edi. Tata channel juga. Dan channel-channel terafiliasi dengan API. Ada juga Denova Channel. Ya, kemarin dia mau naik, meluruskan saya bilang Denova Channel kan punyanya Mbak Sonya. Mbak Sonya itu adalah DPW API Bali, ngapain lagi izin kan gitu Pak Dea. Nah, buat apa lagi izin gitu. Yang adminnya adalah siapa? Kang Egel Mas Hasbi. Mudah-mudahan monitornya Mas Hasbi sehat selalu di sana. Monitor ya. Baru aja teleponan sama saya tadi. Oh ya wes. Saya sama Bang Sam teleponan tadi itu. Hantu danau. Bang Waras direspon. Di absen. Waras. Iya. Ya, selamat malam. Selamat malam Hantu Danau. Hantu Danau. Ini nggak respon, diturunkan Hantu Danau ya. Kita naik lagi. ATM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Handi, Pak De Sugi, Bang Zuma, semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allah selalu jaga kalian, Allah selalu lindungi abang-abangku untuk berjuang di jalan Allah. Amin. Satu, Bang Handi di Jakarta ya? Bang Handi, kalau Bang Handinya di Jakarta. Iya di Jakarta beliau. Kalau kita masuk untuk API Jakarta bisa Mas? Bisa, Jabodetabek. Boleh Bang, Boleh Bang, gabung aja di situ. Kita sering sama Abang, juga Bang Handi. Bang Handi kayaknya tinggal di Priuk ya? Iya, di Priuk. Oh iya. Insya Allah boleh lah, nanti saya DM Bang Handi lah. Udah. Iya, betul. Insya Allah, silakan Bang. Insya Allah saya DM Bang Handi, biar kalau bisa kita silaturahmi dengan Bang Handi nggak apa-apa lah. Insya Allah kita bisa. Kita juga pengen ada beberapa orang yang ini saya ini dari Maluku cuma stay di Jakarta. Oke Bang ya, kita sambut tamu yang lain dulu Bang. Oke, ini yang pakai bahasa tulisan Ibrani ini siapa? Ini selamat malam. Malam Set Getnik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set Getnik ini. Zoals je vroeger achterkomt, heb je nog heel veel tijd. Set Gewix. Halo. Malam. Ya halo Bang, Islam Kristen Bang. Shalom.
Halo. Salam. Orang boleh nih. Oh, ayo brother. Halo. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, orang luar itu. Iya. Dia pikir gue nggak bisa bahasa Inggris apa? Buset. Wah, Las salah Boy. gue. Halo Las Boy, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim, Las Boy. Halo, malam bang. Islam Kristen bang? Oten bang, Oten. Oten. Apa yang mau disampaikan bang? Mau bertanya atau ditanya bang? Iya tadi saya bang nggak sempat, nggak naik pas ada Saiful tadi Gultom. Banyak mau tanya itu. Kenapa bang? Iya banyak, ada mau ditanya sama Saiful, tapi udah turun Saifulnya. Saya tadi mau naik susah naik. Ada Muslim apa Kristen bang? Kristen dia. Kira-kira apa yang mau ditanyakan, apa itu kira-kira? Enggak, itu tadi untuk Saiful aja tadi bang pertanyaannya. Atau Anda merasa kecewa mantan misionaris memeluk Islam? Apa Anda kecewa apa gimana? Oh, senang saya bang. Oh. Atau Anda mau ikut juga sama beliau, syahadat? Enggak lah bang. Ya kali-kali kan Anda difungsikan akalnya, bedakan antara Tuhan dan manusia kan gitu bang. Karena tadi kan kata Bang Saiful dia kan menggunakan akal sehat. Iya, kalau Anda masuknya ke seberang. Kalau Anda udah sehat kan belum akalnya bang? Kalau saya kurang sehat. Sehat kalau bang. Abang kok jujur banget sih. Makanya saya oten. Abang kok jujur banget gitu loh. Makanya saya oten. Ada oten, agama oten. Mu'alaf ada bang, mu'alaf bang. Otak waras ini mu'alaf bang. Iya. Ada yang mau tanya ya bang? Saya sama Pak Gultom tadi ya, Pak Saiful Gultom. Mualaf juga, kenapa bang? Iya, tadi saya mau tanya tadi sama Saiful tadi Pak Saiful. Banyak lah mengenai kalau dia tadi nggak ada ini kan apa? Misalnya identitasnya gitulah kan. Atau KTP-nya di ini. Udah beliau open cam kok. Beliau on cam memperlihatkan surat sertifikat mualafnya. Bukan KTP bang, KTP. KTP-nya udah KTP, dirubah Bang. menjadi Islam. Dirubah tapi bulan 11 bang. Ya besok aku ketemu sama beliau lah ya. Tadi dia bilang kan dari bulan 11 ya malah. Kalau Gultom itu mayoritas Kristen apa Muslim ya Gultom? Kristen. Saya juga pernah mengislamkan marga Gultom itu. Namanya Ramli Gultom nomor 15 dari Kalau Tarutung. Kalau saya masih ada asli ya bang, ya nih. Hatta si Pengot, ya asli semua deh bang, AKBP. Ya. Sampai carut marut untuk begitu. Musuh udah musuh sobek. Iya bang, ini asli semua bang sih bang, KBP. Semua lengkap nih bang. Sebagai kenang-kenangan saya dulu. Dilaminating bang, kenang-kenangan. Ada mau pertanyaan lagi bang apa? Bang Boy? Nah, tanya-tanya Bang Boy, kenapa bisa sampai meninggalkan Kristen? Nah, kayak gitu Bang. Oh itu privasi dia lah bang. Itu. Nggak apa-apa, siapa tahu abang tertarik kan? Terbuka akalnya, nah, kan tadi ngomong akalnya agak kurang katanya kan? Nggak sehat. Coba kurang sehat ya? Makanya saya oten. Ini gimana sih? Kenapa masih oten? Silakan Bang, mau tanya-tanya sama Bang Otak Waras boleh. Siapa tadi namanya si Penyot? Saiful, oh ini
Bang Saiful Gultom tadi. Enggak loh, abang otak waras tadi itu loh. Nama aslinya siapa? Si Penyot. Marga saya Silitonga. Enggak, itu kan ada tulisan si Penyot Oh, tadi itu apa? Itu surat apa? Tardidi. Itu semua surat apa? Baptis, semua situ ada. Ya. Silitonga bang ya? Ya Pak De. Iya Silitonga ya. Silitonga itu jarang yang Muslim. Silakan mau tanya-tanya bang. Siapa tahu dapat hidayah dari bertanya kan. Hidayah itu macam-macam sih. Ada yang diguroin sama kawannya mau alap dia. Seperti Bang Bonar Marasi, Masya Allah kangen saya sama beliau. Entah kemana beliau itu. Kata beliau itu dia masuk Islam itu gara-gara pas nyuci motor kawannya lewat. Hei Bonar, enaklah kau. Tuhanmu 3, mati 1, tinggal 2 katanya kan. Tersinggung dia. Langsung dipelajari Bible. Apa benar Tuhanku 3? Dipelajari sama dia. Loh kok benar katanya kan. Tuhannya 3 ternyata di situ. Waktu dia membaca Matius 3 ayat 16, 17 ya. Ketika Yesus dibaptis itu. Di situ ada Yesus sedang dibaptis. Di atasnya burung merpati. Ada yang teriak dari sorga. Ini 3 ini bukan 1 ini. Nah, dari situlah dia berpikir keras, akhirnya masuk Islam. Gitu. Ada juga yang mau alap gara-gara kentut. Ah, itu kisahnya Bang Ganef ya. Bang Ganef itu di gereja ada orang kentut. Dia mikir kan, kalau di Islam orang kentut harus berwudu. Ini kok tenang aja beribadah. Dari situlah terbuka pikirannya, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi macam-macam itu orang mendapat hidayah itu. Siapa tahu Bang Les Boy ya bisa dapat hidayah dari bertanya. Siapa tahu kan? Nggak tahu kita. Sebenarnya Pak D ya kan, seperti tadi dibilangkan Bang Gultom tadi ya, yang mualaf tadi. Kalau akal sehat dipergunakan, tidak hanya terdoktrin aja, pasti mereka mualaf. Karena saya bisa buktikan teman-teman OT ini semuanya karena doktrin. Dan selanjutnya doktrin itu menabrak isi Bible gitu. Saya selalu meneraskan demikian. Itu yang saya alami selama ini juga. Doktrin teman-teman Kristen ini menabrak Bible. Jadi coba lepaskan doktrin, coba baca Bible-nya. Dan ternyata juga semalam saya temukan di rumah Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Arif, ada seorang Kristen bernama Kristal, dia membaca Yohanes 5. Ternyata Yohanes 5:30 itu, aku tidak bisa berubah apa-apa, itu tidak pernah diajarkan, dibukakan oleh pendeta kepadanya katanya. Dia secara jujur berkata. Jadi begitulah juga demikian ya teman-teman Kristen lain. Saya yakin ayat-ayat yang bisa mengguncang iman kalian itu tidak dibacakan. Saya yakin itu. Karena semalam terbukti ya, teman Kristen yang bernama Kristal namanya itu, dia dengan jujur berkata, Yohanes 30 tidak pernah dibacanya. Yohanes 5:30, 31 itu. Itu disapa dulu Bang Otak Waras, biar ada diskusi Bang. Ya, selamat malam AMB ya, AMB Clash. Malam, brother, sama penggugat sama malam. Selamat malam. Ya, Kristen Islam Bang. Oh, saya Kristen. Ya, siap diskusi ya. Ada yang mau tanya ya Bang? Ini saya lihat topiknya ya, roh ciptaan Tuhan. Maksudnya apa ya? Ya, mungkin Pak D atau siapa ya? Ya, memang roh itu ciptaan Tuhan, Bang. Itu tertulis di dalam kitab Anda sendiri di Mazmur ya. Di dalam kitab Mazmur itu jelas kok bahwa roh itu ciptaan Tuhan, Bang. Saya tanya ya, kalian rupanya Allah kalian atau Tuhan kalian punya roh enggak? Buktikanlah. Tuhan saya itu punya roh. Nah, roh itulah nanti yang diberikan kepada seluruh manusia. Bukan berarti Tuhan saya punya roh, dia hidup dengan roh. Kalau nggak ada rohnya mati sebagaimana kita, tidak seperti itu. Karena Tuhan itu maha hidup.
Nah, kalau dikatakan maha tentu berbeda dengan ciptaannya. Manusia bentar. Apa buktinya Tuhanmu itu maha hidup? Apa buktinya Tuhanku maha hidup? Iya. Lah buktinya saya hidup. Nggak pernah disalib mati. Beda Nggak sama pernah Anda. mati dia, Bang. Nggak pernah mati. Pak Dewa jawabnya harus truk aja Pak De. Karena Iya. karena yang kami sembah umat Islam nggak pernah turun ke bumi, diolok-olok, diikat tangannya, dipaku, terus dibunuh mati. Bukan itu Tuhan kami. Itu. Makasih Pak De. Kalian itu hanya mau mencari kebenaran agamamu yang tidak mengerti. Kalau kami Kristen, sejarah pengikut Kristus itu Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi banyak orang Kristen yang masuk mualaf karena mereka hanya agama dari lahir. Jadi mereka tidak Gimana tahu. sih? Ini gimana orang masuk Islam agama dari lahir? Gimana maksudnya ini? Agama Maksud- dari lahir dia itu dengar Kristen. Maksudnya Iya kan? mereka itu lahir dari keturunan Kristen, jadi agama. Kalau kami, yang tahu kami mengikuti Tuhan kami yang hidup itu bukan dari agama, tapi dari doktrin sejarah yang membuktikan fakta kenyataan Allah itu hadir, ya kan? Allah nice. itu hadir, ya kan? Yang tidak bisa, ya awalnya tidak bisa satupun manusia ciptaannya melihat Dia. Oh gitu. Gimana? Bentar Bang, bentar. Karena Anda, Tuhan kami, sebelum Anda jauh Bang, sebelum Anda jauh. Karena Dimana, Tuhan kami bentar Bang, itu bentar Bang, bentar. Sebelum Anda jauh, saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia? Itu hanya angan-angan saja atau memang ajaran Yesus seperti itu? Coba. Itu hanya angan-angan Kristen atau memang berdasarkan ajaran Yesus? Ayo silakan jawab. Kemute. Alkitab itu semua adalah ya seluruh pada kitab-kitab yang apapun dia, agama apapun dia, tapi Alkitab Saya itu tanya sejarah. Ini Ibu apa sejarah Bang dari Di? semua Aduh, jawaban. saya tanya, ciptaan Anda Tuhan. mempunyai pendapat bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia supaya bisa dilihat manusia itu Anda dapat dari mana? Apakah berdasarkan ajaran Yesus atau dari mana ini? Ayolah. Tolong sebutkan ayatnya, jangan gabrul di sini. Saya Bible berjalan loh. Coba ayat mana yang menjadi dasar bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia? Yesus pernah mengajarkan gitu tidak? Atau Tuhan sendiri pernah mengajarkan bahwa dia akan datang sebagai manusia? Ayo mana? Halo Ibu. Jangan seperti di gereja Bu. Kalau Anda ngomong di gereja cuma hanya manggut-manggut. Di sini tidak, di sini betul-betul harus berdata ketika kita menyampaikan sesuatu gitu. Data itu lengkap dari Kejadian sampai coba sebutkan satu ayat aja. Ya. Coba sebut satu ayat aja. Mulai kalah itu hadir di Kejadian 1, 2, 3 ya. Kejadian pasal 1, 2, 3. Udah? Nah, mana di situ? Allah hadir di mana? Iya, mula pertama, ya kan? Awal pertama. Dengar dulu ya, biar saya bacakan dulu ya. Saya ambil dulu Alkitab saya. Enggak langsung ini itu kan masih penafsiran. Jadi, ya kan. Ini kan judulmu Gini ini kan. Bu. Tunggu, saya bacakan dulu ya. Enggak usah, saya hafal. Tadi kamu Kitab Anda saya Tadi hafal. kan kamu Gini loh, tanya, yang to the tanya point saja. To the Di point ayat saja. 1 Aduh. aja. Pada itu mulanya. Itu tidak bercerita tentang kehadiran Tuhan, itu bercerita tentang penciptaan, Ibu.
Itu di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gimana di situ ada Allah hadir di mana? Nah, kamu dari tadi ngomong terus, saya kasih dalilnya, kamu dalil apa? Berdalil. Saya minta Tuhan sendiri ngomong dia akan datang sebagai manusia. Ini Tuhan sendiri yang ngomong ini. Di situ berbicara tentang penciptaan. Sudah ada dia dari awal. Makanya Tuhan kami itu. Ya Tuhan itu memang ada dari awal. Pertanyaan saya di mana Tuhan mengajarkan dia akan datang sebagai manusia. Kalau Tuhan yang lain itu datang dalam pertengahan. Sini urusan saya ini Pak De. Gak nyambung loh. Nggak nyambung. Apa yang ditanyakan nggak nyambung. Kalau Tuhan yang aja itu. Bu, kejadian 1 itu bercerita tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hafal saya Bu, nggak usah kau bacakan. Jadi sebelum Anda baca saya sudah tahu. Di situ tidak berbicara tentang Tuhan hadir sebagai manusia. Yang saya tanyakan di mana Tuhan akan hadir sebagai manusia? Di ayat 3. Di ayat 3. Di ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang. Apa itu firman? Firman itu kata-kata. Firman itulah yang menjadi manusia. Di mana ayatnya? Yesus mengatakan bahwa firman itu jadi manusia. Yohanes 1. Yesus ngomong. Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah, itu bukan perkataan Yesus. Roh Yesus. Ya Pak De nggak nyambung Pak De. Di mana Yesus mengajarkan bahwa dirinya Yohanes adalah firman. 1 ayat 1. Coba buka, baca. Itu bukan kata Yesus, Ibu. Saya minta perkataan Yesus di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah firman ini kejadian tadi yang kau baca itu berfirman kejadian Allah. Itu bukan firman jadi manusia. Berfirmanlah Allah, itulah roh Yesus. Nah, berkatalah Tuhan, jadilah terang. Roh Yesus. Di mana di situ roh Yesus? Biarin Pak De, nggak nyambung dia Pak De. Nggak nyambung. Sini gue yang hajar Pak De, sini gue yang hajar. Ya silakan Bang Andi. Bukan Bro, ini nih firman itu bukan berbicara, berbicara dengerin gue yang ngomong. Firman itulah yang kejadian 1 itu, dengerin. Di kejadian 1 itu. Makanya dengerin dulu. Tak usah kalian mau dengerin dulu. Sabar dulu. Kalau saya cepat. Di kejadian 1 itu yang menciptakan itu siapa? Bapak atau Yesus yang menciptakan di situ? Silakan. Di kejadian 1 siapa yang mencipta? A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Mas saya nggak kombo. Kalau nggak tumbang-tumbang loh. Kau kok di mute ya? Iya, jawab. Yang kejadian 1 siapa yang mencipta di situ? Roh Allah. Bukan Yesus ya? Sudah itu Yesus. Oh, jadi Yesus Allah yang mencipta. itu menjadi manusia, itulah firman-Nya. Jangan panjang. Dengerin pertanyaannya. Yang menciptakan itu A. Bapak, B. Yesus. Itulah firman-Nya. Saya nggak nanya firman. Saya ulang. Yang menciptakan alam semesta ini A. Bapak, B. Yesus. Roh Allah. Siapa itu roh? Ya, roh Allah, roh Yesus. Yang menciptakan siapa? Firman Allah. Orang gila. Saya ulang lagi. Yang menciptakan siapa? Ayo. Yang menciptakan A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Usiksa kau dengan pertanyaan. Pilih yang ganda. Saya jelaskan kalian mute. Enggak, jangan dijelaskan. Jawab dulu. Siapa yang mencipta? Bapak atau Yesus? Tidak perlu aku menjawab pertanyaanmu karena kamu tidak memang sulit menjawab. Memang sulit menjawab. Kalau dia jawab Yesus, berarti Yesus yang menciptakan. Kalau dia jawab Bapak, berarti bukan Yesus. Nah, berarti kerjasama. Ayo. Yang masuk mualaf itu karena dia nggak mengenal udah, Yesus. Gak usah pindah. Lu jawab ini. Gua skakmat lu. Siapa yang mencipta? A. Bapak, B. Yesus. Jawab. 1. Roh yang menjadi firman kayak begini. Orang gila begini menghadapi Pak Desuki. Nggak nyambung Pak De.
roh Iya. Allah. Orang gila Pak De. Akan gabrul aja ini orang. Orang Pak De udah serius ngasih data, ternyata orang gila. Ketawa-ketawa kalian. Tertawalah orang kau ngomong asal Kalau jeplak. kau mati, enggak Ya itu mulai ikut gereja dia. Mulai misionaris dia. Bagus, saya buka sedikit Bang Andi. nggak ada jaminanmu untuk masuk surga kalau mati. Kamu Tapi kalau Kak, saya, surga itu kau cuma cita-cita karena di Babylon itu nggak ada surga. Yang di Babylon itu hanya neraka. roh Allah ada dalam hati Ya udahlah, saya. udah turunin aja lah orang kayak gini ya. Orang gila. Orang gila ini. Nggak Bang Andi, nyambung, nggak sebelum nyambung. sebelum terus sama saya dulu Bang Andi ya. Iya, hajar. Bu. Sebaliknya Ibu, kalian itu yang gila tadi karena yang Ibu kalian tidak bawakan itu, tahu Bu. Halo, Bu. jalan kebenaran. Ayat yang tadi Ibu bawakan itu, Bu, itu himne, Bu. Itu ayat tambahan ya. Yohanes 1:1 sampai dengan 1:18 sudah. Sempurna. Sabar dulu, Bu. Ibu dengar ya. Yohanes 1 itu ada sisi Alkitab ayat. yang lain itu Dia nggak bakal kedengerin. Ini mau orang gila ngomong terus. Itu hanya ayat kalau Alkitab Platonis. Kristen Bingung, Bris. Ini orang Dia mabuk. kejang-kejang. Jadi Bu, itu Yohanes 1:1 sampai 18 itu himne Platonis, Bu. Saya buka data dari Vatikan, Bu ya. tidak Ibu paham nggak perlu himne kau Platonis? menyimpulkan. Ini juga ditegaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Nah, saya mau buka data di Bibel Sampai Vatikan, Bu ya. muntah darah pun kau. Iya, Kalau itu kau nggak apa-apa. Penonton yang kita edukasi sini. Kalau Ya, kau saya buka tidak data sedikit ya. dipilih masuk surga. Buka. Ya, Tunggu sekedin. ya. Jadi buat kita ketahui juga ya, ini saya buat data di Vatikan juga diakui ya. Ini resmi Vatikan punya. Kita buka tadi yang ayat Ibu. Pada Ini mulanya ya. Iya. firman. Nah, Ini udah di sini, ngedomperin orang di sini ini. dikatakan Bu, ini himne Platonis. Tahu Ibu arti himne apa? Ini ternyata ya, kalau kita artikan ini, saya buka data Segala ini. Himne sesuatu. itu adalah sebuah bentuk syair, nyanyian, pujian. Itu ayat pujian, bukan kitab suci, bukan ayat suci Bu. Himne itu pujian. Himne Platonis itu pujian. Saya lepas seorang Pilo yang berupa pujian dia. Kabur dia. Jadi ini ya Bang Da. Jadi di sini jelas dikatakan di Bibel Vatikan ini pujian ini. Itu ayat pujian itu. Bukan itu sesungguhnya. Betul itu Bang. Iya. Berabad-abad sebelum Yesus lahir, himne ini udah ada. Ini yang nulis pernah sholat Jumat enggak? Enggak. Pemakan babi? Ah iya. Oh iya. Jadi di situ himne itu dirubah oleh LAI gitu loh. Di situ himne terakhirnya firman itu berasal dari Theos. Logos itu berasal dari Theos. LAI merubahnya logos itu adalah Theos. Jadi berasal diganti menjadi adalah. Lihat aja Ya, itu original teksnya. bukan ayat Bang, bukan ayat suci, itu pujian. Ini juga. Iya benar. Ya, benar. Sebelum Yesus lahir ini baru udah ada Bang. Udah ada. Ini yang banyak mereka tersesat itu. Firman menjadi manusia. Padahal faktanya firman menjadi daging itu ayatnya. Ini pujian. Tapi ibu tadi nggak mau mendengar, ngomong sendiri. Biar aja Bang, orang di bawah 4.500 orang di bawah nih ya. Biar terbongkar semua nih. Ini Vatikan, mana lebih Vatikan daripada ilahi. Kalau dikecilin, dibilangin lagi Allah adalah roh. Dari mana Allah roh? Tuhanmu aja yang roh. Parah gitu. Pada udah serius pula lagi kena prank. Mau bacain kejadian orang saya apel, ngapain harus dibacain? Saya dulu pernah nanya pendeta, di kejadian Tuhanmu siapa? Yesus. Di kejadian 1 siapa yang mencipta? Bingung. Terpaksa dia menjelaskan yang di sana yang menciptakan Bapak melalui firman. Saya nggak tanya bagaimana cara menciptanya. Yang saya tanya di kejadian 1 itu siapa yang mencipta? A Bapak atau A Elohim, B Yesus? Siapa? Mentok. Kalau dia jawab Yesus, berarti wah kena ini nanti urusan ke bawah nih. Kalau dia jawab Elohim, berarti bukan Yesus yang mencipta. Makanya mereka ini kalau ke diskusi sama Yudaisme, kelar urusannya. Segala sesuatu diciptakan oleh firman.
Tapi yang berfirman siapa? Emang firman itu nongol sendiri, nggak ada yang berfirman gitu? Yang menciptakan itu yang berfirman. Itu loh, keluar dari yang maha kuasa berfirman. Jadi kalau Yesus itu adalah firman, jadi sang pencipta beryesus gitu. Aduh, benar-benar ini ajaran Platonis. Inilah himnenya ini tadi yang memasukkan di situ, Bang. Himne ini yang merusak mereka. Ini himne, ini syair ini. Bahkan dia di sini Bang Andi ya, ini pihak gereja mengakui loh himne. Ujian. Ini pihak gereja ini. Jadi mereka tersesat banyak di sini. Kalau kita buka di Wikipedia juga begitu. Himne itu adalah pujian. Syair seorang si himno Platonis itu. Dan kan nggak ada ayat ini Bang Andi kan? Nggak ada kodeknya Bang Andi kan? Ini kan? Coba buka himne samain dengan Yohanes 1. Bahasa Indonesianya. Himne bahasa Indonesia. Himne Platonis Yunani bahasa Indonesia. Oh, ini saya bawa nih himno Kristi. Ini kan saya artikan tadi dari apa tadi? Himne ini saya artikan lagi ternyata ini semacam syair gitu Bang Di. Iya. Himne arti syair. Syair untuk menyanyi, untuk apa gitu. Itu. Jadi Yohanes 1 sampai 18 itu ada himne Platonis, tidak ada kodeknya. Yang ada itu ada ya 1 sampai 119 saja gitu. Ini pihak gereja juga mengatakan demikian gitu. Ini GKI Kota Wisata. Bahkan kita diketik aja dulu Bang, diketik dulu mulai pencarian himne Platonis Yunani, diketik Bang. Mulai dari awal. Nanti mau nongol dia. Himne Platonis Yunani. Ya, enter. Iya. Nah itu nomor 1 tuh. Diklik Bang ya. Ya diklik aja. Udah nongol belum? Nah baca tuh perbedaan antara Yohanes 1 dan himne. Ada di situ Bang. Ini dari awal ya. Ini ya, saya baca dari awal ya. Para penginjil dan pendeta selalu menggunakan awal kitab Yohanes sebagai pendukung pendapat mereka bahwa terdapat kalimat Trinitas dalam Alkitab. Entah mereka bodoh atau pura-pura tidak tahu kalau ayat-ayat tersebut sebenarnya adalah ayat-ayat palsu yang menyusup saat penyusunan Alkitab. Mari kita membaca Alkitab berikut, ini penjelasannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Ayat ini berasal dari himne Platonis yang apa nih? Yang diperkenalkan yang bunyi kalimatnya pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu berasal dari Allah. Nah, kata berasal berubah kan? Berubah. Itu, nah, di atas apa? Ini awalnya. Coba, itu berasal di atas adalah. Di sini saya buka lagi ya. Adalah. Nih. Dirubah. Nah ini. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Ini kontradiksi. Mestinya adalah itu berasal di situ Bang. Berasal. Nah, mari kita baca original teks. Tapi susah waktu yang kayak tadi diajarin kayak gini Bang, nggak masuk. Udah nonton aja Bang Andi yang di luar. Benar. Jadi himne ini ya, ini Vatikan loh. Mereka mau melawan Vatikan. Siapa mereka? Kita bawa data Vatikan soal sini. Mereka RAI, siapa RAI? Apa lebih hebat RAI dari Vatikan? Di sini sudah jelas dikatakan himne Christian himne. 2 kali disebut ini. Christological hymns. Artinya syair. Syair atau lagu. Firman itu kata-kata bukan Bang Andi? Kata-kata dong. Kata-kata. Coba ya kalau kata-kata kita pakai pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama dengan Tuhan. Kata-kata itu adalah Tuhan. Nggak bisa. Kok kata-kata Tuhan? Kembali. Tuhannya Kristen kata-kata. Yang benar itu Kejadian 1 pada mulanya Elohim berfirman, itu baru benar. Nah, baru benar itu. Jangan kata-kata dulu baru. Kata-kata dulu baru yang berfirman, berkata gimana ceritanya? Lah ya, Pak Firman kan kata-kata. Pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama Tuhan. Kata-kata itu adalah Tuhan. Loh,
Berarti Tuhan Kembali. mereka kata-kata. Kembali pada mulanya adalah Tuhan berkata-kata. Nah, baru benar. Baru benar tuh. Iya, Itu ini baru kalau benar. aslinya kata-kata nih, word kata-kata. Iya, word. Coba Word. itu. Di God and the word of coba and the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the Nah, word terus lanjut. was God. Was God. Nah, kata-kata itu adalah Tuhan. Tuhan. Iya. Berarti Tuhannya Kristen kata-kata dong. Kalau mestinya situ from God, berasal dari Tuhan, bukan Iya. was. Iya. Wash the word. Apa itu wash the word? Udahlah Pak De, jangan bahasa Inggris Pak De, Bosnya nggak enak gue terlampau. dengernya. Pak De, Nggak jangan enak bahasa ya? Inggris Pak De, nggak Ya enak kan gue saya denger Inggris, gitu loh. Inggris market. Jadi begitu teman-teman di bawah ya, teman-teman Kristen ya, yang 4.000 orang ini ada sebenarnya karya farm. kata-kata. Bang Otak Waras, karya farm ini Kristen ini. Oh, karya farm. Ya, karya farm ada mau dibantah? Di sini tadi udah dibacakan Bang Andi ya. Di sini Ya udah teruskan aja, caci maki kalian nggak apa-apa. Kok caci maki? Siapa yang caci maki ya? kok caci maki, ini fakta kok. Caci maki sama yang tadi itu, siapa tuh tadi yang dikatakan orang gila tadi sampai diturunin. Ya ini aja Bang Bantang, usah yang udah berlalu. Emang gak nyambung Tadi kan tadi kalian- Bang Karya. Emang gak nyambung Udah kan? lanjutin aja. Itu kan ajaran agama kalian, silakan lah. Caci maki aja. Ini ajaran Lanjutkan. siapa? Imna ini Ya, ajaran kamu siapa? kok- Tidak, kalian tadi kan itu kan sikap kalian, itulah ajaran kalian. Yang membahas kita Memaki. apa sih ini orang ini? Mulai Ya, ngaco. turun aja. Aku udah tahu kok sifat kalian itu kayak gimana. Nah, yang menciptakan, Memaki yang orang. menciptakan, Ya udah. Hei, yang Itulah menciptakan sifat alam kalian semesta udah. siapa? Kenapa Udah, bang? Kenapa bang? siapkan Kenapa aja. ada apa itu? Lanjutlah. Kenapa bang? Ini jangan dinaikin satu ini Lanjutlah. namanya nggak benar. Yang menciptakan alam semesta siapa bro? Ya siapa yang tahu? Terus lu tahu apa? Ya memang kamu tahu apa tentang penciptaan? Saya tahu lah. Ya kamu tahu dari mana? Karena dari Al-Quran saya tahu. Oh berarti beda dengan kita. Ya, terus kamu tahu penciptaan dari mana? Ya saya nggak tahu. Saya kan Ya, ini nggak kiper tahu. lah. Lah ikut ternak babi di bawah lah. Nggak tahu apa-apa. Lebih Naik, bagus turun. kamu Udah, cuma tahu dari turunin. Al-Quran. Turun. Apa ada? Nggak tahu apa-apa kan? Udah nggak tahu apa-apa naik. Jadi lelucon nanti kasihan. Nggak enak. Gue Kasihan capek Kristen. ketawa. Capek Malah gue nambah ketawa buruk Pak De. nanti. Dan nanya berilmu, jujur, santai, santun gitu loh. Iya. Siapa ini? Ini tadi Los Boy bagus, jujur dia. Saya belum sehat akalnya bang. Bagus loh itu, jujur dia. Ronan. Buron nomor tua. Buron nomor tua. Nokia 3310. Pak De dulu pernah punya HP kayak gini ya Pak De? Wah, gara-gara beli HP itu istriku minggat. masih ingat aja masa lalu. Ya gimana dulu kan HP itu dipandang kurang begitu penting kan Bang Andi. Zaman-zaman itu kan. Ekonomi juga masih susah, malah saya beli HP tinggal minggat lah sama istriku. Iyalah orang buat beli beras dibeliin HP. Nokia 3310. Kalau nggak 3310 itu 325 apa ya? Ya kayak gitulah. Bang Firman. Firman Pals. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya. Nama lu nggak keren bang? Ribut kali dengan nama aku di. Enggak, firmannya bukan tertulis P bang. Firman bukan Fir. Gara-gara nama aku. Namanya berilmu, jujur, santai, santun gitu loh. Iya. Nah, itu lagi dengerin Bang. Siapa ini? Nice Bang. Los Boy bang. Iya saya belum sehat akalnya bang. Jangan berkelahi gara-gara nama aku. Ya, Kodrat. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Halo Kodrat. Di mute. Kodrat. Wah.
Bang Ya, Kodrat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya Bang, apa yang mau disampaikan Bang? anu Bang, saya cuma mau tanya apa di daerah Gorontalo atau Manado itu sudah ada apologet? Api maksudnya kan? Iya, iya, iya. Iya, belum ada kayaknya. Cuma ada orang-orang yang udah ingin mau membentuk, tapi sampai sekarang belum terrealisasi gitu. Oh, iya, iya. Cuma itu saja Bang yang saya mau Iya ya tanya. Bang, makasih Bang. Yuk. LB malam, LB. LB. LB selamat malam. Assalamualaikum. Alah, baru ngucapin salam udah diturunin. Yang naik langsung jawab ya. Selamat malam Om Bing. Om Bing. Halo, Halo Bang Hombing. Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Oh Kristen. Silakan mau bertanya atau ditanya? Mau bertanya Bang. Oh silakan. Aku mau bertanya ini sama Bang Juma dulu nih. Iya ya. Nanti kalau Bang Juma enggak jawab biar saya yang jawab atau lainnya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Nah Bang Juma, aku mau kenalan dulu Bang Juma. Yang bertanya aja Bang, beliau lagi menjauh dari perangkat. Tanya aja. Oh iya. Pertanyaanku simpel aja Bang ya. Tiga Bang. Ya silakan Bang. Apa pertanyaannya Bang? Pertanyaannya Bang. Terima kasih Pak De, silakan. Apologet Islam atau Kristen ini sejak kapan ini dibentuk Bang? Apologet Islam ataupun Kristen sejak kapan dibentuk Bang? Sejak adanya peradaban manusia itu apologet itu kan bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya itu pembela. Jadi sejak adanya peradaban manusia kata apologet itu Yunani ya. Kata dasarnya misalnya pembela itu sudah ada karena manusia ini membela dirinya dan membela kepercayaannya. Gitu jawabannya. Jadi di Indonesia sejak kapan itu Bang? Sejak bahasa Indonesia pembela diartiin ke bahasa Yunani Bang. Apologet itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya pembela. Membela. Mempertahankan. Begitu Bang. Oh berarti apologet Islam. Oh berarti apologet Islam Iya. Berarti pembela Islam, pembela Kristen gitu. Nah, begitu pintar lo. Oh. Jadi kok bisa Bang apologet bahasa Yunani bisa jadi ke apologet Islam? Bahasa Yunani itu bukan bahasa masuk kitab suci kan? Itu bahasa umum. Boleh siapa aja boleh pakai. Yang penting maknanya jangan disalahgunakan. Begitu. Jadi bahasa akademis itu. Bahasa kampus lah. Iya. Oh, walaupun dari Muslim itu dipakai bahasa apologet gitu. Muslim banyak bisa berbahasa Yunani nggak apa-apa. Muslim banyak berbahasa Inggris nggak masalah. Muslim banyak bisa berbaca Chinese. Oh ini sese gitu bisa. Bahasa Jepang juga bisa sayonara. Bahasa Inggris anenasio. Bahasa Korea anenasio bisa. Bahasa Jawa juga bisa nggak apa-apa. Muslim boleh mempelajari seluruh bahasa. Begitu. Maksudnya gini loh Bang, istilah apologet tadi kan dari Yunani. Nggak boleh orang pakai bahasa Yunani ya, dilarang ya. Nggak, aku kan bertanya loh Bang. Ya boleh lah, kan artinya Kan bahasa nggak ada Indonesia. larangannya. Emang nggak ada larangannya. Maksud aku tadi di Indonesia sejak kapan itu ada Bang istilah kata apologet di Islam? Ya tenar itu setelah adanya perdebatan di YouTube ini, kata apologet itu kita pakai. Setelah kita belajar bahasa Yunani, ya kan, ada orang-orang yang make, ya nggak ada masalah toh. Kalau itu tujuannya benar. Apologetika. Ya.
Kalau di bahasa Apologet itu, Indonesia kan bro, itu, bro. Bang. Apologet itu bukan bahasa Bible, bukan. Apologet Bukan, aku itu menarik ke Bible loh. iya, bukan bahasa Bible. Istilah kalau Jadi di bebas bahasa orang Indonesia pakai. kan Bang, apologet itu apa? Kan udah dijelasin Pembela iman. Udah di Pembela iman. Iya, udah 67 kali dijelasin tadi. Kenapa masih diulang-ulang lagi apologet pertanyaannya, bro? diambil dari bahasa Yunani. Iya, apologet bahasa Iya, Yunani emang gimana sih? masalahnya apa sih ini orang? Masalahnya apa? Aku bertanya loh, Abang. Nah iya Dia kan kan udah udah- dijelasin. Apologet itu artinya pembela. Nah karena ini konteksnya keagamaan jadi pembela iman. Orang Kristen yang membela imannya disebut apologet Kristen. Orang Islam yang membela imannya disebut apologet Islam gitu loh Bang. Oh, berarti pembela iman. 68 kali nih, 68 kali nih. Bukan pembela agama. 69 kali nih. Pembela iman atau pembela agama? Ah, udah terserah kamu mau yang mana. Dah, kamu sukanya yang mana? Pembela agama atau pembela iman terserah. Iya, saya Masih balik bocah. bertanya, kamu suka yang mana? Masih bocah ini Pak De. Bocah. Terus menurut kamu arti apologet apa, bro? Menurut kamu saya tanya balik. Arti apologet apa? Tadi kan udah aku bilang Bang, bahasa apologet itu setahu aku dari bahasa Yunani kan gitu. Iya, apa arti menurut kamu apologet itu artinya apa? Tadi orang abang udah bilang. Ya udah, kenapa kamu tanya lagi? Bro, Pembela menurut iman kamu kan? apologet artinya apa? Pembela iman tadi dibilang kan? Kau setuju gak? Pembela iman? Kau setuju gak itu? Enggak. Ya, terus apologet aslinya artinya apa? Itu apologet berbahasa Yunani. Kamu ke kebun aja dulu malam-malam. Siapa tuh ada mangga tetangga bisa lu colong ya. Dah turunin Ya, aja bener lah, lu. nggak jelas orang-orang Bahasa kayak gini. ilmiah bahasa Nggak bener lu. Apologi namanya, berapologi. Waduh. Kapan sih Oten itu waras otaknya gitu? Ini asal ketemu Oten otaknya nggak ada yang waras sih, heran aku. Ditanya apologet artinya apa, dikasih jelaskan. Dia nggak setuju. Terus ditanya apa arti apologet, dia juga nggak tahu. Koplak kan? Koplak. Parah. Ya, selamat malam Rohul. Sama Martua. Malam. Selamat pagi. Rohul ini Pagi, kayak Bang. udah ngorok. Bang, otak waras turunin aja. Rohul turun aja. Ngorok kayaknya. Selamat pagi. Iya pagi Bang Rohul, Bang Martua. Islam Kristen Bang? Kristen saya. Oh ya silakan. Apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Mau nanya aja ini. Oh boleh. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT berapa banyak ya? Banyak Bang. Cuma yang harus kita ketahui, yang wajib kita iman itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran Bang. Oh, berarti Iya. 4 ya. Iya. Tapi selain itu juga ada kitab-kitab lain yang disebut suhuf. Makanya dalam Quran ada dikatakan suhufi ula Ibrahim wa Musa. Ya jadi ada suhuf-suhuf, tapi itu tidak wajib kita imani. Yang wajib kita imani itu ada 4, Taurat, Zabur, dan Injil. Juga Quran. Nah gitu dia. Ya. Terus kalau di Al-Quran manusia pertama itu siapa ya? Ada Bang. Kalau di Quran itu jelas dengan tegas menyatakan Adam. Cuma kalau di Bible ini, bentar Bang. Cuma kalau di Bible ini dia mengatakan Adam, tapi anehnya nanti ketika Kain mengembara itu menikah dengan perempuan, tahanannya siapa itu Bang? Jadi Dulu, aku nggak sampai ke situ. nggak apa-apa, saya selalu melakukan perbandingan jawaban saya. Kita runut biar supaya kita bisa lebih jelas nih. Gitu. Nah, Iya Bang, di Bible malah tidak ada nama Adam Bang. Di Kejadian 1-3 penciptaan ada. Tidak ada kata Adam di situ. Tunggu dulu host. Oh iya. Tuhan kan, kita kan Hanya semua manusia ngomong saja. dong. Ya jangan semua ngomong, bingung kita yang mana mau didengar. Nah, Mas Bibel tadi Mas bilang Adam ya, itu sesuai Al-Quran. Nah,
Adam itu diciptakan Allah di mana, Bang? Di surga. Di surga ya. Oh. Kalau di Injil, Bang, sepengetahuan Abang, Adam itu diciptakan di mana, Bang? Di surga juga. Saya bisa buka datanya. Enggak, kalau katanya teman Kristen di bumi Tunggu katanya. dulu lah, host, jangan kepanasan, host. Di surga, Ini surga. Semua ngomong nih 1, 2, 3, 4. Satu-satu aja ngomong. Nggak usah Ya, kan Anda yang punya kepanasan, Bible, santai loh. aja, santai Pak aja. Melatua, Anda kan yang punya Bible, mestinya ada yang Santai menjelaskan. aja, host. Kan saya kan disuruh tanya, gimana sih, host? Santai aja. Ya kan? Kalau di Torah manusia diciptakan melalui di mana? Di surga, sudah dibilang di surga kok. Ya. Ada yang bisa menguatkan kalimat saudara kalau misalnya di Bible, di Injil atau di Torah manusia pertama itu diciptakan di surga. Iya, di situ kan Gan Eden. Gan itu surga, Eden itu namanya. Ya, aku mau minta data loh. Nah itu di Kejadian 3 itu kan jelas itu. Iya. Di surga, Bang. Oh, di surga ada tanah berarti ya. Nah kalau nggak ada tanah gimana bisa hidup tumbuh-tumbuhan? Oh, di surga ada tumbuh-tumbuhan. Lah ada lah, ya itu yang dilarang dimakan itu. Oh, iya. Ada lah, makanya di dalam Islam itu kan Adam dilarang memakan buah, ya pohon dari buah itu, buah kuldi. Itu di surga kejadiannya. Iya. Iya ya. Berarti Adam itu diciptakan di surga. Betul. Terus Anda baca di Yehezkiel 28 ayat 13 dulu dong, kita bicaranya ke lari-lari dari Bible, Injil ke Al-Quran yang mana? Aku bicara ke Al-Quran nih. Oh, tadi kan Anda sudah bawa Bible. Makanya saya tunjukkan. Ini aku kan ngomong namamu kan Bible. Ah iya Bible ya. Makanya jawaban saya itu selalu mirroring, Bang. Jawaban saya selalu mirroring. Ya Quran ya Bible gitu, Bang. Enggak, kalau ya Anda nggak boleh membatasi jawaban saya, Bang, nggak boleh. Begitu rendahnya Al-Quran kau bandingkan dengan Bible yang sekalian bilang Bible itu Jangan pendek seperti itu lah, Bang. Anda kan bertanya. Posisi Anda itu kan bertanya. Host, tenang aja, host. Kalian ngomong loh, banyak kali ngomong. Bentar dulu, Anda kan bertanya. Di sini yang punya Komal itu Muslim, Bang. Gitu kan? Jawaban saya nggak boleh dibatasi jawaban saya, Bang. Saya itu selalu mirroring. Biar orang Kristen ini kan buta kitabnya kan. Nah, saya sebagai Bible berjalan, ketika saya menjawab, saya tunjukkan ayat Biblenya, saya tunjukkan ayat Qurannya, biar sama melek gitu, biar nggak bodoh terus di kitabnya sendiri gitu, Bang. Bible berjalan, Mas Bible berjalan. Kau nggak malu ya kau sandingkan Al-Quran dengan Bible kami yang kalian bilang itu palsu? Sebenarnya masa kau sandingkan? Itu Torah itu, Bang. Perjanjian lama itu bukan kitab Anda, Bang. Iya. Aja, host. Kami ngomong Tuhan ini. Loh iya, di Torah itu tidak mungkin Tuhan itu turun langsung ke bumi. Masa Tuhan kemudian menciptakan manusia di bumi? Bumi itu kan tidak bisa menampung Tuhan. Host, kan gitu kan? Tentukan siapa yang mau ngomong, host. Jangan semua ngomong. Aduh, Anda itu. Anda kan bertanya. Anda kan jadi bertanya. gini loh. Nggak malu. Jadi Kau gini. nggak malu Bible berjalan. Bentar, Bang. Saya jawab, Bang. Iya, saya jawab. Bible yang iya, saya jawab. Dengar. Kenapa? Jadi kita tidak sedang. Bentar, Bang. Saya jawab. Ya kan? Jadi. Kau marah kan kalau nggak kayak gitu kan? Marah kan? Jadi gini loh. Saya itu tidak sedang menyetarakan. Ingat ya, kalau disetarakan ya jijik lah kami menyetarakan Quran dengan Bible, karena Bible itu jangankan setara dengan Quran, setara hadis doa pun tidak, karena tidak jelas siapa penulisnya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah sedang memberi data kepada Anda, ya kitab yang Anda percayai gitu loh, karena tidak mungkin saya hanya menjawab berdasarkan Quran, karena Anda tidak percaya Quran, itu yang saya lakukan, gitu, paham? Iya.
Jadi ibaratnya itu buang sampah pada tempatnya gitu Bang. Iya, iyalah sampah yang dibuang itu misalnya kayak ayat yang dimakan kambing kan gitu kan. Nah ya seperti contoh Bible itu kan tidak jelas siapa penulisnya ya kan. Itu kan nemu dari selokan sebesar ini kartu ATM tiba-tiba jadi 20 pasal. Padahal Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Tunggu dulu Yohanes dong, ini saya adalah orang idiot belum dan selesai loh buta bahas huruf. Al-Quran loh. Anehnya Saya orang belum idiot selesai. buta huruf kok bisa nulis kitab. Itu aneh itu. Iya. Yang Umi siapa? Jadi itu Yohanes pertanyaan Bang. tadi. Yohanes Iya, itu kalau Nabi Muhammad itu kan umi, tidak bisa baca dan tidak pernah nulis kitab. Yang lucu ini Yohanes itu buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Iya. Iya. Yang Umi siapa? Yohanes idiot dan buta huruf. Kau nggak Anda jawab. buka Yang di Umi dalam siapa? Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dalam bahasa Yunaninya Yohanes dikatakan Eisin agramatoi kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Tadi kau Kok bisa bilang nulis masalah kitab? Quran ya. Terus Coba kau jawab dulu itu. belum Bentar selesai. kau jawab dulu itu. Lah, Bagaimana kau orang buta kau suruh huruf dan orang bertanya, tapi kau bertanya balik. Enggak. Saya Gimana ingin peraturanmu? saya ingin tanggapan Anda. Kau rubah lagi. Orang idiot dan buta huruf kok Aku bisa mau tulis kitab bertanya itu gimana? Enggak jawab. Dari awal kan keren Enggak mau jawab. Mau bertanya. Ya kau udah bertanya. turunin, kalau enggak mau jawab turunin aja. Kok takut? Udah Bibel? Kok takut, turunin Bibel? Bang. Kok takut? Turunin. Bibel? Kok takut? Enggak mau jawab Ya, dia. kok takut? Dia hanya Room mau segini menyerang, besar. tapi begitu diserang balik dia kelabaan. Dia menuduh Nabi Muhammad umi. Iya, saya iyakan. Nabi Muhammad umi artinya tidak bisa baca. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah nulis. Nah, yang lucu lagi orang yang buta huruf dan idiot kok bisa nulis kitab? Bagaimana caranya? Itu dong ditanggapi. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya disebut Eisin kai agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Ayo dong, mikir dong. Jangan hanya mau menyerang, tapi diserang balik ke Anda nggak siap. Kelabaan. Ustaz Tata, selamat pagi Ustaz Tata. Waduh, belakangan Ustaz Tata ya. Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya orang idiot nulis kitab ya? Boleh saya Sebentar dulu. Silakan Ustaz Tata barangkali bisa menjelaskan apakah yang masuk akal itu Adam itu diciptakan di bumi atau di surga, Ustaz? Ustaz Tata, silakan Ustaz. Enggak, kalau kita pakai Quran ya di surga, atau di Kejadian 3:23 itu ya surga. Udah langsung tetap. Nah, ya kayak gini. Nah, sekarang gini ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Berarti kan Jannatun Aden kan gitu. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ibaratkan dikembalikan kepada bumi gitu. Kalau kita pakai data seperti Ustaz Sugi, pakai Quran dan Bible supaya apa? Mereka nggak salah paham seakan-akan di Bible pun itu di bumi gitu loh. Padahal kalau kita pahami, diusir itu berarti kan dari ke tempat yang lain kan gitu. Kayak gitu. Oke, kita bahas lain aja lah. Otaknya udah jelas, sudah disampaikan oleh Ustaz Sugi tadi. Jadi kalau Adam itu diciptakan di bumi, diusir ke bumi juga namanya transmigrasi. Emang Adam transmigrasi gitu? Nah, Paris, Kristen apa Islam? Tolong di siapa Ya, Waras? Noah Paris, selamat malam. Noah Paris. Kalau nggak ada jawaban turunkan aja Noah langsung. Paris turun aja ya. Oh, ternyata udah pada kejang-kejang kayak ini. Ya, silakan Jagal kalau mau ada pertanyaan atau berdiskusi.
Iya, kalau saya itu sebenarnya pengen bertanya begini, ketika di sini siapa yang percaya kalau neraka itu tempat hukuman? Pendapat saya seperti itu. Apa pertanyaannya? Siapa di sini yang percaya neraka itu tempat hukuman? Oh, jadi neraka itu tempat tamasya ya, Bang ya? Jawab saja. Ya saya percayalah memang neraka itu tempat hukuman. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Markus 9 ada bentar Bang. Bentar Bang, saya sedang menerangkan. Di dalam Markus 9 Anda baca dari Saya ayat tidak butuh keterangan di sini, Bang. Saya tidak butuh keterangan. Ya saya butuhkan Jadi itu kita saya nggak boleh, kamu nggak boleh membatasi saya. Saya orang yang menguasai Bible. Jadi saya ingin membuktikan apakah neraka itu hukuman atau bukan. Berarti gitu loh, ya. Berarti Anda Kristen kan? Bukan. Berarti Anda Kristen. Bukan. Loh, Saya Islam. Anda menguasai Bible, kok bukan Kristen? Islam kok menguasai Bible? Lah karena memang nggak ada orang Kristen yang menguasai Bible seperti saya. Emang apa salahnya? Nah, berarti Anda Kristen. Oh tidak. Berarti Anda Kristen bukan Islam. Oh bukan. Loh, saya nggak mengandalkan Yesus. Kok saya Kristen gimana sih? Iya, kitabmu saja Bible, kok orang kamu menguasai Bible? Lah kitab saya Quran. Cuma saya itu lebih hafal Bible, lebih menguasai Bible. Kalau nanya Pak, ketika kami jawab itu diem. Iya diem lah. Gimana? Kemana-mana. Bible gitu loh. Ini bisa diskusi enggak? Saya mau menjawab nih. Quran. Karena gini Bang, kenapa saya tidak hanya memakai? Yang saya butuhkan itu jawaban. Iya atau ini tidak? Ini apa gitu. sih? Ini apa ini? Jadi gini loh, saya itu kenapa harus mengutip Bible? Karena kalau kita hanya pakai Quran saja, orang Kristen nggak percaya. Nah di dalam Bible, Quran itu, udahlah turunin orang kayak gini nggak ada gunanya diajak diskusi. Udah ganti. Cari yang waras. Kenapa oten ini koplak semua ya? Kenapa sih oten ini kok koplak nih? Padahal di Biblenya Pak Sugi. Iya, saya mau menjelaskan bahwa neraka itu tempat hukuman. Di mana? Markus 9 ayat 32 sampai ayat 38. Di situ kata Yesus, "Jika tanganmu menyesatkan, penggalah dan buanglah ke api. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan tangan kudung daripada dengan badanmu yang utuh masuk ke neraka. Di mana di sana apinya tidak pernah dipadamkan, ulatnya dan tidak pernah mati." Itu tempat hukuman. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini dipotong-potong. Dasar bahlul. Halo, Bible berjalan. Ya, apalagi? Ya, kita lanjutlah dulu. Kau jangan panas sekali. Kau jangan membatasi saya menjawab kalau mau diskusi. Nggak boleh. Udah jam 2, Emang siapa Anda mau mengintervensi saya? Santai-santai baik lah. Santai-santai apa? Orang kau nggak mau mendengar jawaban saya kok. Santai loh, sampai santai Pak. Ada pengikut Paulus kejang-kejang semua naik. Iya, kejang-kejang semua. Coba dong. Tunjukkan Anda waras gitu loh, Anda waras gitu loh. Kok kejang, santai baik. Diskusi santai kayak buat malu Kristen kok naik ini. Iya. Orang dia tanya, dijawab, diintervensi saya. Aneh, masa jawaban saya diintervensi? Gak boleh kita dong. Balik ke topik, back to topic. Terserah saya dong. Ya, back to topic lah, terserah lah. Ya, saya akan jawab sesuai dengan pemahaman saya dan keilmuan saya. Anda jangan intervensi. Iya, dan jangan juga intervensi jawaban saya nanti. Giliran saya tanya, ngebul ubun-ubun mau menjawab. Andi, santai aja Andi. Satu orang aja ngomong, nggak usah takut. Selamat jalan. Apa ini? Ini kok tipenya otentik koplak-koplak semua ya. Ini Christian Soler ini murid saya dari Amerika ini. Benar, Pak Christian apa kabar? Aman. Sehat Bang, sana? Ya. Udah ketemu si Udin?
Luas Pak, Amerika itu luas. Ini dulu Christian Soldier ini Pak De sering masuk di Zoom juga Pak De. Apa kabar nih? Sehat bang, sehat bang. Ya, baguslah. Salam-salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti Ini apa sih ini? adalah Turunin dong. Allah. Wah, sok-sok salah dia ternyata anjing juga dia. Kejang-kejang semua apa sih? Kami dapat bidadari ya Pak Sugi ya. Mereka dapat istri 100 boneng-boneng. Yang menggelondeng akunnya Bang Zuma itu, Pak De. Itu sahabat Bang Zuma itu. Yang menggelondeng akunnya sahabat Bang Zuma itu ternyata. Iya, wajar lah. Mamanya ngelonte udah nggak laku, makanya pakai akun-akun palsu dia supaya dapat koin. Nickname-nya itu sahabat Bang Zuma. Kemarin gitu ya? dia pakai logo sahabat Bang Zuma itu kemarin. Iya, saya tahu kenapa mereka itu seperti itu. Karena mamanya udah tua ngelonte nggak laku, jadi dia cari koin di TikTok dengan nyamar-nyamar gitu, supaya dapat koin. Hah? Ya mamanya ngelonte udah nggak laku itu. Dia itu kan dikasih makan dari hasil ngelonte. Kalau bukan hasil dari ngelonte, dia akan malu memakai akun orang lain, nyamar-nyamar malu. Tapi karena makanannya itu didapat dari ngelonte mamanya, dia nggak punya malu, nyamar-nyamar gitu ya. Dede Harahap, selamat pagi. Pagi Dede Harahap. Disapa kalau nggak nyawa diturun. Turun ya. Ya. Oten yang naik pada kejang-kejang semua Pak Sugi. Buat malu Kristen, saya yakin ya teman-teman Kristen di bawah pasti kok sadar, pasti banyak mualaf nih. Beginilah tampilan mereka buat malu Kristen. Saya belum pernah menemukan orang diskusi itu, mendengarkan diskusi karena Pak Bom, kenapa? Saya selalu mendengarkan diskusi gitu, saya mau murtad. Belum pernah ada yang denger nggak kayak gitu ya? Jadi nggak ada deh. Tapi udah ratusan, bahkan ribuan orang mendengar diskusi. Kenapa mualaf? Gimana nggak mualaf? Cara menjawabnya begitu muter-muter kayak tadi. Buat apa jadi Kristen lagi kalau kayak gitu? Itu. Jadi grup-grup yang tadi naik ini ya silakan aja. Jadi orang blow on seumur hidup nggak ada masalah sih. Lanjut lagi, aku mau makan lapar. Ya, Lost Boy naik lagi nih. Lost Boy. Ya. Iya bang, nggak ada kawan saya bang. Kenapa diturun nih tadi itu bang mertuanya bang? Udah ikut aja jejakku. Kau tengoklah teman-teman mau naik semua pada kejang-kejang semua tuh. Nggak mampu diskusi, macam-macam tingkahnya. Riko Kurniadi. Manusia, individu itu bang, biasa. Marga apa kau le? Sepertinya bahasa anak kita dong. Mau tahu aja kau. Gua sama ilah. Kok malu kau mengaku Batak? Dua tadi kenapa diturun nih bang? Ambung diskusinya, dia mengintervensi jawaban saya. Masa saya nggak boleh jawab memperbandingkan? Iya, tadi kan host ikut juga, seharusnya netral host. Ya jangan diintervensi dong, saya itu kan sedang mengedukasi. Menurut pandangan Quran begini, pandangan Bible seperti ini, diintervensi sama dia. Dua-duanya tadi itu. Dia tanya, apakah neraka itu siksaan? Iya, menurut Al-Quran. Menurut Bible bagaimana? Ternyata siksaan juga. Kenapa nggak boleh saya jawab pakai Bible? Kan aneh kan? Jangan diintervensi kalau ada orang jawab, gitu loh maksud saya itu.
Kenapa saya harus mengutip Bible juga? Karena orang Kristen nggak percaya Quran. Nah, kalau Biblenya sudah mengatakan begitu, dia percaya atau tidak? Itu saja banyak ditolak, gimana sih? Apalagi pakai Quran. Ya seharusnya maunya tadi netral bang. Ini kan berat ke abang dia. Ya karena udah dia nggak kondusif bang. Nggak kondusif lagi ya, diturunkan sama host. Udah abang mau diskusi aja deh sama saya atau sama siapa situ, silakan. Kalau diskusi beda. Kalau bertanya, dengarkan penjelasan yang menjawab kan gitu kan. Betul. Uang nyerocos. Dia itu bertanya bukan butuh jawaban, tapi bagaimana dia bisa nyerang gitu loh. No, saya kok diserang. Saya lebih menguasai Bible daripada orang Kristen manapun. Bagaimana bisa nyerang saya? Ya kena tampol lah. Nama saya aja Bible berjalan tuh. Saya debat mau setengah hari, sehari nggak buka Bible saya sanggup. Nah itu. Ya tadi orang abang juga nyerang ibu apa itu tadi? Itu kan menyerang itu namanya. Nah, komparasi itu bang. Itu bang. Dia itu tidak mau interaksi dia, cuma mau nerocos sendiri. Coba interaksi. Misalnya saya tanya di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan atau dirinya itu adalah firman jadi manusia, jawab dong. Bukan ngalor ngidul, lari ke Kejadian. Oh yang saya tanya Yesus ngapain lari ke Kejadian? Itu berarti abang ngarahkan pikiran abang. Bukan ngarahkan pikiran saya. Karena begini bang, kenapa saya tanyakan itu? Berdasarkan Amsal 3 ayat 5. Dikatakan apa? Percayalah kamu kepada Tuhan dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Sementara ibu tadi itu hanya berdasarkan pengertian sendiri, tidak berdasarkan yang tertulis bang. Gitu loh. Nah itu gak namanya boleh. Mirroring bang. Mirroring namanya. Saya itu sedang bang. mirror. Kalau ditanya di mana Yesus mengajarkan ibu itu tadi ngasih Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 nggak selesai. Betul. Kejadian 1 ayat bang itu saya hafal bang. Saya hafal ayat itu. Ya, itu berarti sama juga yang abang bilang tadi Amsal. Gini. Jadi gini bang. Yang bilang tadi itu abang bentar. Bisa mendengar Amsal. Oke. Kan saya tadi nanya bang, denger ya. Saya nanya di mana Tuhan menjelaskan bahwa dirinya akan datang sebagai manusia. Dia bawa kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 3 ayat 1 ayat 3 sampai 5, berfirmanlah Allah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Maka dipisahkannya lah yang terang itu dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, di mana di situ Tuhan jadi manusia, bang? Ada di situ. Tuhan jadi manusia di ayat itu. Coba pada diksi mana dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 yang bisa kita ambil kesimpulan Tuhan jadi manusia? Coba terangkan ke saya. Los boy. Ini kalau nggak percaya ya, pasti nyerocos ini. Ayo, saya naikkan lagi. Langsung pesimis ini, aduh. Yang pesimis lah, Pak. Ya, terus saya tanya terakhir, di Kejadian 1 itu yang menciptakan alam semesta, Bapak B. Yesus, nggak dijawab. Gimana? Menurut kamu Los Boy yang menciptakan alam semesta siapa? Yang A? Bapak B. Yesus. Yang C ada C. C keduanya. Itu ya C saya. Oh, berarti dua oknum yang menciptakan ya. Kerjasama. Berarti Tuhan bohong kalau begitu, karena di dalam Yesaya 44 ayat 24, aku menciptakan langit seorang diri. Siapakah yang mendampingi aku? Mana ini yang benar, kamu atau Tuhan nih? Bukan, abang itu jangan ngarahkan pikiran abang ke orang mendoktrin. Saya bukan mengarahkan bang, saya itu menyampaikan ayat. Ayatnya begitu bunyinya. Pertanyaan itu pilihan A atau B. Udahlah bang Adi,
Lanjutlah Bang Adi, nggak ada yang waras oteng ini. Berjalan sini kita masih ngebahas Boy. dulu Bible berjalan. Lot Boy, menurut kamu yang menciptakan manusia siapa, Lot Boy? Pencipta. Siapa namanya? Pencipta, Bang. Ya, pencipta itu kan punya nama, bro. Siapa menurut kamu, bro? Menurut saya. Ya. Menurut Al-Quran atau menurut Bible? Menurut aja. Emang kau ngerti Al-Quran? Menurut Bible mula. Enggak ngerti Al-Quran. Maksud saya kalau saya tanya balik, nah, pencipta manusia menurut Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Bible siapa? Pencipta, Bang. Siapa? Pencipta. Pencipta itu namanya siapa? Tuhan. Tuhan itu namanya siapa? Itu kan udah gelar itu, Bang, Tuhan. Ya, Tuhanmu siapa sih? Lot Boy, nama Tuhanmu siapa? Ya, Abang cari lah. Masa saya lagi menjawab? Abang tahu. Masa sih? Selama ini kamu Tuhanmu nggak tahu namanya? Tahu, abang searching. Nanti ini kan mendekati Natal nih, 25 Desember. Itu hari lahir siapa? Abang tanya hari lahir tanggal 25 Desember. Iya, itu siapa yang lahir 25 Desember? Kan banyak yang lahir tanggal 25 Desember, Bang. Yang kau peringati Natal itu loh. Kamu nggak Natal ya? Abang, pertanyaan abang itu panjang kali. Bilang Natal. Ya udah, gua pendekin deh. Kalau bensin di tempat kamu itu berapa per seliter? Eceran apa SPBU? Eceran lah. Eceran. Langsung nyambung ya. Iya, kalau soal dunia aja langsung nyambung. Soal ketuhanan kok langsung pekau. Eceran berapa, Bang? Serius, eceran berapa, Bang? Eceran 13 liter. Kalau di pom bensin? Nyambung kan? Tapi jangan, Lot Boy ini mau belajar. Lu jujur anaknya. Kalau harga ikan mahal ya, Bang, sekarang ya di kampung ya? Ikan apa itu? Kayak ikan bandeng gitu, sekilo. Bandeng, nggak pernah makan bandeng saya, Bang. Biasanya beli ikan apa, Bang? Lele. Lele sekilo berapa? Yang isi 5 sekilo berapa? 25, Bang. Lele biasanya 35 apa 45 ya sekilo ya? Balik ke ketuhanan, Bang Andi. Ya habis ini Pak, dia lele dulu. 25.000 sekilo. Iya, murah sih lele mah. Kalau nama Tuhanmu siapa, Bro? Loh, tadi kan itu kan tadi kata apologet. Apologet apa? Ya, udah tahu. Langsung ngeblank kan. Bukan, tadi kan abang Giliran dikit aja kan ngeblank dia. masa nggak tahu? Nggak tahu saya, Bang. Saya cuma tahunya itu kalau lu biasa bawa mobil, Bang? Bolot Boy. Jadi kalau ginilah saya tanya. Tadi kan Nggak, Bang, entar dulu saya tanya. Biasa bawa mobil nggak? Tuan abang siapa? Saya udah jawab tadi, Allah Subhanahu wa taala. Lu biasa bawa mobil nggak? Namanya siapa? Allah. Lu biasa bawa mobil nggak, Boy? Maksud saya tadi itu Allah gelar atau nama? Nama. Boy, lu bisa mikir nggak sih, Boy? Tapi bensinnya eceran di kampus saya mahal ya, 17.000. Boy. Iya kan 17. Iya 17. Karena dari pom bensin itu melalui jalur 15 kilo lagi jalannya rusak. Jadi mahal, ongkosnya mahal, Boy. Mahal lah, biaya transportasinya itu mahal, Bang. Iya, karena diojekin masuk. Kemarin saya ojekin masuk, motor saya meleduk bannya satu. Itu kan rugi lagi gue. Beli motor listrik Bang? Iya, ban bekas saya pakai. Makanya mau ganti ban baru, belum cukup duitnya, Boy. Saya kan ngojek. Beli ini motor listrik saya bilang. Motor
Motor listrik nggak bisa di kampung mah, jalannya rusak, becek. Motor kamu kemarin itu udah lunas, berapa bulan lagi cicilannya, Boy? Kontan saya bang. Kenapa? Jadi motor bang, kontan. Tronton? Lu bawa tronton? Spontan. Apa itu? Uhuy. Bang Andi. Hah? Beli kontan. Oh, beli kontan. Oh, nggak pernah nyicil ya? Pernah bang, pernah juga. Takut sama leasing gitu ya? Waduh, leasing tuh lintah bang, lintah darat tuh. Nyambung ya kayak gini ya, Boy ya? Iya, memang cocoknya kita ngobrol gini aja nyambung. Iya. Cocoknya ngobrol gini aja, Boy. Iya. Agama itu nggak ada habisnya bang. Kalau iya gitu. Iya. Kampungmu di mana, Boy? Ya, damai Medan bang, Medan. Oh, Medan. Sibolga, bukan? Medan bang, Medan kota bang. Oh, Medan kota. Sama bang, saya aku di Medan kota juga. Wih, mantap lah bang. Di mana itu bang? Di Amayani. Ahmad Yani. Iya. Serius abang Ahmad Yani. Iya, dibilangin. Itu di situ daerah Sultan itu bang. Apa? Konglomerat semua situ, Ahmad Yani itu. Ya saya kan security bang. Kalau malam saya security bang, kalau siang saya ngojek. Orang-orang Saya jaga. orang-orang kaya situ bang. Iya, saya jaga rumahnya bos. Nyambung ya? Kalau main malam bang, saya jaga. Tapi nggak boleh masuk ke dalam bang, ada batas-batas di pos-pos aja kita duduk ngopi ya, tiap pagi. Lumayan nomor 52 bang. 52. Ya. Siap. Oh, sampingnya bang apa ini? Tahu nggak bang? Gimana? Yang tahu yang ada dekat pospol. Dekat apa? Dekat pospol. Pospol apa? Pos polisi lah. Pos polisi Ahmad Yani. Ada pospol baru. Oh nggak tahu, pernah kesini kau? Gimana kau Lay? Pos polisi Ahmad Yani yang di mana sih? Baru dibikin 2 minggu yang lalu. Allah. Tuh penjagaan. Polisi dia itu. Salah kau itu. Enggak lah. Nyambung ya? Situ Ya udah mas. Madras. Bos, nyambung kalau gini. Lanjut lagi. Bang Kota Waras benar kan ya? Di Ahmad Yani ya? Iya. Di Kelapa Merdeka tuh pos polisi. Nah itu. Iya. Kau di mananya Pak? Saya di Teladan. Bos Boy. Ahmad Yani kantor polisi mana? Dekat kereta api loh. Selantas itu. Stasiun kereta api. Aku di Teladan, kau di mananya? Di mana mau aku bilang? Aduh. Dekat-dekat Teladan lah. Panjang tuh bos. Ada yang Waras, ada yang barunya naik tuh, direspon dulu. Ya. Nyimas, selamat pagi. Nyimas.
Udah banyak yang aneh-aneh hotel ya. Jius, selamat pagi Jius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Lanjut. Ada yang sampai gak? Ada yang sampai gak? Mau pinjam cepet dulu bang. Sama Cik Kodam. Selamat pagi Cepot. Waduh, kepencet bang. Lagi tap-tap kepencet nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang naik oten-oten pada mabuk mungkin bang ya? Udah kejang-kejang mereka bang. Aduh. Tingkahnya banyak kali. Iya, ditanya tinggal jawab. Nanti kalau mau nanya baru, kalau udah selesai dijawab kan gitu enak diskusinya. Oke, selamat pagi Luffy. Oi, halo. Ya, Islam Kristen bang. Islam bang. Ya, ada yang mau sampaikan bang? Gak ada bang. Cuma dengar-dengar aja. Siapa Kojulius? Mana ada Kojulius? Yang mana Kojulius? Kojulius mana turun kalian? Mana Kojulius? Kojulius silahkan naik kok. Kalau Kojulius yang mana Kojulius? Selamat pagi Kepas. Kepas. Aduh, ada bocor halus. Ini aja orangnya ya. Lah malam para pengangguran sukses. Jius itu kok Julius? Ah masa kok Julius? Iya Pak Ustadz. Katanya kok Jius itu kok Julius? Ustadz Pak Arif. Apaan ini roh ciptaan Tuhan? Roh itu ya Tuhan lah. Gimana konsep cara ketuhanan kalian? Siapa yang pernah tahu Tuhan itu punya roh? Aduh. Banyak Glenn belajar baca buku literasinya harus banyak dia. Ya kalau kau Julius naik lagi dong. Yang mana orangnya? Kok katanya kau Julius? Apanya ini meluruskan mereka kok, memberikan pelajaran biar cerdas. Ya, selamat pagi, If. Makassar, selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ini mulai dari tadi itu saya monitor semua. Dua orang Kristen yang naik dan sebagainya, ada cenderungnya tidak ada yang benar. Jadi saya itu seperti orang gila ketawa sendiri. Ya, seperti orang gila. Saya mendengar semua. Saya tidak pernah tinggalkan. Sudah hampir 3 jam saya di sini mendengar, terus mendengar. Kadang-kadang saya masuk, saya pikir nggak usah lah, baik mendengar aja lah. Udah pada gila semua mereka Pak, pada kejang-kejang. Iya, banyak sekali Kristen masuk, giliran ditanya malah coba ngoceh terus, nggak tahu menjawab dulu. Benar siapa tuh yang bilang tadi? Saya itu katanya hafal masalah Bible. Saya juga paham masalah Al-Quran ya. Itu. Terus gunanya saya hafal Bible karena itu gunanya. Kalau ada orang Kristen tidak tahu kan namanya bahasa Al-Quran, dia tidak tahu, makanya saya jawab dengan bahasa Bible. Oh benar sekali.
Benar sekali apa yang diucapkan tadi itu. Bos saya tadi siapa? Mamat siapa kak? Benar, dia kuasai semua tawa. Walaupun itu Bible sebenarnya tidak perlu karena bukan agamanya kan. Dia kan kalau Kristen punya. Tapi dia mau hafal. Supaya ada orang Kristen dia bisa dijelaskan. Oh begini adanya, begini. Itu benar sekali itu. Tidak disalahkan. Halo host. Iya Pak. Mereka sudah pada kejang-kejang semua Pak. Iya. Gak mampu diskusi, narasinya tak apa-apa aja. Apa kejang-kejang? Ya itu fakta. Diskusi itu santai dong. Ya, tunjukkan akhlak, tunjukkan kekristenan itu benar, baik, santun. Ya. Naik malam buat malu. Ya bikin malu. Artinya Anda naik bertanya siap menjawab. Dan jawabanmu itu Beda harus Tuhan kita ada beda lah, makanya nggak bisa ketemu. Kalau ada dua Tuhan, Kepas, kalau ada dua Tuhan, Kepas, kalau ada dua Tuhan, Kepas, kalau berantem sesama Tuhan gimana tuh Kepas? Mikir. Bukan gini loh. Ya, itu kau mikir kau. Tuhan tuh pada hakikatnya satu, mau manusia manapun tuh. Pakai otak Gini, sih. Tuhan kami menampakkan Kalian yang salah memilih Tuhan. Salah, anak Bunda Maria kan Tuhan kan. Kalian yang keliru. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Sudah Allah. jelas Yesus itu mengaku anak manusia. Kau bilang Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 jawabannya itu semua. Buat malu aja kau. Dan Tuhan. Kembali original teks. Sudah dibuat data di sini. Kau masih ngeyel ya kau. Kalian tuh korban LAI tau nggak? Nah, ini Kepas lagi mabuk ya. Lagi mabuk kau Kepas. Lagi mabuk Kepas. Ada di Alkitab saya Tuhan ditulis, tapi kamu bilang Tuhan ditulis di sini. Ini Bibel Vatikan ini si Tuhan ini. Lagi Master. mabuk Kepas. Mana nih Bibel LAI pada Vatikan? LAI itu gak ada apa-apanya dan sudah mengaku kesalahan terjemahan 5.000. LAI sudah mengakui melakukan kesalahan sebanyak 6.577 terjemahan. Kok pula masih ngotot. Dan dalam waktu dekat kamu bilang begini loh. Itu kalau LAI udah ngakui kok kau masih ngotot, aneh kamu. Di situ ditulis Tuhan. LAI sudah mengakui dan bahkan direvisi. Tolonglah. Maka inilah umat-umat oten ini. Mana pengakuannya? Tolong kok buka aja di YouTube itu, ya? Kau buka itu di YouTube. Gak bisa begitu parah kawan bernarasi. Kau parah kau. Di versi Vatikan Bibel Yohanes 13:13 yang kau bawakan itu di Vatikan juga itu master. Kok masih ngeyel sih kamu nih? Loh, kan sudah selalu saya buka data itu. Sekarang apakah lebih hebat? LAI itu belum berubah loh. Otak udang, aduh. Mabuk sih Kepas ini. Bocoran mabuk nih. Mabuk Kepas. Gak pernah. Saya kan harus suci. Gimana sih mau mabuk? Sudah bolak-balik aku buka data Yohanes 13:13 versi Vatikan. You call me teacher and master. Muncul nggak pakai selamat malam kayak selamat pagi kayak gitu kan. Tadi kan udah saya bilang selamat pagi para pengangguran sukses. Nanti saya bilang assalamualaikum walinanar. Waalaikum ya lanar gitu ya. Iya makanya tadi kan saya bilang Ustadz Arif. Selamat malam para pengangguran sukses atau selamat pagi. Tuhan kita beda memang beda. Teman-teman Muslim yang minta naik di cancel dulu ya. Ini udah banyak berunda di atas. Kita mau butuh narasumber dari Kristen. Iya, ini saya narasumbernya. Iya, apa? Kamu sama saya aja yuk. Ini ada Ustaz Tata mau masih segar. Ustaz Tata silakan kalau mau berdiskusi Ustaz Tata. Nah, si Kepas langsung demior kalau diajak diskusi itu. Belum saya statement aku. Yang datang si Martua kan Kristen itu. Dia mau ngomong Ustaz Arif. Ya langsung dialog kita biar ada ngobrol ya. Apa mau bahas? Satu aja ngomong. Silakan. Siapa yang menciptakan langit?
Oke, langsung gas. Ya, mau nanya Tahta 01 ya. Ya, silakan. Tadi si Bible berjalan nggak selesai. Udah langsung nanya aja. Tunggu dulu lah, sabarlah. Terus emosi kau Ya enggak, enggak usah nyebut Ustadz Luki, langsung bertanya apa? Tunggu dulu, sabar, biar tahu alur ceritanya. Terus emosi aja. Kakak mau turunkan kau ya, kau turunkan ya. Habis itu dialog habis ini ya. Nah, tadi manusia pertama katanya Adam. Biarkan bang. Bang tak waras. Masih bisa aku kan bertanya, host? Ya silakan, ada Ustaz Tahta di sini. Ya. Diskusi apa bertanya? Bertanya. Oh ya berarti kalau diskusi Anda tidak punya data ya. Silakan. Ya bertanya nih. Jadi tadi katanya Adam diciptakan di surga menurut versi Al-Quran, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya Tahta 01. Siapa manusia kedua setelah Adam? Oke. Jadi manusia TikTok aja, Bang. Iya, dalam Al-Quran itu As-Sajdah ayat 7. Itu Adam diciptakan. Lalu setelah itu Hawa. Ya, setelah itu dari keduanya itu ya anak-anaknya sudah. Ini di ayat As-Sajdah ayat 8-nya. Dan di ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insan min tin. Yang memerintahkan segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaannya manusia dari tanah. Lalu ayat 8-nya, summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Dari Adam dan Hawa ini kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air mani. Ya udah. Oke. Tahta 01 tadi bro bilang itu ada Hawa, tapi di Al-Quran nggak ada kata Hawa. Ya, di Al-Quran itu Hawa itu kalau kita kan tahu Al-Quran itu dengan tafsiran asbabun nuzul, nahu, syara, balagha, ilmu badai, bayan, ma'ani, ilmu lugat. Kalau ingin tahu mana Adam Hawa di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 35, Al-A'raf 19. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wa zaujuka di situ Hawa, baca Jalalainnya. Al-A'raf juga gitu. Ayat 19. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Sama. Hawa namanya. Udah, silakan apa lagi? Kalau Adam kan letter dia di Al-Quran kan jelas. Ya ada masalah. Nah, kalau Hawa kenapa kau simpulkan itu Hawa padahal itu bukan letter Ya kan ada penjelasannya, siapa istrinya di situ. Makanya kalau belajar Al-Quran itu 15 ilmu harus paham. Sehingga per kalimat tahu kita menjelaskan sesuai dengan penjelasannya yang sudah disahkan di dalam Islam. Udah, silakan nanya yang banyak. Kalau sudah dijawab pakai data, jangan ngeyel. Nanti tatang debat pakai Bible, kamu tidak berani kamu. Enggak, kan saya disuruh diskusinya kan bertanya saya. Ya makanya, silakan nanya apa lagi? Nah, berarti Adam dan Hawa itu incest dong, atau gimana? Kenapa? Adam dan Hawa itu nikah gitu, makanya punya keturunan. Nah iyalah, nikah itu apa sih maksudnya nikah itu? Dengan nikah itu berarti dapat ridho dari Allah. Kalau kita Bang Handi dengan perempuan sebelum dia menikah belum diridho oleh Allah, maka dengan qabil tu sigot maka Allah ridho. Lah kalau Adam langsung wahai Adam dan Hawa beranak cuculah, berarti kan perintah Allah. Sudah, kalau kita perintah Allahnya lewat menikah gitu. Bukan kawin ya? Iya, kalau kawin itu di kamu. Kalau Kristen kan ada aturan dari Yesus nikah. Berarti kawin kayak binatang gitu, kawin namanya. Oh, nikah ya, bukan kawin ya? Iya, kalau dalam Islam menikah karena nikah itu ada tata caranya dari Tuhan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Kristen kan nggak ada yang mengajarkan nikah. Mana ayatnya?
Kalau nikah itu kan setahu saya kan di Al-Quran itu harus ada wali, ada saksi, ada mahar. Ya terus, kalau dalam Bible gimana? Adam dan Hawa gimana versi Islam? Loh, kalau manusia keturunan Adam dengan nikah, karena kita bukan nabi. Nah kalau nabi kan langsung Tuhan bicara dengan para nabi, menerima wahyu mereka. Ya langsung. Langsung bicara, langsung bicara. Nah, iya kan namanya, coba namanya nabi atau utusan itu apa sih? Coba apa? Kalau dalam Islam manusia yang menerima wahyu firman Tuhan. Kalau dalam dalam Bible Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Berarti kan Tahta tadi ngomong bahwasanya kalau nabi itu penerima wahyu langsung. Tapi Muhammad kenapa nggak pernah berbicara langsung kepada Allah? Kalau Nabi Muhammad itu sama dengan Musa melalui malaikat. Tapi kau bilang nabi. Kamu nanti saya tantang debat loh ya, udah mungkin berani karena Bible kamu ada di otak saya. Nabi. Tunggu. Kan kamu nanya ya. Kamu nanya. Ingat, kalau kamu mau saya tantang debat kamu. Berani kamu? Aku mengikuti Gak ada ilmunya kau. Saya jawab. Jadi para nabi ini menerima wahyu. Dong. Nah, tunggu dulu, saya mau jawab ini. Kalau kamu udah mau saya jawab, saya tantang debat, berani kamu? Pendetamu udah mungkin berani itu. Apalagi kamu. Aja ku hadapi Tahta, santai aja. Oke, sekarang mau dialog, mau bertanya nih? Iya, aku kan mengikuti narasimu tadi. Ya sudah, ini saya jawab. Kamu saya kasih kesempatan bertanya seharusnya. Oke. Silakan kau jawab. Jadi Nabi, oke, dengerin. Dimio dulu. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilai. Jadi para nabi atau utusan menerima wahyu dari Tuhan, firman Tuhan dengan 3 cara. Melalui wahyu seperti Allah berfirman kepada Abraham melalui mimpi. Abraham mendengar suara, itu wahyu di dalam mimpinya. Nah, untuk lainnya Nabi Muhammad, Musa, Yesus semuanya itu melalui malaikat. Contohnya Musa, Nabi Muhammad. Kalau Musa dari Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Jadi Nabi Muhammad, Musa semuanya itu pakai malaikat. Karena Tuhan tidak mau langsung turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Oke, jadi kalau kamu nanya kenapa Nabi Muhammad mutata melalui malaikat, ya semuanya pakai malaikat. Musa malaikat, Keluaran 3 ayat 2, Abraham malaikat, Kejadian 22:11, Yakub malaikat, Kejadian 32 ayat 1, Zakaria malaikat, Lukas 1 ayat 11. Kau samakan ya semuanya sama Nabi Isa. Oke, sekarang nanya apa lagi? Ayo. Sudah, nanya apa lagi? Enggak. Kau yang aku tanya itu Nabi kalian loh, Nabi Isa. Iya, kan pakai malaikat. Akhirnya saya jawab, bukan hanya Nabi Muhammad. Di Bible juga semua para nabi malaikat. Kau jangan melihat. Sudah silakan nanya apa lagi? Kan kalau Adam itu. Nanya apa lagi? Kalau tak mau nanya saya tantang dialog kamu. Lah, kok takut? Kau Tahta santai aja. Iya, saya berani. Kamu berani dialog dengan saya? Pakai Bible. Santai aja kau Tahta. Takut. Ya udah silakan nanya lagi apa? Santai aja kau. Ya silakan mau nanya apa lagi? Kalau saya nanya ke kamu, kamu mencret, tidak mungkin bisa jawab kamu. Nah, terus ngukurin orang kau. Silakan mau nanya apa lagi? Iya, aku masih mau rujuk pada yang statement. Udah selesai itu. Nanti kamu saya tantang dialog, gemetar kamu nanti. Aku mau nanya loh. Ya silakan, apa ayo? Iya kan, kalau Adam itu nabi nggak di Islam? Ya nabi lah. Kalau dia bukan nabi, gimana dia nerima wahyu? Untuk misalnya Qabil dan Kabil itu kan disebut korban oleh Allah. Melalui siapa dia? Firman Tuhan. Pelan-pelan aja jawabnya, bos. Oke, lanjut. Apa lagi? Adam berarti nabi. Berarti tadi sesuai dengan statementmu,
itu nabi itu penerima wahyu langsung dari Allah kepada nabinya sendiri melalui malaikat. Tuhan tidak mau turun langsung ke dunia. Dua kau tawaran. rubah lagi ngomongmu, tadi kau bilang penerima wahyu langsung. Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan. Iya, berarti langsung tadi kan kau bilang. Ya, melalui malaikat. Lah, kok tadi nggak ada kau bilang melalui malaikat? Semua para nabi pakai malaikat. Abraham, Kejadian 22 ayat 11. Musa pakai malaikat, Keluaran 3 ayat 2. Yakub pakai malaikat, Kejadian 32 ayat 1. Aduh, astaga. Sira-sira mau nanya apa lagi? Saya tahu kamu takut kalau dia tentang debat, kamu takut pasti. Kau jangan kok. Ya pertanyaannya, berani nggak kamu dialog? Berani nggak dialog? Kau sujon sama Enggak, saya cuma ingin ngetes. Kamu berani dialog? Santai lah, kita nggak takut kan? Takut. Kau menyimpulkan sesuatu yang belum kau pasti. Ya udah, kalau berani ayo kita dialog. Santai aja Tata. Aku menyimpulkan berani apa enggak? aja dulu. Nah, berani apa enggak? Aja. Nah, takut kan? Kau bilang ya, nabi-nabi kalian itu adalah penerima wahyu langsung dari Allah, SWT. Tadi sudah aku jawab, wa makana li basyarin ayyukan wa inna wahyan au mi wara'in hijab au mi wara'in hijab. Allah memberikan wahyu kepada Rasul melalui 3 cara, pakai wahyu, au yursila rasulan, atau mengutus malaikat Jibril. Sebagaimana kepada Musa, Zakaria, Yakub, Abraham, termasuk Nabi Muhammad. Ya ada tadi penjelasanmu seperti itu Tata. Yang kau bilang tadi Nabi itu. Udah, silakan nanya lagi, apalagi jangan muter-muter di situ. Nanti tanya balik kamu nanti. Enggak santai dulu. Kita pelan-pelan aja. Ya udah, silakan mau nanya apa lagi? Mau nanya apa lagi? Jadi waktu Nabi Muhammad menerima wahyu. Ada, turun aja turun kamu. Tidak mau. Dia disuruh bertanya, padahal enak loh. Kalian ini nanya sudah ke Muslim. Tidak usah Bang Juma, Ustaz Sugi, tidak usah beliau-beliau ini terlalu tinggi ilmunya. Ya, kalian sekarang ini tak suruh bertanya. Biar guru-guru saya biar istirahat dulu. Mana kalian aja? Padahal kalau nanya baik-baik, akan saya jawab baik-baik dengan data gitu loh. Pakai Quran dan Bible itu. Orang yang tadi orang kurang waras semua aja tak? Dia nggak mau diskusi. Ya, kecuali Daeng ya, kecuali saya dah jawab pakai data gitu. Ini sudah dijawab. Ya. Disuruh nanya lagi tidak mau. Boleh saya tanya? Silakan. Agama apa dulu nih? Ya, Paul nama saya. Apa? Boleh saya tanya? Iya, agama apa? Agama Anda apa? Kristen. Ya, silakan. Dalam Al-Quran, siapa nama ibunya Isa atau Yesus? Ibunya Yesus, Isa ibnu Maryam. Binti Imron. Nah itu kesalahan Pak. Ini Bang, ini saya jelasin ya. Kalau kita pakai Quran dan Bible, Maryam ini ayahnya aja nggak usah pakai Alkitab. Ya lu diam dulu Marita. Nah ya, ayahnya Maryam ini Imron. Kalau ayahnya Musa Amron. Ibunya Maryam Hannah binti Fakus. Ibunya Musa Yochebed. Dalilnya Bilangan 26 ayat 59. Jadi Amron dengan Imron beda Pak. Kalau Imron ibunya Musa. Maryam. Kalau Amron ayahnya Musa. Kalau Imron ayahnya Maryam gitu. Jadi Amron dengan Imron beda. Silakan, apa lagi? Boleh membantah tapi pakai data bro. Silakan. Dibuka mic-nya itu. Kenapa dimatiin? Ya karena kamu bertanya kan orang menjawab, masa kau habis bertanya ngoceh lagi? Ya dengerin dulu bro, kalau orang habis bertanya itu mendengarkan atau ngoceh? Hah?
Boleh saya ngomong? Enggak, kalau orang bertanya itu. Boleh saya ngomong? Ya sudah, itu kesalahan saya. Boleh saya ngomong? Ya silakan. Pak Ustadz tadi itu ngoceh, nggak jelas itu, mengarang bebas itu. Nah, terus kalau menurut kamu sekarang, menurut kamu yang benar yang mana? Ayah dan ibunya Musa dan Maryam siapa? Dulu kalau saya mau ngomong gimana, kamu ngomong sendiri. Ya silakan. Itu kesalahan Nabi Muhammad mengarang Al-Quran. Karena Nabi Muhammad menurut kamu sekarang silakan. Ya udah turunin aja lah, Nabi Muhammad dipersalahkan. Seharusnya ketika ditanya balik, ya udah kalau menurut kamu siapa? Malah lari ke Nabi Muhammad coba. Nabi Muhammad katanya menulis Al-Quran, kesalahan Nabi menulis. Sejak kapan Nabi Muhammad menulis Al-Quran? Gimana? Kamu ini orang tempatnya salah loh bro. Kalau diskusi itu Ustadz Tatang menjawab data. Kalau ayahnya Nabi Musa Amron, kalau ayahnya Siti Maryam Imron, kau mengatakan salah, ya kau kasihlah data pembanding. Misalnya menurut mertuamu, atau menurut tetanggamu, atau menurut apa, gitu namanya diskusi. Dasar. Nah sekarang saya tanya kamu, ayahnya Musa namanya siapa? Pakai data. Siapa? Imran dia Alkitab. Iya, mana di mana tertulis? Di mana tertulis? Itu makanya begitu saya tertulis di mana? Kesempatan saya. Tertulis di mana ayahnya Musa namanya Imran? Tertulis di mana? Pokoknya gua kasih bernapas lo ya. Tertulis di mana? Pakai data. Lu bernapas sedikit aja gua tutup. Sampai lu pingsan. Di mana tertulis ayahnya Musa namanya Imran? Di mana? Tertulis di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa katanya tadi namanya ayahnya? Tawarik 6 ayat 3. Silakan dibaca. Namanya bapaknya Imran, anaknya Imran namanya ayahnya Musa. Ayahnya Musa ditanya. Ayahnya Musa siapa namanya? Silakan baca. Ayahnya Musa namanya siapa tadi? Imran. Ya, tertulis di mana? Harun. Tertulis Tawarik 6 ayat 3. Salah. Coba kamu baca. Salah di mana baca dulu? Coba kamu baca bilangan 2659. Silakan baca. 2 Tawarik 6 ayat 3. Silakan baca. Coba mana Bang Otawaras? Silakan dibaca. Jangan berbohong. Nah, iya kamu baca dulu Bang Otawaras. Bilangan 659. 2 Tawarik 6 ayat 3. Silakan dibaca, jangan takut. Kau yang baca coba. Kau punya Bible Tam? Silakan baca. Ya kau yang baca, nyuruh-nyuruh lu. Kau yang baca. Saya punya satu perangkat. Ya bodo amat. Takutnya kamu karena ketahuan. Satu perangkat miskin banget. Bilangan. Lu sebentar dulu gua kasih miskin banget lu naik ke sini satu perangkat. Ya, enak aja lu nyuruh-nyuruh. Enak aja lu nyuruh-nyuruh. Kecuali lu minta tolong dong bacain. Merintah lu, enak aja lu. Siapa lu merintah gua di sini? Kalau gua punya 16. Ini Daeng, tunggu Daeng. Ya. Kalau dalam bilangan nama ayat 295 gini. Dan nama istri Amron ialah Yochebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amron perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam. Nah, inilah Musa. Amron nama bapaknya. Di sini juga 1 Tawarik 63, anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miriam. Amram, bukan Imran. 1 Tawarik 6 saya tahu tadi, saya cuma ngerjain dia. 1 Tawarik 6 nomor 3, anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Nggak ada Imran loh. Woi, Imran di mana? Imran Sadeo. Gak percaya? Ada, buka aja. Ini ada saya baca nih. Gue punya Bible ada. Tapi gue nggak mau nolongin lu merintah sih. Coba minta tolong. Tolongin dong, saya cuma 1 perangkat. Minta tolong bacain. Nah, gue bacain tuh. Sopan namanya. Merintah lu siapa lu merintah?